minum racun, Mbak. Yang terjadi apa? Di Nigeria, di Afrika sana, hanya karena dalil ini mereka mati sia-sia, Pak. Setelah minum racun, besok paginya mereka duduk makan minum bersama Bapa di surga. Nah ini, kalian tidak tahu kebenarannya. Karena di Kodeks Sinaiticus, Markus 16 ini tidak ada, Pak, sampai nomor 20, hanya sampai nomor 8, Pak. Bagaimana Anda meyakini bahwa kitab suci Anda itu sempurna, tidak mengalami distorsi? Anda memakai dalil itu, tidak mengetahui kebenarannya. Anda yakini Yesus berkata terakhir demikian. Anda kalau menjadi pengikut Yesus, sudah enggak Anda minum racun? Hah? Itu perkataan Yesus. Minum racun tidak mendapat celaka. Sudah belum? Makanya saya bilang tadi di awal, orang-orang Kristen hanya berhalusinasi menjadi pengikut Yesus. Minum racun pun tidak berani. Kalau orang yang berani minum racun dan dia tidak apa-apa, dia kebal racun, mungkin dia satu-satunya pengikut Yesus yang sebenarnya. Kalau saya buka ternyata dalil itu kosong, Mbak. Markus 16 hanya sampai di nomor 8. Kodeks Sinaiticus, Vatikanus, Kodeks Bizai. Kemudian tiba-tiba muncul. Tidakkah Anda berpikir bahwa ini kitab apa yang distorsi seperti ini? Terus ada lagi, Pak, saya mau ngajak Anda rektorika. Kalau Anda berlandaskan kepada Bible ini adalah nas yang datang dari Tuhan, Wahyu pasal 10 nomor 8, 9, 10. Saya tanya sama Anda, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes itu, Pak? Jangan-jangan Markus 16 nomor 9 sampai 20 ini yang dimakan. Kok nggak ada di dalam original teks? Di naskah-naskah kuno nggak ada. Tapi adanya di yang saat ini kita hidup. Coba jawab pertanyaan saya. Kitab Wahyu pasal 10 dari nomor 8, 9, 10. Kitab apa yang dimakan sama Yohanes yang diberikan oleh malaikat itu? Nggak apa-apa lah, kita geser tema ya. Silakan. Tapi saya cari dulu itunya, bahannya ya, sebentar. Kitab Wahyu pasal 10 nomor 8, 9, 10. Bagaimana kalian meyakini penyalipan perkataan Yesus kalau ternyata ada kitab yang dimakan sama Yohanes? Ya, saya dua natur, Bu, nggak apa-apa. Saya udah izin di sana lagi program donasi untuk sumut. Ya, nggak apa-apa. Saya cek HP yang satu aja. Aman itu, lanjut. Ya, misi kemanusiaan sudah dapat izin. Oke, silakan Pak Jospen. Saya pengen meluruskan doktrin yang Anda terima bahwa Bible ini adalah nas firman Tuhan. Untuk saya hilangkan, coba. Wahyu 10 nomor 10. Wahyu 10 nomor 8, nomor 9, nomor 10. Kitab apa yang dimakan, Mbak? Coba dibaca dong. Pak Jospen boleh disuarakan, mempelajari dan membacanya? Ya, sebentar. Ada orang makan kitab, gulungan kitab pula yang dimakan. Di mulutku terasa manis, tetapi di dalam perutku terasa pahit. Asam lambung naik kayaknya gara-gara makan kitab. Aduh, berat saudara. Coba dibantu dong teman-teman Kristen yang ada di bawah yang pernah diskusi materi kitab yang dimakan ini. Silakan naik, bantu Pak Jospen. Silakan. Ini bro, kita ini 24 jam. Wahyu berapa? Mana-mana aja. Pak Jos, lanjut Pak Jos.
Wahyu berapa tadi? Wahyu 10. Wahyu 10 ayat 8 ya. Ya. Sebentar ya. Ya kita ini 24 jam nama-namanya bro, kan kita udah punya gaji pensiun. Ada Gurunda di bawah langsung saja, Mbak. Begini. Baik, saya jawab sekarang. Kalau kita menerangkan Wahyu 8 ayat 9 sampai 10 ini, kita harus menerangkan dengan ayat-ayat yang lain ya, ayat-ayat yang lain. Nah, ini jawabannya. Mana? Ini sebentar. Pertanyaan saya masih ingat ya? Iya. Apa tafsiran dari Wahyu 10 ayat 8 kan? Bukan. Gulungan kitab apa yang dimakan? Iya. Gulungan apa? Nah, begini, cara menerangkannya itu kita lihat ayat yang lain dan menerangkan ayat yang lain. Kita baca Yeskel 3. Apa arti makan? Makan kitab suci itu apa? Arti makan kitab suci. Yeskel 3 ayat 1. Ya, Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ingat, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Ayat 2. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya lah gulungan kitab itu kumakan. Ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kau kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka dan berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Nah, artinya kalau arti memakan gulungan kitab itu artinya apa? Memberitakan Injil. Ketika dia memberitakan Injil itu, isi kitab itu kepada kawan-kawan sebangsanya atau kepada saudara seimannya, itu enak diberitakan. Sama seperti orang memberitakan Injil itu enak. Tetapi ketika ditolak, itu terasa pahit. Makanya Yeskel 3 itu menerangkan seperti itulah arti makan kitab. Ketika kita menerangkan firman itu enak sekali. Tetapi ketika merasa ditolak karena ketegaran hati pendengar-pendengarnya itu terasa pahit di mulut. Makanya Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi arti memakan kitab itu adalah ketika ketika Tuhan meletakkan firman itu untuk kita beritakan kepada orang, kemudian ditolak, itu terasa pahit di perut kita, terasa sakit perut. Itu maknanya. Yeremia 15 ayat 16 dan Yeskel pasal 3. Itulah keterangannya. Artinya semakin melihat kebenaran Bible berbeda dengan doktrin, maka yang terjadi mules-mules menceret, kan begitu ya. Sapa dulu Kang Dito, sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang pagi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semuanya. Silakan dilanjut, silakan. Enggak, ini Bang Zuma temanya kalau mau ini diganti nanti bilang aja Bang Zuma. Lanjut aja dulu. Saya monitor. Kang Dito, silakan. Tawadol kepada Gurunda karena kami menantikan di sini speech pengajaran dari Gurunda terkait dengan kitab suci ternyata berbenturan dengan doktrin mereka. Itu saya 5 menit angkat telepon dulu, Dek. Silakan dulu ya. Oh ya, siap. Baik, Gurunda.
Oke, Pak Jospen, Anda mengatakan seperti tidak terasa beban kepahitan kebenaran yang kita sampaikan di dalam diskusi lintas agama. Itu pengajaran, padahal pertanyaan saya adalah gulungan kitab itu gulungan kitab apa? Kok malah menjadi Anda curhat bahwa kadang orang Islam ini berdiskusi dengan Kristen menggunakan dalil Bible itu terasa pahit kalau ternyata itu kebenaran. Contoh. Fakta penyaliban itu ada. Tapi apakah Yesus yang putra Maria yang disalibkan? Sementara Lukas pasal 22 nomor 69, Yesus yang mau disalibkan ini masih di bumi, dia mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu yang disalib siapa dong? Nah, ini dia. Makanya waktu tadi penangkapan yang saya unggah untuk Anda fahami, ya kan? Anda mengatakan omong imam-imam Yahudi itu udah kenal Yesus. Anda membawakan dalil tentang Yesus yang berbicara. Bukankah aku mengajarkan di bait Tuhan? Kenapa kalian tidak menangkap aku? Itu tanda kepala dan ahli Taurat itu yang diwakili oleh Kayafas. Mereka tidak tahu Yesus yang mana, sehingga menggunakan alat yaitu Yudas yang dikatakan kerasukan setan. Yudas ini yang menjadi penentu jalan ke markasnya Yesus, dan Yesus yang mana? Pada waktu mau ditangkap, tentara itu mengatakan, "Aku cari Yesus." Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau cari." Ditanya lagi sampai 3 kali. Apakah Anda tidak melihat kepahitan kebenaran di dalam Bible Anda? Pada waktu prosesi penangkapan di situ, ternyata para tentara ini tidak tahu kalau yang dihadapannya Yesus. Begitu saudara. Apa yang mau dibantah? Kalau metode pemakanan terhadap gulungan kitab dimaknakan tafsirnya begitu menurut Pak Jospen, Yehezkiel pasal 3 nomor 2, maka ku bukalah mulutku. Bagaimana buka mulut? Jangan diludahin ya, jangan diludahin. Ku buka mulutku dan ku masukkan gulungan kitab itu ku makan. Di dalam mulutku terasa manis, di dalam perutku terasa pahit. Diulang di kitab Wahyu pasal 10 nomor 8, 9, 10. Ini ada 2 kitab yang dimakan. Kitab apakah itu? Itu pertanyaannya. Jadi doesn't make sense, saudara Pak Jospen. Oke. Anda sudah menjadi yang pertama, Anda mengatakan Arius. Terus kemudian Anda bukan Tritunggal. Anda terakhir mengatakan bukan Oneness atau JO. Inilah kebenaran, bagaimana kalian mentakwil sendiri, menafsirkan sendiri kitab yang Anda rasa dari Tuhan, tetapi sejujurnya buatan tangan manusia. Itu divalidasi oleh Paulus, Galatia pasal 6 nomor 11. Lihatlah huruf-huruf besar itu yang kutulis dengan tanganku sendiri. Datang Al-Quran memberikan pemahaman pedoman kepada manusia. Yang menerimanya disebut Islam, Muslim, mukminin. Diberitahukan tentang ada orang yang menulis dengan tangannya sendiri dan berkatakan ini dari Tuhan. Surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi samanan qalila. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagaimana orang Islam ini tahu kalau Paulus menulis kitab dengan tangan dia sendiri? Galatia 6 nomor 11 menjawab siapa yang dimaksud oleh Allah. Paulus. Kemudian di perjanjian lama seorang nabi yang dikatakan bernama Yeremia
Dia mengatakan tentang perselisihan dengan umatnya Bani Israel. Pasal 8 nomor 8 dia mengatakan, apakah menurutmu kita bijaksana memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau Anda masih terdogma bahwa kitab ini suci, Bible ini datang dari Tuhan, Anda akan masih terjerumus dalam kesesatan. Di dalam Islam, kita mengenal Rasulullah Isa alaihissalam. Beliau adalah utusan Allah, hamba Allah. Pada waktu usia di timangan dia mengatakan, sehingga membuat umat Yahudi yang waktu itu ingin memberikan hukuman kepada maminya, Bunda Maria. Dia mengatakan baby ini, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu waktu di timangan. Seperti halnya ditulis oleh Gospel Thomas yang dibuang oleh bapak-bapak gereja dianggap sebagai apokrif. Jadi Yesus pada saat bayi sudah berbicara. Dia mengatakan, aku ini hamba Allah, aku diberikan kitab, dan aku dijadikan nabi. Allah ta'ala mu'biswa. Itu dulu Pak Jospan kalau mau bantah. Ya saya harapkan sudah 5 menit. Karena bangku gurundaku, Masya Allah. Banyak saudara-saudara di bawah sudah merindukan. Masya Allah. Kalau sudah selesai. Closing statement ya. Kok closing? Kan Jangan closing lah. kamu udah tutup. Nah, sebentar, dengarkan. Saya jawab sekarang. Nah, tetapi Wahyu 10 ayat 7 dari ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Ingat, keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, itu para nabi. Makanya di ayat 8 dikatakan, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Itulah gulungan kitab, itulah ya keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, yaitu yang meminta apa? Keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hambanya, yaitu para nabi. Nah, ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Jadi beritakanlah itu. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan atau Injil Kerajaan Allah, itu terasa manis. Tapi ketika kita banyak yang menolak, ketika banyak orang menolak firman itu, terasa sakit. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadamu, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Artinya apa? Walaupun terasa pahit, jangan kamu patah semangatmu. Tetap harus bernubuat lagi, tetap beritakan Injil kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Itu terima kasih ucapan saya. Oke, mohon izin. Jadi gini, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Musa alaihi salam mengenal kitab Taurat, menjelaskan kitab Taurat, mengungkap kemudian apa yang ada di dalam isi Taurat. Begitu juga Nabi Daud memberikan pengajaran kepada kaumnya, kepada orang-orang di sekitarnya dengan penjelasan yang berdasar terhadap kitabnya, yaitu Zabur atau Mazmur. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga sama, menerima Al-Qur'an lalu menjelaskan isi Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu wa la'allahum turhamun. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan isi Al-Qur'an, memberikan validasi pengesahan
Kang Dito monitor, Bang Zuma kayaknya jaringan ya, signal ya. Jaringan Ah, iya. burung Itu naik lagi. Tombak. Tombak yang tumpul. Lanjut Gurunda. Ya, jadi Nabi Muhammad menjelaskan Quran, menguraikan Al-Quran, intinya mengenal Al-Quran. Khusu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan, mentadabburi isi Quran, lalu kemudian mengharapkan umatnya memegang Al-Quran sampai hari kiamat. Lalu bagaimana dengan kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Lukas, Markus, Matius, Galatia, Roma, Filemon, Efesus, Galatia dan seterusnya? Apakah Yesus mengenal buku-buku ini? Tidak. Yesus tidak mengenal buku tersebut. Jangankan mengenalnya, sekedar untuk menyebut nama kitab tersebut, Yesus tidak pernah. Yesus tidak mengenal buku itu. Lalu bagaimana kedudukan buku tersebut? Semisal Matius dan seterusnya. Buku kanon ini adalah buku yang disusun kemudian dari hasil penyelidikan kesaksian-kesaksian terhadap kesaksian. Jadi bukan seperti Nabi Musa, bukan juga seperti Nabi Daud, bukan juga seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku yang dipegang oleh saudara kita hari ini itu adalah salinan-salinan yang tersusun dan yang disusun dan yang dirangkai berdasarkan hasil penyelidikan terhadap kesaksian-kesaksian orang yang ada pada masa itu. Makanya terkadang dikatakan kira-kira, kira-kira jam sekian, kira-kira, atau dikatakan dan menurut anggapan orang. Nah, ini bukti bahwa memang kitab tersebut hanyalah hasil penyelidikan semata, bukan firman Tuhan. Berarti ketika ada penjelasan di dalamnya, kalau dia hadir harus bersanad dengan sanad yang sahih. Contoh misalnya, kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, ini kan cerita. Ini cerita yang disusun oleh pihak ketiga. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Artinya bahwa orang ketiga ini mencatat apa yang orang ketiga ini temukan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan cerita tersebut. Berbeda kalau Yesusnya yang berbicara langsung, lalu kemudian dituliskan oleh muridnya, maka narasi yang terjadi yang ada di dalamnya tentu narasi sama seperti Quran. Tapi karena ini hanyalah cerita orang ketiga yang dibangun atas hasil kesaksian-kesaksian orang, maka yang dikemukakan di sana, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Wahai Filipus, ikutlah denganku." Dari cerita ini, yang punya wewenang, yang punya validasi, yang punya kapasitas, yang tervalidasi untuk mengajarkan ajaran Yesus, namanya Filipus. Nah, mana pengajaran yang diajarkan oleh Filipus yang diterima dari Yesus ketika mereka berdua ke Galilea? Mana? Ditolak oleh gereja. Kemudian kita lihat catatan Markus. Kalau Markus ini asisten Paulus juga. Apa katanya? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi tadi pengarang Yohanes menuliskan kalau Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea mengajarkan Injil. Markus juga menerima cerita, tapi kita tidak tahu dari mana sumber cerita Markus ini. Markus menemukan sebuah cerita, lalu dituangkan dalam tulisannya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini tidak mungkin dari mulut Yesus. Markus entah dapat dari mana informasi ini.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sekaitan dengan itu, yang tadi dipanggil ke Galilea itu adalah Filipus. Maka di dalam Kisah Para Rasul, lagi-lagi Lukas. Lukas lagi nih yang bercerita. Apa kata Lukas? Lukas menemukan sebuah kesaksian-kesaksian orang. Dia katakan di Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama Yesus memanggil Filipus, ini menurut kesaksian, ini menurut tulisan daripada penulis Yohanes yang dihasilkan dari kesaksian orang yang tidak dikenal. Lalu Markus bercerita kalau Yesus itu ke Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Markus juga tidak ditahu dari mana sumbernya, sama seperti Yohanes juga bercerita tidak ditahu siapa sumbernya. Lukas juga tidak tahu, begitu juga Markus, kita tidak tahu siapa sumbernya. Dan di dalam catatan buku kedua Lukas, yaitu Kisah Para Rasul 8, juga kita tidak tahu dari mana Lukas mendapatkan cerita bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti ada Injil Allah. Injil Allah disampaikan oleh Yesus, dan Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus kemudian disebut sebagai Injil Yesus. Pertanyaannya kemudian, apakah Injil Yesus, apakah Injil Allah adalah kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes itu sendiri? Sudah pasti bukan. Berarti informasi-informasi yang datang dan sampai hari ini di kita itu adalah catatan wartawan yang Yesus sendiri tidak tahu, di mana sumber-sumber cerita yang mereka dapatkan juga itu tidak diketahui. Lalu bagaimana mungkin buku yang tidak dikenali oleh Yesus, bagaimana mungkin penulis yang tidak dikenali oleh Yesus, bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan Yesus sebagai narasumbernya bisa dijadikan sebagai panduan di dalam beragama? Padahal itu hanya cerita-cerita yang dikumpulkan oleh orang-orang dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang juga tidak dikenal. Penulisnya tidak dikenal, narasumbernya juga tidak dikenal. Yang hanya sampai cerita di hari ini adalah bahwa itu dijadikan sebagai kitab suci oleh saudara kita Kristen. Kenapa demikian? Karena tidak ada nabi yang diutus kepada orang Kristen. Maka mereka hanya menggunakan cerita-cerita dari orang-orang yang mereka sendiri tidak kenal untuk dijadikan sebagai buku dalam beragama. Padahal Yesus tidak mengenal buku mereka, bahkan Yesus tidak mengenal agama Kristen. Saya kira begitu sebagai pembuka, silakan. Oke, silakan Bunda Maret monitor. Bunda Maret. Bunda Maret, mute-nya dibuka Bunda. Tadi beliau ini juga bertanya soal ini. Bunda Maret. Kang Dito monitor, Kang Dito. Enggak didengar mungkin ini ya. Iya, beliau kayaknya malu mau bertanya sama Gurunda. Tidak apa-apa, Bunda Maret berbicara saja, ada kesempatan. Atau Mona, selamat siang Mona. Mona, Islam apa Kristen? Mona, buka mute-nya. Oke, saya sapa selanjutnya ada Parsha. Parsha, selamat siang. Dibuka mic-nya. Aduh, turun dia Parsha. Ini pisau sedap Kristen atau Muslim? Pisau? Kristen Bang. Kristen, oke, silakan. Mau ditanggapin? Gini, yang saya mau tanya, untuk Al-Qurannya itu diterbitkan oleh siapa? Al-Quranul Karim banyak penerbitnya. Namun Al-Quran itu materi yang ada di dalamnya adalah materi yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga dengan nama Al-Quran itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad bercerita tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang amalan-amalan, tentang perbuatan pokok-pokok keislaman, hal-hal sunnah.
itu semua sudah dirangkai di dalam Al-Quranul Karim. Lalu oleh para sahabatnya, selanjutnya dibukukan oleh umat Islam itu sendiri. Jadi tak ada masalah dengan Quran. Yang bermasalah ini kitabnya saudara, karena Yesus tidak mengenal kitab saudara. Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal buku Yohanes, buku Matius, kisah para rasul, apalagi 13 buku Paulus yang dibuat Paulus. Itu sama sekali Yesus tidak kenal. Yesus tidak memberikan legitimasi. Jadi bagaimana mungkin sebuah kitab yang tidak dikenal oleh sumber, yaitu Yesus, dijadikan sebagai pegangan dalam beragama? Padahal ya agama itu harus bersumber dari Yesus. Nabi Muhammad sumber Al-Quran, Yesus sumber apa bagi Kristen? Nabi Muhammad sumber Islam bagi umat Islam. Sumber Kristen siapa? Yesus? Enggak. Ibadah hari Jumat sumbernya Nabi Muhammad. Ibadah hari Minggu sumbernya dari mana? Enggak nyambung. Nah, saya itu tidak ibadah pada hari Minggu, Bang. Jangan salah, Bang. Kenapa enggak ibadah hari Minggu? Kami itu ibadah pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Lah kenapa niru-niru Yahudi? Oh. Itu sesuai ajaran Yesus, Bang. Bukan niru Yahudi, Apa ajaran Yesus apa kepada Iya. non-Yahudi emang ada? Emang Yesus pernah mengajar non-Yahudi? Gini, Bang. Iya. Kami kan mempelajari atau menggunakan Alkitab. Tapi kami tidak sama dengan Kristen yang lain. Gitu, Bang. Iya, maksud saya Kristen selain daripada Katolik itu kan Kristen yang pecah dari Katolik, Iya, bukan Kristen yang berdiri sendiri. Protestan kami, Bang. Iya, berarti pohonnya adalah Katolik kan? Beda, Bang. Protestan itu ada berbeda-beda. Iya, tapi pohonnya satu yaitu Katolik. Enggak, Bang. Kami enggak ngikut mereka. Lalu dari mana agama Anda abad ke-16 nyambungnya ke Yesus? Kalau Katolik aja nggak nyambung, apalagi Protestan. Iya, gini. Pohon Protestan dan pohon semua agama Kristen sekte apapun itu Katolik. Tidak ada yang lain. Justru Protestan itu muncul disebut Protestan karena memprotes ibunya, yaitu Katolik. Iya, benar itu, Bang. Itu benar. Nah, kalau Protestan ini memprotes Katolik, sedangkan Katolik sendiri tidak dikenal Yesus, itu gimana ceritanya? Berarti sesama agama yang tidak dikenal Yesus cakar-cakaran. Abang jangan asal ngerocos, Bang. Apakah Yesus mengenal Katolik? Yang sopan aja bisa, yang sopan aja debatnya, gitu, Bang. Apakah Yesus mengenal Katolik? Saya nggak tahu, Bang. Saya kan bukan Nah, Katolik. kalau Yesus Katolik aja tidak kenal, apalagi Protestan. Anda ini cara menafsirkan sesuatu itu asal-asal. Bukan menafsir, itu fakta. Katolik tidak berasal dari Yesus, apalagi Protestan. Abang belajar dari mana, Bang? Kitab Anda yang Septuaginta bahasa Yunani tidak berasal dari Yesus, apalagi yang bahasa Indonesia. Di Kristen ini sekte apapun, apa yang berasal dari Yesus coba? Yang Kitabnya anehnya, enggak, bahas-bahas kitab kami. konsepnya tidak, Bahas selalu. makanannya tidak, hari ibadahnya tidak, tempat ibadahnya tidak, kitabnya tidak, Tuhannya tidak. Apa yang berasal dari Yesus di Kristen itu apa? Ada Tahu nggak? dari mana, Bang? Tahu dari mana? Ya tinggal Anda sebutkan, kan pertanyaan. Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen hari ini? Abang ini kan Makanannya enggak, minumannya enggak, Tuhannya tidak, rumah ibadahnya tidak, kitabnya tidak, hari ibadahnya tidak. Apa yang berasal dari Yesus? sekarang saya Kalau tanya. kami hari Jumat dari Nabi Muhammad, sunat dari Nabi Muhammad, puasa dari Nabi Muhammad, sholat dari Nabi Muhammad, infak sedekah dari Nabi Muhammad, Al-Quran hadits dari Nabi Muhammad, Allah kami kenal dari Nabi Muhammad.
Semuanya bermuara kepada Nabi Muhammad. Lah kalau Kristen apa yang berasal dari Yesus? Emang Muhammad nabi, Bang? Nabi Bukan kayaknya. menurut Anda yang Kristen. Nggak ada tuh kayaknya di Al-Quran itu nabi dia. Waduh. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sekarang apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen? Banyak. Ya, satu aja, jangan usah banyak. Lebay kali itu, lebay cucok. Satu aja. Satu Bang dari Yesus. Contoh. Kan itu diajarkan itu kasih kepada sesama manusia. Alah itu aja terus, kasih aja terus. Mama itu aja terus kasih apa? Kasih perang dulu, bom dulu, bom. Emang Islam Bom. Habis itu setelah melakukan pemboman, suruhlah misionaris datang. Kata. Shalom. Kau lapar, Nak? Kau haus? Kau butuh tempangan, Nak? Kamu butuh tempat tidur, Nak? Ini kami kasih, tapi kita berdoa dulu ya. Apa yang dari Yesus kepada Kristen ini apa? ajaran kalian itu gitu. Enggak, kenapa jadi sensitif? Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen ini sebentar Natalan? Apakah acara Natalan itu dari Yesus? Kami nggak Natalan, Bang. Yang Natalan. Kami nggak Natalan. Yang Natalan itu kan pecahan. Anda kan pecahan dari yang Natalan. Kami nggak Natalan. Oke lah, tapi kan agama Anda dari yang Natalan. Anda protes, Anda revisi, Anda koreksi, Anda edit sehingga tidak Natalan. Ini Natal itu tidak diperintah. Kalau menyembah Yesus diperintah nggak? Menyembah itu diperintah. Mana dalilnya? Ada banyak. Satu aja, jangan lebay cucok, satu aja. Ada banyak, Bang. Abang kan Satu aja saudaraku, satu aja. Gimana nih? Mana perintah Yesus menyembah dirinya mana? Gimana? Perintah Yesus menyembah dirinya mana? Waduh. Hukum Taurat itu disuruh menyembah juga. Ya Allah, ya Allah. Tidak hal lain. Yang berasal dari Yesus untuk Kristen itu apa? Nggak, itu jangan bahas seperti itu, Bang. Itu nggak fair, Bang, katanya, Bang. Ya, kalau di Islam, sholat sunatnya dari Nabi Muhammad, puasanya dari Nabi Muhammad, azannya dari Nabi Muhammad, infak sedekahnya dari Muhammad, semua yang ada di Islam berasal dari Nabi Muhammad. Sekarang yang berasal dari Yesus di Kristen itu apa? Memang Muhammad itu disembah, kalian itu nyembah Ya Muhammad. Allah ya Karim. Yang berasal dari Yesus untuk saudara Kristen ini apa? Saya udah ngomong tadi, tapi abangnya nggak ini ngerucus terus. Gimana saya mau? Oh, kalung salib dari Yesus. Di mana itu Yesus memberikan kalung salib? Waduh, sudah kemana lagi, Bang, ini? Oh, gitu. Menara gereja. Oh, malah. Di mana Yesus kasih menara gereja, Bang? Bang, jangan asal ngerucus, Bang. Saya nggak jawab seperti itu. Oh, center class. Oh, gitu. Oh, pohon Natal. Masa? Oh, gitu. Yesus kasih pohon Natal juga rupanya. Jadi agama Kristen itu hanya memakai nama Yesus untuk melegalkan ajaran Athena Romawi. Ini belajar di mana tentang Kristen kami? Lah, Kristen itu tidak pernah diajarkan Yesus. Enggak, Yesus tidak mengenal Kristen. Yang Yesus saya- tidak mengenal bukunya Kristen. Ini debat apa nih? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Nah, dari tadi Anda bisu rupanya. Perasaan dari tadi ngomong. Saya ngomong, tapi agaknya itu. Dari tadi ngomong, cuman tidak pernah memberikan kebenaran. Dia bilang itu bisa saja. Cuman curhat, kan gitu. Curhat. Ya, Bang Pisau izin. Mungkin kasih Bunda Maret ini kayaknya mau ngomong Bunda Maret. Silakan Bunda Maret. Dari tadi mau ngomong nih. Host seharusnya itu fair. Entar dulu. Iya, entar dulu. Ini kan Kristen juga Bunda Maret ini. Silakan Bunda Maret. Mau ditanggapin mungkin. Apa yang dari Yesus untuk Kristen? Silakan Bunda Maret. Apa yang dari Yesus untuk Kristen?
Ya kasihnya. Apalagi itu Jadi apa kasihnya? lagi? Wasolangi. Apa itu Darah, kasih darah, mana maksudnya apa? Apa Ya, kasih kasihnya? sayangnya. Kasih sayang para kali. Kristen itu berasal dari orang-orang yang percaya kepada angkatan jahat, dari angkatan jahat. Kenapa dibilang angkatan jahat loh? Lah kalian percaya kebangkitan manusia hari ketiga? Itu kan tanda yang Yesus berikan untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Orang Farisi angkatan jahat ini yang adalah orang Farisi minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia 3 hari 3 malam berada dalam perut bumi. 3 hari. Berarti hari ketiga bangkit atau masih terus lagi tambah 1 hari? Ada bonus. Enggak kan? Bukan orang Farisinya yang minta tanda, Bang, karena mereka Nah, nggak percaya. sekarang Iya. tanda yang diberikan kepada angkatan jahat itu keluar dari kubur kan? Ya, Kalian imani? gimana? Yang kalian imani itu tanda angkatan jahat atau bukan? Yang minta tanda itu siapa? Yang kalian imani ini adalah tanda untuk angkatan jahat atau bukan? Yang minta tanda siapa? Lah, bukan masalah minta tandanya. Yang Anda imani ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Tuhan Anda itu kan mengimani, menjawab Anda mereka yang minta tanda. Anda mengimani tanda yang diberikan kepada siapa? Yang minta tanda siapa? Kan orang Farisi. Berarti kan Iya, orang Farisi minta tanda. Anda imani nggak tanda itu? begini. Anda imani? Kan mereka minta tanda. Begini nasib jadi Kristen. Begini. Ayo, lembutkan hati saudara. Jadi angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Anda percaya nggak kepada tanda ini? Percaya. Berarti Anda menerima kemudian tanda angkatan jahat untuk Anda jadikan sebagai simbol rutinitas ritual keagamaan. Itu pasti. Akan memang benar terjadi kan? Terjadi bahwa itu adalah tanda untuk angkatan. Orang Farisi itu dijawab kan? Iya, Benar, artinya kan? orang Farisi diberi tanda sebagai angkatan. Sebagai angkatan? Sebagai angkatan jahat. Berarti Anda ini adalah orang yang menerima tanda yang diberikan oleh Yesus kepada si jahat. Berarti agama Kristen ini adalah agama yang mewariskan tanda yang diberikan kepada si jahat. Berarti agama Kristen ini apa? Mereka itu begini loh, kan mereka yang bertanya loh, orang isinya yang bertanya. Jadi Tuhan kasih jawab dan itu Iya. benar terjadi. Nah, Ya udah, diberikanlah seperti tanda. itu aja. Diberikanlah Seperti tanda itu aja. kepada angkatan jahat. Bukan berarti semua jadi angkatan orang jahat. Loh, yang Anda terima hari ini itu adalah tanda untuk siapa? Karena sebelumnya Tuhan itu sudah bicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang. Ah, itu semua rekayasa dari angkatan jahat Apa bilang? Ada tulisannya rekayasa. Ini adalah yang rekayasa. menginginkan. Ada tulisannya. Oh, jelas. Sekarang apakah Yesus mengenal cerita-cerita yang Anda katakan tadi? Apakah Yesus memberikan legitimasi dari cerita yang tadi? Bukankah itu cerita yang disusun oleh pengarang? Maka Yesus pergi ke sana untuk menyerahkan dirinya. Mereka itu saksi hidup yang Maka Yesus ke sana untuk menanggung semua penderitaan, Mereka itu bukan untuk pengarang, disalibkan. mereka saksi Itu kan yang cerita. bersuara. Siapa yang menyusun cerita itu? Mereka melihat sendiri, mereka Contoh mendengar nih. sendiri. Contoh. Pengarang. Contoh, ketika kita lihat di dalam Matius 16, ini kita lihat data nomor 21. Saya kasih contoh. Ketika dikatakan begini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, dan pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus tahu nggak kalau ada pengarang seperti ini? Yesus tahu nggak kalau ada cerita yang disusun setelah dia pergi, dengan cerita kayak disusun-susun gitu, membenarkan kemudian ajaran angkatan jahat tersebut? Yesus tahu nggak kalau setelahnya dia akan ada penyesat-penyesat yang memakai namanya? Yesus tahu nggak? Itu kan memang tulisan murid Tuhan Yesus yang bersama. Dari mana kemudian Anda mengatakan bahwa ini adalah murid Yesus? Ya, itu kan tertulis di situ, di Injil itu. Injil apa itu, Markus? Apakah Yesus mengenal Bible, Matius? Kenapa enggak? Dia kan maha tahu. Oh, itu cerita. Itu cerita penyesat. Dia Tuhan, dia pasti tahu. Itu cerita, imani saja. Itu cerita imani saja. Sekarang saya buktikan di dalam kitab Anda sendiri. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, apakah Yesus pernah menyampaikan Matius 16:21 ini kepada muridnya? Injil itu loh Bang. Injil itu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, bahwa pengarang Bible hanya menyusun kisah-kisah, menyusun cerita-cerita, lalu kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Sekarang permasalahannya adalah Yesus sendiri konon mengatakan bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, Matius 16:21 ini siapa yang berkata-kata seperti ini? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Ini yang mengajarkan penulis Matius mengatakan ini siapa? Tuhan Yesus. Matamu suwe. Matamu sih lagi dia. Enggak ada cerita Yesus menambah dan mengurangi. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Coba Bang, bentar. Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus ngomong kayak gitu? Iya, karena dia adalah rasul utusan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan pengantar-pengantar pengarang daripada kitab saudara itu tidak ada kemudian Yesus memberitakan berita seperti itu. Sewajak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak. Ini bukan ucapan Yesus ini. Ini pengantar pengarang buku Matius. Pertanyaannya, pengantar buku Matius ini sumbernya dari mana? Apakah Yesus mendengarkan berita itu? Apakah Yesus memberikan validasi tentang cerita-cerita pengantar Matius ini? Itu kan kesaksian Matius loh. Sekarang apakah ini sabda Yesus? Sekarang apakah itu sabda Yesus? Itu kan kesaksiannya. Iya, kesaksian berarti bukan sabda Yesus kan? Lagi sama orang tua Abang. Kesaksian. Kesaksian katanya kesaksian. Oke, kesaksian. Yang dilihat secara iya, langsung, sekarang permasalahannya kesaksian Matius, penulis buku Matius ini apakah setara dengan sabda Yesus? Gimana mau jawab? Iya, ucapan-ucapan pengarang yang bukan ucapan Yesus diimani sebagai kitab suci. Ayo, bukankah Yesus ini yang sumber? Kan Yesus yang sumber. Kenapa enggak? Kan mereka melihat Tuhan Yesus, bukan melihat dari manusia mana? yang lain. Dari mana kemudian ketika ada orang melihat Yesus lantas dia menulis lalu dikatakan tulisannya itu firman Tuhan? Hah? Siapapun yang melihat Yesus lalu menulis tentang Yesus lalu apa yang ditulisnya itu firman Tuhan gitu?
Yang Enggak disebut lah. firman Tuhan itu, saudariku, yang diterima banyak Yesus, perjalanan, yang Itu diterima banyak Yesus, perjalanan. lalu yang disampaikan Yesus, itu firman Tuhan. Lo kok tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, orang mencatat melihat Yesus kemudian mengkasti, lalu ditulis Yesus pada jam 3 subuh mengkasti dia bersama Tante Markona, lalu kemudian setelah itu dia mampir di warkop Mancing lagi, minum Bang, kopi mancing. bersama. Itu pengarang kayak begitu kok dibilang firman Tuhan hanya gara-gara melihat Yesus. Kan aneh gitu loh. Yesus adalah sang sumber Yesus adalah sang sumber pengajaran yang menerima pengajaran daripada Elohim yang mengutus dirinya. Bagaimana dengan orang yang menulis buku Matius ini? Apakah juga dia adalah penerima firman dari Elohim? Kan tidak. Lalu kenapa didudukkan dia sebagai firman Tuhan? Dengar sebentar. Kenapa dia harus menerima lagi sedangkan dia sedang berhadapan dengan Tuhan itu sendiri? Nah, apakah Yesus pernah mengatakan hal itu kepada pengarang Matius? Justru itu yang aneh. Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka mengarang cerita. Kenapa enggak Yesus aja langsung yang menyampaikan itu? Karena sejatinya Kristen ini bukan berasal dari pengikut Yesus. Kristen ini berasal dari angkatan jahat. Kalau Tuhan Yesus langsung mengatakan, Bukankah Tuhan Yesus langsung mengatakan bahwa dia Tuhan, apakah manusia saat itu kan percaya? tidak akan mungkin juga Yesus mengatakan sesuatu yang bukan Karena- kapasitasnya untuk ia katakan. Karena Saudariku, itu Tuhan Yesus itu melakukan- Yesus itu manusia. Kesaksian Yesus, dia manusia. Yang saudara anggap Tuhan itu Yesus lain. Ya Tuhan Yesus itu memang manusia, dia kan dalam wujud manusia. Tapi Nah, terus yang membawa- mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan siapa? Hah? Yang mengajarkan Anda bahwa dia Tuhan itu siapa? Dari gereja. Nah, gereja. Masolan generasi. Ya, nggak mungkin saya Hancur. ketemu Tuhan. Hancur, Mina, hancur. Ternyata gereja, sementara Yesus tidak mengenal gereja. Ya dari gereja lah bang awalnya. Ya nggak mungkin. Nah, saya terus gereja dapat ilmu dari mana? Di tahun Tuhan Yesus saya kan nggak hidup di situ. Gimana sih? Nah, Abang terus juga kan gereja zaman mendapatkan lama. pengetahuan dari mana? Tahunya dari mana? Dari mana ya? Dari pelajaran di masjid lah, dari universitas. Rambang. Masuk lagi pinau manu, pangamanu. Mana bisa kayak gitu? Sebuah agama yang benar itu harus berasal dari sumbernya. Yesus itu sumber. Kami menghargai Yesus itu adalah sumber kebenaran. Kalau orang-orang Yahudi ingin selamat, maka jadikan Yesus itu sebagai jalan. Begitu. Tapi Kristen ini aneh, kelompok di luar daripada ajaran Yesus, menjadikan Yesus sebagai objek penderita. Di setiap kelakuan Kristen selalu Yesus, Yesus, Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengajaran tentang kekristenan. Iya Yesus ya, karena dia kan rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini lagi kekeliruan yang sangat besar. Kenapa Yang jadi mencerita, keliru? Memang itu yang tujuan menceritakan dari itu sesuatu siapa? Yang menceritakan Menyelamatkan semua manusia. kata siapa? Kata Alkitab. Nah, ya, bukan lagi gereja. Kalau Anda mengatakan kata Tapi kalau Bible, gereja kalau Anda itu mengatakan kan kata juga Bible, bicara dari artinya Bible kata juga. pengarang, sama aja. Kenapa bukan Yesus sih yang mengatakan itu? Bukankah Yesus itu diutus oleh Tuhan sebagai penyampai firman? Kenapa dia sebagai penyampai firman tidak mengatakan itu? Kenapa harus arahnya ke bapak-bapak gereja, ke Paulus, Karena ke Yesus itu pendeta, bukan ke nabi, pastor, Bang. ke Bible? Kenapa Bang, enggak itu Yesus? bukan nabi, ya kan? Kalau nabi Hah? kan memang diutus gitu ya. Kata siapa Yesus bukan Nabi? Ucapkan ini kepada umatku seperti Nuh. Ya Allah ya Karim. Ucapkan ini kepada umatku. Nah, datanglah Nabi mengucapkan. Tapi kalau Yesus kan bukan Nabi. Yesus kan itu memang Ya Tuhan. Allah, Dia mau suruh siapa untuk mengucapkannya? Engkau adalah seorang Nabi. Orang yang bicara langsung dengan Yesus mengakui, Tuhan nyatalah bagiku kamu itu adalah seorang Nabi.
Yohanes 4 nomor 19. Yesus itu penerima firman, makanya dia disebut nabi. Seorang penerima firman itu nabi. Yesus itu nabi. Karena dia adalah penyampai firman dan penerima firman. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berbicara kepadanya. Nah, Tuhan berbicara kepada Yesus. Kenapa Tuhan berbicara kepada Yesus? Karena Yesus itu nabi. Begitu saudariku Maret. Lembutkan sedikit hatinya untuk belajar. Itu opini kamu cuma opini kamu itu. Ya, coba dibantah kawan, silakan. Kan langsung gemetaran lututnya. Ayo bantah. Bantah pernyataan Yohanes 4:19. Nyata bahwa Yesus itu bagi Bani Israel adalah seorang nabi. Bagi orang Kristen di luar Bani Israel, Yesus itu Tuhan. Kan lawak-lawak. Aneh. Gimana ada ditulis Tuhan itu Yesus nabi? Loh, Yohanes 4:19. Bagi orang Yahudi, Yesus itu nabi. Coba bacain. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Itu kan perbicaraan Yesus dengan orang yang ada pada saat itu dengannya. Sedangkan Kristen 2000 tahun datang kemudian mengatakan Yesus Tuhan. Tuhan, nyatalah bagi kami bahwa engkau adalah Tuhan. Dari mana? Dari Paulus. Karena Paulus itu sebenarnya mempromosi. Pernyataan orang sih, pernyataan manusia dia sendiri. Ada nggak Yesus kemudian membantah ketika dia disebut nabi di situ? Ada nggak? Nabi Musa ketika Tuhan mengutus. Ada nggak kemudian Yesus membantah kepada perempuan itu? Kenapa harus dibantah memangnya? Iya, berarti dia nabi. Bagi Tuhan Yesus itu nggak penting mau dianggap nabi kah, mau dianggap Itu menurut saudara. Gini, saudariku. Saudariku yang sedikit cakep, yang betisnya berbulu lebat. Dengarkan saya. Dengarkan. Sebenarnya yang kamu promosikan Yesus Tuhan itu bukan Yesus Yahudi. Yang kamu promosikan Yesus Tuhan itu adalah Yesus Romawi. Dewanya orang Athena. Percaya Yesus Yahudi. Ya, kalau kamu percaya Yesus Yahudi, berarti dia adalah nabi, dia Mesias. Dia manusia. Banyak nama Yesus kayak Muhammad, banyak nama Muhammad. Oh, Tapi tidak, kan memang Paulus itu memberitakan tentang Yesus lain. Yesus lain yang diberitakan oleh Paulus, bukan Yesus Yahudi. Yang diberitakan oleh Paulus itu adalah dewa Athena yang nuzul ke bumi, yang kemudian orang-orang Athena Yunani tidak kenal, yang mereka sembah secara turun-temurun. Cuma nama Yesus dipakai supaya kalian itu bisa disesatkan. Karena kalau dia Paulus menggunakan nama bom-bom, kalian tidak mau. Maka nama Yesuslah yang dipakai untuk menyesatkan. Makanya Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus datang kemudian memakai nama Yesus, sehingga menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Paulus dalam nama Yesus? Ya kalian. Nah, yang dimaksudkan ayat itu adalah orang yang mengakui Yesus, mengaku-ngaku dia adalah Mesias. Ya, Paulus bukan yang itu memberitakan tentang Yesus. Paulus mengaku dia adalah Mesias. Paulus yang ngaku. Ayatnya di mana? Tidak pernah dia mengaku. 1 Korintus 11 nomor 1. Jangankan mengaku Paulus ini jangankan mengaku Kristus, mengaku Tuhan Bapa aja Paulus itu berani. Bukankah akulah yang telah menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa di dalam aku di dalam Bapa kata Yesus. Aku dan Bapa adalah satu kata Yesus. Paulus artikan Bapa itu adalah Paulus itu sendiri. 1 Korintus 11 nomor 1.
Terjelas itu. Jadilah teladanku sebab saya juga adalah Kristus. Tapi Lembaga Bible Indonesia kemudian apa istilah itu? Apa istilah itu? Apa nama itu ya? Apa nama itu? Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, itu terjemahan Indonesia. Coba kau baca bahasa aslinya Paulus. Bahasa aslinya Paulus itu bahasa Yunani kepada orang-orang yang ada di Korintus. Apa kata dia? Jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Itu kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, Paulus itu mengaku Kristus. Itu rekayasa terjemahan kamu semua. Mana ada terjemahan Anda berani kalau kita buka original teksnya, Anda lihat di sini? Anda pingsan? Anda yakin kuat Anda pingsan kalau saya buka? Anda pingsan? Tidak ada seperti itu. Itu kamu buat-buat sendiri. Anda yakin Anda pingsan kalau dibuka aslinya? Anda kuat? Kalau Anda kuat, ini dibuka nih. 2000 tahun kalian tertipu dari lembagamu sendiri yang menipu kamu. Buka aja, buka. Mana ada? Kamu kuat sendiri itu. Terjemahan kamu kuat. buat sendiri. Oke, Dinda Dito boleh minta tolong Dinda dibuka. Dinda. 1 Korintus 11 nomor 1. Dibesarin. Dinda Pandi dibesarin. Nah, ingat ya, ingat. Ingat, ini kitab loh. Siap, saudara. Pegangan yang kuat. Kalau baca original teks, pegangan. Kalau nggak pegangan bisa jatuh loh. Coba ini Alkitab Sabda punya mereka, jangan sampai dibilang rekayasa. Tuh. Kasih lihat Alkitab Sabdanya, tulisan Alkitab Sabda Dinda. Nanti dia pikir bukan. Nah itu 1 Korintus 11 tuh Alkitab Sabda tuh. Nah coba terjemahannya dulu. Jadilah pengikutku. Ini buatan karangan Lai ini. Ya, di sini tertulis yang bahasa Indonesia kalian miliki. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita lihat menjadi pengikut Kristus. Nah, menjadi pengikut Kristus, original teksnya ini cuma satu. Ini Kristus. Nggak ada yang pengikutnya. Nih. Aku juga Kristus. Ayo, gimana? Jantungnya nggak pindah ke kanan kan? Yakin? Yakin? Jantung masih di kiri, nggak pindah ke kanan. Mana terjemahannya? Oh, tadi dia melihat pakai tumit, sekarang baru mau pakai mata. Lanjut, ulang lagi deh. Ulang. nih, aku juga original teksnya Kristus. Menjadi pengikut ini nggak ada. Yang ada adalah aku juga Kristus. Kristus. Makanya cobalah kau sadari, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yesus? Siapa yang mengajarkan kau makan babi? Siapa yang mengajarkan kau jadi Kristen? Mana ada di situ saya Mesias? Mana Paulus berkata saya Mesias? Mana? Kristus itu apa? Coba. Kristus itu apa? Dalam bahasa Kristus, Ibrani Kristus yang dia maksudkan itu Yesus sendiri. Lah, ini Kristus ini apa? Bahasa Ibraninya apa Kristus? Mesias. Anda baca Matius 24 nomor 24 pun Kristus di situ. Sebab Kristus palsu. Ayo, akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan juga mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, Kristus palsu Paulus. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitabnya, kitab apa itu ya? Roma 3 nomor 27. Kristen itu juga disebut sebagai Kristus kok di situ. Jadi Kristen ini juga Kristus, tapi palsu semua. Jadi itu begini ya Bang. Nah, mulai melilit lidah jurus mabok. Silakan. Itu tadi kan yang
Kristus itu kan artinya ada dua, satu Mesias, satu yang diurapi. Jadi maksud dari Paulus itu yang diurapi, bukan berarti dia jadi Yesusnya. Wah, mantap kali bang. Memang lulus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Tadi di Alkitab Ini Sada penyesat itu kan ada dua ini. pengertiannya. Pertama Kristus, yang kedua Mesias, yang ketiga itu yang diurapi. Nah, Jadi kita Yesus harus juga melihat tiga pengertian Yesus itu juga dong. ketika dikatakan Yesus Kristus itu Karena artinya itu Yesus kan yang artinya diurapi. juga Mesias. Iya, samanya itu. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Yesus Mesias, Yesus yang diurapi, sama. Paulus Jadi Kristus. kan Paulus itu diurapi juga waktu dia bertemu dengan Iya, itu. betul nggak berdasarkan 1 Korintus 11 nomor 1 Makanya itu? dia suruh Paulus orang-orang mengaku juga Kristus, ikut betul dia nggak? karena dia seorang Tunggu yang dulu. diurapi juga. Betul Sama tidak dengan- Paulus mengaku Kristus di situ? Ya enggak, dia kan mengaku dia diurapi. Iya. Dari terjemahannya. Masuk lagi lah baco. Tidak Bagaimana ada cerita yang yang mengaku katakan Kristus di situ. Enggak ada Tidak lagi. ada. Susah. Dia Saudara. mengakui Saudaraku. bahwa saya sama seperti saya juga mengikut Kristus. Itu Mana terjemahannya. ada? Kata mengikut Mana itu enggak ada? ada. Hei, kamu itu masolang generasi, saudara. Dan juga itu Dalam- abang juga jangan ngambil pengertian abang sendiri bahwa itu fokus Kristus ke artinya apa? Yang Kristus diurapi. itu artinya yang diurapi. Jadi Ah, Paulus itu kalau Yesus juga, Kristus itu artinya apa? Yesus yang diurapi. Kalau Paulus Kristus apa artinya? Paulus yang diurapi. Beda enggak? Sama. Sama kan? Sekarang begini. Sebenarnya kenapa saudara-saudara Kristen itu ngotot kepada hal yang keliru? Karena ada penyakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hatimu ada penyakit. Inilah yang disebut kecemburuan akidah. Kalian cemburu dengan akidah umat Islam yang berpelukan, yang rangkulan antara ajaran Islam dengan ajaran umat Islam dan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad itu seia sekata. Sedangkan ajaranmu, kitabmu bertentangan dengan imanmu. Kapan kami Imanmu- cemburu dengan ajaran Islam? Imanmu bertentangan pula juga dengan Yesus. Maka yang terjadi adalah kecemburuan Padahal di gereja akidah. kami nggak pernah membahas Islam ya. Kata siapa? STT itu mengajarkan ajaran Islamologi. Kenapa bisa demikian? Karena adanya kecemburuan akidah. Kenapa kalian ngotot kemudian pada kesalahan? Karena kalian cemburu terhadap akidah Islam. Kalian ingin mempertahankan kemudian agama Kristen dengan cara apa? Yesus tidak mengenal Kristen. Terjemahan kalian itu hancur lebur, tidak sesuai dengan original teks. Maka yang Kami terjadi cemburu adalah sama Islam itu satu hal aja sih. Pembangunan gereja itu nggak bisa bukan itu. Anda harus jujur bahwa orang Tapi Kristen kalau itu bangun mengalami masjid penyakit itu, dalam aduh, hatinya. bagaimana bisa bangun Kecemburuan akidah itu nyata. Apa bukti bahwa kalian memiliki kecemburuan akidah terhadap umat Islam? Kalian bikin kitab seakan-akan kalian itu ingin ke Islaman. Kalian kemudian bikin rumah ibadah seakan-akan kalian ingin ke Islaman. Kalian menyebut tokoh-tokoh dalam agama kalian seakan-akan ingin menyamai Islam. Kalian melakukan prosesi ibadah seakan-akan ingin menyamai Islam. Itu kenapa? Karena kalian cemburu akidah. Islam yang ada itu Islam yang cemburu sama Kristen. Apa yang Bukan kami yang cemburukan? gereja. Apa yang kami cemburukan bernyanyi terhadap sesuai Kristen? Alkitab. Tak ada Terus sama kenapa sekali. orang Tak Islam ada. suka merusakkan Tidak ada gereja? yang Kenapa? patut dicemburui dalam agama Kristen. Gak ada. Orang Islam suka merusakkan gereja. Itu kecemburuan Anda tahu, kalian yang Anda ngerti. nafikan sendiri. Sebelum Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini adalah kerajaan-kerajaan Islam. Kenapa yang datang dibesok-besokkan, menghancurkan. Yang datang menghancurkan kerajaan-kerajaan itu adalah orang-orang Kristen.
Di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa Islam. Pelakunya adalah orang Kristen. Jadi Yang gini ya, datang Bang ke Zulwan, Indonesia, yang kembali datang ke topik Nusantara, kita ya. melakukan penjajahan Tentang tadi Paulus. 350 tahun adalah Kristen. Semua kenapa adalah di Kristen. Indonesia Kenapa itu bisa orang Islam terjadi? merusakkan gereja? Karena cemburu akidah. Kecemburuan Di Indonesia, akidah orang Islam terhadap merusakkan Islam. gereja. Angka Islam di Indonesia 80 hampir 90%. Nilai kalian cuman secuil 6%. Tapi gaya-gayaan mau bikin gereja di mana-mana. Pret. Hanya 2 biji rumah Kristen bikin gereja. Hah? Bagaimana tidak Orang Islam diizinkan suka orang-orang kayak merusakkan gitu nggak gereja diberi di izin? Indonesia. Kenapa? Penghuninya cuma Karena 2 cemburu. ekor. Penghuni cuma 2 ekor bikin gereja. Yang datang kemudian di tempat itu adalah penduduk Kristen yang berasal dari luar kota. Ya dilarang dong. Jadi suka dia Dilarang. ngomong terus nggak diberi kesempatan. Ya Anda kan berbicara juga. Itu fakta real. Mana coba. Di Makassar ini mana gereja dirusak? Sulawesi Selatan mana ada gereja dirusak? Mana? Hah? Mana? Hanya cerita-cerita ilusi. Angan-angan kosong, angan-angan belaka. Saya aktivis 98. Kami rasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kami yang ada di angan-angan dari Ambon mana? sana. Saya Angan-angan merasakan dari mana? bagaimana penderitaan umat Islam di Poso sana. Saya merasakan bagaimana penderitaan umat Islam di Papua sana. Saya ini aktivis. Anda nggak bisa memungkiri itu. Tapi Video ketika sudah kemudian viral kalian itu. mau Orang Islam terbalikkan merusakkan fakta, gereja. seakan-akan kalian itu tersalimi. Keret. Gigimu nongol. Video sudah Mana viral, ada? bro. Hei, tunjukkan Orang kepada Islam saya mana merusakkan gereja. gereja. Hei, biadab, mana Oh, gereja yang ini. dirusak oleh umat Islam? Coba tunjukkan Video kepada saya. sudah viral. Mana? Baru-baru dengarkan. Baru-baru 2 hari lalu Mana? di Nanti Papua. kembali ke Dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. 2 hari lalu 2 orang umat Islam dipenggal kepalanya di Papua. Pelakunya siapa? Woi. Pelakunya siapa? Atau aku mau tampilkan videonya di sini, fotonya di sini. Hah? Tadi malam sampai tadi malam alumni pondok pesantren saya menjapri. Baru-baru terjadi 2 kepala bergelinding di jalan dan itu adalah umat Islam. Pelakunya siapa? Ini negara merdeka, kalian berani melakukan itu. Kalian minoritas, kalian berani memenggal kepala orang. Bagaimana kalau kalian mayoritas di negara ini? Saya seorang muslim melakukan kemudian milad agama Islam, organisasi saya didatangi oleh misionaris, oleh orang Kristen, dijebak dengan diberikan baju kaos. Lalu setelah saya bakar baju kaos itu, saya dilaporkan polisi. Hah? Ini kalian minoritas, bagaimana kalau kalian mayoritas? Kalian yang membakar masjid, kalian juga yang melapor polisi. Kalau kalian mayoritas, Nah, Anda itu itu bisa penghujat, terjadi. Zuma. Saya yang mengalami. Saya ini korban. Saya korban Kerjaan kamu misionaris. Didatangi oleh seorang kamu misionaris setiap hari tua menghujat. yang suka mencari Dengar kau. kemudian berondong-berondong Islam untuk Kau dimurtadkan. suka menghujat. Saya ini adalah korbannya. Ketika saya didatangi dibawakan baju kaos, lalu saya bereaksi atas penghinaan tersebut. Saya yang dilapor polisi. Pret! Itu baru minoritas. Belum kalian kalau mayoritas. Apakah masih ada anak-anak Islam yang berani ke masjid belajar Quran? Kalau kaliannya mayoritas? Tidak yakin saya, bos. Tidak yakin. Tidak yakin saya, bos. Tidak yakin itu bisa terjadi kedamaian di Nusantara ini kalau kalian yang mayoritas. Tidak mungkin. Kenapa? Karena minuman kalian adalah minuman haram, minuman khamar, tuak, balok, anggur, bir. Di mana minuman-minuman seperti itu adalah menghilangkan akal sehat. Bayangkan kalau seluruh Nusantara minum khamar, minum tuak, minum anggur, apa yang terjadi kemudian dengan negara ini? Untung yang mayoritas adalah Islam yang mengharamkan minuman keras. Ayo,
Apa yang terjadi kalau kalian yang mayoritas di Nusantara ini? Jadi jangan kau lebay, bahas agamamu aja. Jangan kau bahas kondisi yang terkini. Jangan. Saya di Sulawesi Selatan, saya ke Sidrap, saya temukan kuburan 40.000 jiwa. 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Kristen. Ada korban 40.000 jiwa pelakunya Islam? Ada? Hah? Ada? Hah? Biasa Ada aja orang kau. Islam pernah, ada orang Islam pernah menjajah Nusantara, datang kemudian dari Biasa Arab, aja datang kali. sini, ada. Biasa aja kali. Kalau udah ketahuan, biasa aja kali. Jangan buka aib kami, bang. Itu fakta real. Stres kau ngomong. Kau malu kan? Malu agamamu dibuka aibnya kan? Apa yang diwariskan penjajah kepada kalian? Gereja. Apa yang diwariskan penjajah kepada kalian? Lembaga Bible Indonesia. Ayo, malu kau kan? Malu. Apa yang diwariskan penjajah kepada kalian? Agama Kristen. Berapa juta kemudian? Berapa juta penduduk Nusantara yang mati karena penjajah Belanda? Yang agamanya sama seperti kau? Hah? Makanya kita disebut Bible. Bible itu kau tahu? Bimbingan Belanda. Lama aja, jangan kau bawa-bawa kondisi terkini. Tadi malam saya baru-baru dikirimi foto teman saya yang alumni saya, sealumni dengan saya, angkatan saya di Papua. 2 kepala terlepas dari tubuhnya gara-gara siapa pelakunya? Hancur. Hah? Kau secantik, kau itu karena hidup di tengah-tengah mayoritas Islam, kau damai. Kau merasa damai, merasa terganggu karena mayoritas Islam. Coba kau mayoritas Kristen. Coba ya, yang saya alami coba. Kejadian. Aku jelaskan dulu soal Kau diam dulu. Pemakan babi, kau diam. Kau diam dulu. Kejadiannya di Bandung. Oke? Aku ngomong. Yang korban saya korban. Saya korban. Yang datang kepada saya itu penghujat kelas kakap. Penghina Tuhan saya, penghina Nabi saya. Datang di tempat kediaman saya, maksa-maksa ingin ketemu. Padahal dia statusnya adalah kafir harbi. Kafir yang halal kemudian untuk diperangi. Disebabkan dia memerangi umat Islam. Secara nyata, secara konkret, dia menyatakan itu. Datang ke tempat saya, menantang saya. Datang dengan mengatakan, aku akan menyidak. Kita sidak apologit Islam Indonesia. Padahal yang datang ini penghujat. Ayo, begitu dia datang di tempat saya tidak mau, saya menahan massa untuk tidak melakukan tindakan reaksi terhadap penghinaannya selama ini. Saya ademkan anak-anak, jangan kau ladeni, biarkan saja, suruh dia pergi. Tapi dia tetap saja ngotot menantang. Kenapa kalian takut? Kenapa kalian takut? Aku sudah datang. Ini lihat nih penginjil, tidak ada takut-takutnya. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Kami datang di markas kalian, kami sidak kalian. Kenapa kalian tidak berani? Coba, kurang apa lagi kurang ajarnya orang tersebut? Diusir, pergi dari sini. Sebelum kami melakukan hal-hal yang tidak kau inginkan. Pergi. Ketika dia pergi, dia titip pakaian yang memang sudah disiapkan untuk saya. Bajunya aja kan menjadi Kristen. Kurang ajar sekali. Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Penghinaan. Biadab. Sangat menghina. Sangat merendahkan. Sangat menistakan. Di sana bukan untuk berperang, Bang. Nenekmu kiper. Dia datang untuk berperang. Kenapa saya katakan dia datang untuk berperang? Untuk dia berdebat. sendiri yang mengatakan aku datang untuk sidak. Biadab. Apa pula dia sidak? Emang dia yang bayarkan saya pajak? Emang dia yang kasih makan saya? Sidak. Begitu kemudian barang yang dititipkan untuk saya bakar karena saya tidak mau umat Islam itu murtad hanya gara-gara baju kaos. Dia laporkan saya, aku celuk. Terus saya dilaporkan lagi dengan seorang yang juga adalah aktivis gereja. Biadab. Aktivis gereja yang joget-joget di depan gambar Ka'bah. Kurang ajar. Dia sengaja joget di depan Ka'bah dengan sengaja kemudian memutar lagu rohani Kristen. Biadab. Kurang ajar.
Mana ada Menghina begitu? sekali. Di mana itu? Kamu Di aja mana heran, kejadian apalagi itu? kami yang diperlakukan seperti itu. Pada saat Di kemudian mana? dia sedang euforia melaporkan saya, dia malah joget-joget di tengah-tengah orang yang lagi pengajian. Joget di depan gambar Ka'bah. Di tengah-tengah orang lagi Mana pengajian, kejadian menurut itu? dia. Di mana Kurang itu? ngajar. Habis itu dia yang melaporkan saya ini tinggalnya di Bandung. Tapi karena dipikir di tempatnya mayoritas, malah saya dilaporkan di tempat yang bukan tempat kejadian. Biadab. Karena kamu penghujat. Kamu Nenekmu laporkan kiper. kamu penghujat. Nenekmu Kamu kiper. menghujat tau. Nenekmu kiper. Kau yang menghujat agamamu sendiri. Kau sendiri yang percaya bahwa Yesusmu ditampar, Yesusmu ditonjok, Yesusmu diludahin, Yesusmu ditelanjangin, Yesusmu digantung, Yesusmu ditombak, Yesusmu dibunuh. Kau sendiri yang menghujat Tuhanmu sendiri. Kampret. Kurang ajar. Kau pikir umat Islam itu bisa diam dengan kelakuan kalian ini? Enak kali. Minoritas belagu. Di mana kejadian itu? Di mana? Matamu suwe. Sudah menghina, menista, datang, nantang di rumah kita sendiri. Kita bereaksi terhadap tindakan kurang ajar penistaannya. Dipikir kita nggak ngerti hukum. Cuman dia yang punya hukum. Seenak perutnya saja melakukan terhadap umat Islam. Minoritas berlaku seperti itu. Dasar biadab. Kerjaanmu itu menghujat Kristen, Kampret. Zuma. Kamu tidak sadar perbuatanmu. Kamu menghujat Apa Kristen. yang saya hujat Kristen? Kenapa ya setelah saya hijrah saya punya banyak Gak tahu jatuh kemana dia ngelek tadi. Osmin kerja? Silakan. Ya, jadi kalau Yohanes pasal 3 ayat 16 itu kan yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah atau cinta Allah akan dunia ini sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang
yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu kan suatu pembahasan dari Tuhan tentang besarnya cintanya. Jadi itu satu analogi untuk kita bisa mencoba membayangkan cinta Tuhan itu besarnya seperti apa sih gitu kan. Nih baru bisa buka lab lagi sambil nunggu Oten ya. Yuk teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu buat kalian semuanya ya. Insyaallah. Capek kali sampai keringetan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Ayo sambil di tab-tab layar mumpung belum ada Oten teman-teman. Di gaspol tab-tab layarnya, diposting ulang, di share-share, dan jangan lupa ya lop orenya digas, lop orenya ya. Yuk Bunda Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semalam udah sampai Jakarta, Akang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Akang juga baru nyampe rumah. Dari mana? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Salah, dari hatimu ke hatiku, Akang. Ya Bunda, ada yang mau disampaikan Bunda? Apa Dok? Nggak ada yang disampaikan. Cuman nanti tolong diganti flyernya, ada 2 hotel yang sudah saya survei. Untuk yang VIP tetap dengan harga 41.500. Nanti harganya 37 yang mau pisah dengan Bang Juma. Ya. Tapi nanti tawaf sa'inya bareng dengan Bang Juma. Ya. Jadi bisa ada 2 harga. Nanti direvisi. Itu aja, Ya, Kang. siap Bunda, nanti akan sampaikan ya. Ya, Kang. Terima kasih. Sama-sama. Sok lanjut. Aku mau Siap. sholat dulu ya. Nanti Siap, masuk Bunda. lagi boleh ya. Siap Bunda. Ya, wassalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bunda. Sehat selalu, Akang. Ya, siap. Ya teman-teman, kalau ada yang mau ikut umroh bareng Bang Juma, bareng APII, silahkan nanti DM ke saya ya. Boleh di WA juga. Keringetan kali ini. Baru nyampe rumah ini. Baru nyampe kantor API. Ustaz Alif lagi masak kayaknya. Tadi saya beli masakan buat beliau. Beli sayuran. Yuk sambil di tab-tab layar diposting ulang dan di share-share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ical, sehat ya Kang Ical? Ical Celebes. Aduh keringetan deh. Panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Jangan lupa di tab-tab layar ya. Tab-tab layar diposting ulang dan di share-share ya. Loporenya nih, loporenya digas dulu loporenya ya. Yuk kita naikin Oten. Buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Ini saya baru bisa buka lab lagi dari kemarin, sibuk kali nih, sibuk banget nih. Yang muslim jangan minta naik dulu, yang muslim ya. Oke, yang muslim di bawah dulu. Kalau ada yang kepijit nih, dibatalin aja permintaan naiknya ya. Batalin. Ya, aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma kena tombak loh. Emang lab di mana tadi? Saya belum tahu, belum nyimak. Yuk tab-tab layar ya, tab-tab layar tadi kuatin. Ayo komalnya dikuatin guys.
Tad? Udah nyampe, Tad? Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya, sehat selalu buat kalian semuanya ya. Jangan lupa di posting ulang, di share-share, tap-tap layar, dan lob oranye digas ya. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemudian yang mengundang beliau datang, tapi beliau langsung datang ke tempat kami waktu itu. Tak ada yang mengatakan dia harus datang pada tanggal sekian, tidak ada. Tapi seketika kami disidak, itu penghinaan. Tapi kok saya pindah koma ya? Dari tadi itu saya ngomong sendiri, pindah koma saya pindahin ke sini. Kaget saya Gurunda, kirain ada Roh Kudus. Enggak, maksudnya dari tadi saya itu hampir 3 jam ngomel sendiri tuh enggak di komalnya Pan di rumahnya. Enggak ada yang dengar. Enggak ada. Terus kenapa pindah di sini? Ya, karena ada sesuatu yang bisa memudahkan. Loh, kok bisa di sini? Iya. Aduh. Jadi tadi saya ngomong itu nggak ada yang dengar. Di YouTube gimana di YouTube? Di YouTube ada yang dengar kalau di YouTube. Waduh, halilintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam. Yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Juma. Aman tadi Bang Zuma, aman. Baru rongkat langsung pindah kemari Bang. Oh, gitu. Akulah roh kebenaran Juma. Aku. Iya Juma. Gitu ya. Kabur. Loh, kemana itu? Kok kabur? Sakit mungkin. Udah kita cerita-cerita tentang agama, larinya ke pembubaran gereja. So cantik, so paling tersakiti. Pret. Kurang ajar. Borokok. Bang Zumba, Bang Ikan Santan langsung kaget tadi Bang Zumba. Iya, apa kata saya? Kena ginjalnya tadi aku ini komalnya. Oke Kang, sebentar saya ibadah dulu sejenak aja. Udah azan di sini ya. Siap, udah siap. Iya, lanjut. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya, tapi yang santun ya, diskusinya yang santun. Jangan sampai ada hujatan-hujatan ya, karena kalian ini kalau nggak menghujat ini, kalian ini kayaknya nggak ini ya, nggak puas kayaknya ya. Kalau dasarnya mereka memang gitu. Iya betul. Ya. Emang kelakuannya emang kayak gitu ke mereka, nggak aneh gitu. Udah nggak aneh lagi. Beda ini ya, beda ajaran, beda adab, beda akhlak ya. Iya Bang, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir silahkan di tab-tab layar, posting ulang, di share-share, dan lob oranye digas ya. Digas lob oranye guys, biar komalnya kuat. Saya sama Ustadz Alip lagi masak kali. Wis, enak tuh. Belanja tadi. Belanja sayuran. Dua-duanya cowok. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ke atas yuk, kita diskusi ya. Kita diskusi santai, jangan ada tendensius kebencian ya. Yuk, naik aja naik. Kita diskusi santai aja. Nanti saya bikin tema bentar lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Crusader, naik aja Crusader sini. Bang Andi dan Kang Dita juga tadi di roomnya Fandi, rungkat semua jadi satu kali.
Oten gak penting hidup, iya. Ayo teman-teman Oten silakan naik ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu, yang Muslim ya. Nanti nggak ada diskusi kalau yang Muslim semuanya minta naik. Buat teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam, YouTube Akang Santang Official, YouTube Julkifli Abbas Official, Masya Allah ya. Syukron jazakallah khairan katsiran, kalian sudah selalu mendukung channel-channel yang terafiliasi ke APII ya, Masya Allah. Jangan lupa di komen ya, di komen, like, subscribe dan di share ya. Komen aja di sana kalau lagi live ya guys. Ini saya mau bikin apa barusan? Tema. Oh tema ya, lupa. Saya pelupa sekarang. Aduh. Makin ganteng itu makin pelupa. Oh begitu Kang, ada pengaruhnya ya Kang? Ada pengaruh. Pengaruh belum ngopi. Baru nyampe rumah. Ini kopi bikin segini kapal api. Ayo, silakan teman-teman Aliteng yang mau belajar bareng, yang mau diskusi, yang mau membahas tentang dua agama antara Islam dan Kristen, silakan naik ke atas. Ini temanya nih, Yesus punya Tuhan. Ya, ini temanya nih. Tanda tanya. Kita naikin dulu Oten ya. Mana tadi Oten? Plus hadir, plus hadir. Ayo sini naik, udah aku jambak. Yuk naik sini. Jangan ngomel di bawah kayak mak kurang belanja, ngomel terus di bawah. Naik sini plus hadir. Yuk, jangan takut, nggak usah takut. Laki-laki kok kayak dasteran kayak gitu loh. Bang Ical masih ingat nomor token? Masih aman. Ayo saudara-saudaraku yang Aliteng silakan naik ke atas yuk. Naik sini. Aduh, di mobil lagi. Pak, ini temanya ini ya, tema yang kemarin diangkat sama si Edis. Ternyata kata si Edis, Yesus punya Tuhan. Wah kelabakan tuh, semuanya tuh, si Bom, si RK kan ya, terus si siapa lagi, Rudi Yohanes, dan semuanya kelabakan. Sampai si Agatha juga nge-reaction. Ini si Edis tulul. Masa Yesus punya Tuhan? Akhirnya debat kan semalam. Dengan dalih dan apa dan segala macamnya. Saya di sini dulu. Mereka Bang. Iya. Kacau. Tapi seru juga sih kita reaction tuh. Kita mah Islam mah Muslim jadi wasit aja, jadi penonton ya. Jadi penonton aja Muslim. Biar mereka saling cakar-cakaran ya. Mereka belum tahu kalau saya di situ hahihehoha. Belum tahu mereka. Belum tahu kalau saya di situ hahihehoha. Ya Ridwan, selamat sore. Ini tentara Romawi lagi berkeliaran guys ya. Jangan lupa di tab-tab layar, posting ulang, di share dan loporenya digas ya. Biar kuat komalnya, biar hidup komalnya itu muter hidup. Soalnya kalau room diskusi kayak gini tuh rawan kena tombak guys. Ya. Kang, kok nanti tanggal 10 atau 11 ke Jakarta, nanti aku titip kopi sama Kang Arif ya, Bang Arif. Pak Arif. Ketemulah kita lah, masa nggak ketemu jauh-jauh? Abang di mana? Saya di Taman Gesmani. Di Jakarta lah Bang. Nanti lah kalau aku di sana aku hubungi. Siap.
akhirnya kebongkar, si Edis itu kebongkar. Si Edis tetap bersikukuh dan bersikeras kalau Yesus itu punya Tuhan. Tetap si Edis Saksi apa? Saksi Yehova ya? Hehoha. Yehova. Hehoha. Tuhannya siapa? Tuhannya namanya Haheho. Haheho, Tuhannya Haheho. Jadi Edis tadi malam itu debat dengan RK yang pusing Oten, Bang. Iya, mereka pecah dan Pusing penontonnya mereka. juga udah bubar. Kalau si Billy ditanya, si Billy Yahudi, Bang Billy siapa nama Tuhannya? Yahweh, Yehova, gitu. Jelas. Ya Yahweh ya Yahweh. Nah kalau saksi Yehova, ya Haheho, si Edis siapa? Haheho, nama Tuhan lu siapa? Haheho, gitu. Ayo teman-teman moderator, ada moderator nggak di bawah? Silakan naikin OT-nya, guys. Tadi itu siapa yang cewek itu? Suruh naik aja ke sini. Siapa tadi itu? Perasaan itu si Emil gitu, Emilius itu yang suka naik ke sini juga dia. ribu penonton Edis ribut belum nemu Tuhan. Belum finish ketuhanan mereka, belum finish konsep ketuhanannya. Halo, apa yang perlu kita bahas ini? Halo, yang perlu kita bahas sekarang Yesus punya Tuhan ternyata. Islam harus hati-hati nih, soalnya RK sama Edis ini udah bersatu ini. Iya, Yesus punya Tuhan, bersatu, mengakui Sedang Yesus punya Tuhan. merencanakan kebohongan itu. Ya, merencanakan Membongkar kebohongan. kebohongan Muhammad ini. Sedang merencanakan kebohongan, keceplosan ya. Si Edis Soalnya sama Muhammad Serka banyak bersatu. kebohongannya ini. Lagi merencanakan kebohongan gitu. Yesus punya Tuhan. Gimana nih menurut lo? Yesus punya Tuhan nih, kata si Edis nih. Muhammad aja masih belum bangkit dari kuburan ini. Iya, ini Yesus punya Tuhan katanya. Kalian kan menyembah Yesus. Ternyata Yesus punya Tuhan. Kayak mana ini? Suruh bangkit dulu itu. Coba Nabi jelasin itu, dulu, jelasin Tuhan dulu. Itu Muhammad itu. Coba Sampai jelasin sekarang dulu, baru Yesus punya bangkit. Tuhan nih. Punya Tuhan nih Yesus nih. Gimana nih? Menurut tuh gimana Udah nih? jadi Kata si bangkai itu Edis. si Muhammad itu. Kata si Banyak Edis, kebohongannya. Yesus punya Iya. Tuhan. Gimana tuh? Roh iblis yang masuk ini, Bang. Ya namanya juga iblis liar, namanya juga. Ini kalau menuhankan iblis kayak gini, makanya Tuhan lu jangan iblis kan? Iya. Mending lu nuhanin si Edis, jangan nuhanin iblis. Jadi kayak gini sifat lu. Suruh dulu bangkitkan Iblis itu kok. si Muhammad itu belum bangkit. Nggak bisa diskusi. Kita nggak mau ngelayanin orang seperti itu. Saya bisa saya ngelayanin. Cuma apa namanya? Bukan ininya, bukan ranahnya lah. Nanti kalau tengah malam baru aku garas tuh. Ini masih pemanasan dulu. Iya, pemanasan masa pemanasan. udah. Salah nyembah sih. Iya. Padahal mereka selalu katakan ada Roh Kudus loh. Modal Roh Kudus kok seperti itu. Yuk sambil di tab-tab layar guys, tab-tab layar posting ulang, di share-share dan lopornya digas ya. Kita sambil nunggu oten yang mau diskusi aja ya. Kita nggak naikin iblis ya. Iblis nggak boleh naik ya. Sadarlah kalian ini. Kita diskusi santai aja ya. Jangan ada caci maki, hujatan. Kenapa kalian itu pas naik itu langsung marah-marah? Kenapa? Padahal kalian betah juga ya.
tinggal diam di negara yang mayoritas Islam. Kalau mau kayak gitu, ayo kita open camp, kita saling hujat tapi open camp, ayo open camp kalau berani ya, jangan pengecut, jangan penakut. Ayo open camp kayak gue nih, open camp ya. Kalau ngehujat di bawah nggak apa-apa, ada moderator nanti yang membisukan ya. Berarti banyak bang ya moderatornya bang? Banyak. Bang Jibril tuh lagi mantau. Mana Monjib ya? Ya Bang Jibril moderatornya di sini di bawah. Ada macam-macam sama beliau disikat tuh tanpa ampun. Sambil kerja dia nggak bisa naik. Bang Jibril sambil kerja nggak bisa naik. Mario naik sini, Mario naik sini. Mau curhat apa sih kau? Mau curhat apa? Mau curhat, Mario? Tuhan lu punya Tuhan. Mau curhat? Sini naik, ya sini naik. Gara-gara si Edis jadi banyak yang masuk ke saksi Yehova Kristen. Tanpa dia sadar mereka pada masuk ke saksi Yehova. Tanpa mereka sadar ya. Bagus sih, bagus. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Halo. Juma Bang mana Idris. Juma? Juma takut sama saya ya? Juma mana? Jangan Kenapa sih, hanya Bang? modal congor. Abang kenapa bang? Ada masalah apa bang? Ada apa? Sok ngomong sama saya curhat yuk. Saya mau ajarin si Juma. Ya udah, sok ajarin apa? Mau diajarin apa? Kalau kamu santang nggak ada ilmunya. Udah sok sekarang ayo kita diskusi ya. Yesus punya Tuhan Kamu yuk. nggak ada ilmunya. Saya malas dengan orang. Buka open cam. Gua undang tuh. Open cam. Yuk. Buka kameranya. Yuk. Yuk, buka open cam. Gua habis fitness nih. Udah 2 hari ini gua habis fitness nih. Gua belum makan orang nih. Ayo, sini. Ya, open cam. Kamu nggak ada ilmunya santang. Ya udah, ayo diskusi sama gua. Yuk, kita buktiin siapa yang punya ilmu, siapa yang nggak ada ilmu. Yuk. Gak usah Saya kuat-kuat. mau sama guru Ndanyawa 7. Ya nanti aja kalau cuma sudah ada ya. Ya udah, lu sekarang masuk aja ke gereja sana ya. Udah, jingkrak-jingkrak di sana. Dadah. Kirain mau diskusi, cuma mau curhat doang. Si ibu apa ya? Oh, bukan ya. Ludahi Kang, siap Kang Cong. Yuk, moderator kerja ya, moderator ya. Yang nggak mau kerja, moderatornya saya cabut ya. Yuk, naikin oten-otennya. Biar hidup pemalnya, yuk. Yuk, digaspol yuk. Dibantu di share-share ya, teman-teman ya, ke oten-oten. Ya Tad? Ya siap.
Udah masak kayaknya tuh kan. Lagi masak. Maklum bujangan. Beli mahal. Kalau sekali masak kan bisa 3 kali makan tuh. Jadi irit. Gini nih pas nih. Ayo saudara-saudara Kristen ya yang mau diskusi silakan naik ya. Yuk kita diskusi. Ini kayaknya angker roomnya, jadi mereka takut diskusi. Udah kelar Kang masaknya belum? Belum kelar. Lagi nyari yang mau masakin nih. Belum nemu. Yang kemarin nggak jadi Kang? Yang mana? Itu. Masak apa Ustadz Alif? Jengkol, sayur asem, ikan asin, sambal. Masakan Sunda ya. Biasanya Akang, cuma Akang lab dulu baru nyampe. Ayo, gas, digaspol teman-teman, yuk, digaspol. Ini udah lama numpang tidur doang, naik juga dia mah. Weh, mantau. Aku mataku tengok-tengok di bawah Oten ini. Banding dulu tentang ini, Akang. Mana humas ini, Bang Handi? Suruh naik Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi masih di situ, Akang? Enggak ada. Pulang. Saya usir. Kejam kali. Bang Handi ada perlu katanya, ya udah buru-buru beresin dulu perluannya gitu. Usir-usir. Enak aja. Ini dari sekian banyaknya ini masa nggak ada sepotong pun Oten? Wah ya nu kilo di mereka naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khairu umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabarnya pakai terasi Tad. Bang Kores. Akang. Segitunya Set ketum disuruh-suruh masak ini sama si Akang ini parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima, Ahical, Bunda Rama. Iya Bang. Iya gimana kabarnya semuanya? Jangan santai itu doraka loh Ustaz. Seperti biasa. Saya mau sampaikan di sini ya, izin Gurunda. Yang semalam yang diumumkan tentang donasi pengumpulan donasi ya untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera sana secara umum ya. Karena banyak kan kena sana Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya. Itu sampai saat ini sekarang ini terkumpul sudah 30.160.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap muslim. Masya Allah. Ya silakan diinformasikan lagi, diajak lagi teman-teman sekalian. Kita akan mengumpulkan donasi buat sahabat, buat rekan kita, terlepas apapun keyakinannya, untuk membantu mereka dari netizen yang ada di Apologet Islam Indonesia ini, baik di TikTok maupun di YouTube. Silakan kembali kami mengajak untuk berdonasi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana, ke Bank BNI, nomor rekeningnya 75 kali, kemudian 517750 gitu ya nomor rekeningnya ya. Iya betul Gurunda. Iya. BNI, Bank BNI 75 kali 50 51770. 51. Ya. 51770.
Atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi targetnya itu insya Allah 50 juta ya Gurunda baru kita salurkan. Enggak. Silakan Polres. Minimal 50 juta. Oh minimal. Kalau melampaui ya alhamdulillah. Lanjut. Iya. Jadi checkpointnya Ikhwan dari API Pusat pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana itu checkpoint pertama 50 juta dan ini akan dibuka 7 hari. Jadi kalau misalnya di hari ketiga alhamdulillah sudah tembus 50, tetap kita lanjut sampai 7 hari. Itu kan dimulai itu kemarin ya Gurunda ya? Iya, kemarin. Atau Senin ya? Oh kemarin baru mulai. Oke, jadi kita tutup di Selasa Bada Isya Ikhwan. Tutup Selasa Bada Isya, nanti setelah itu kita akan penyerahan secara live juga, dan nanti pendistribusian jadi apa barangnya dan kemana itu akan dilanjut juga laporannya di live juga. Jadi akan ada 2 kali live, penyerahan lalu kemudian pendistribusian. Stay tune Ikhwan, jazakumullah khairan katsiran bejana untuk yang telah berkontribusi untuk umat. Mantaps. Ya coba ini, nanti yang ya ada di Sumatera coba cari di mana Pendi AP, Pendi Aceh ya. udah ganti Gurunda Pendi Israel sekarang dia. Oh, cari kita kasih bantuan. Ah ya, karena lucu kalau Pendi Israel itu dia jual iPhone 16 ya untuk biaya bantu teman-temannya yang kena bencana sama untuk bantu kasusnya kan gitu. Nah terus dia bikin video penjualan iPhone 16 Pro Max-nya ini pakai HP iPhone 17 Pro Max gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ewi. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi. Bunda, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ini udah pulang atau masih di sana, Bun? Baru semalam. Alhamdulillah, mantap. Siap, Bun, gas. Enggak, kangen aja. Kemarin di sana, tahu mau buka kamera. Assalamualaikum. Udah di Indonesia kan? Udah dong. Alhamdulillah. Indonesia penuh warna lagi kalau gini. Ya betul, tunggu. Sabar. Aduh, kelak. Ya Allah Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gak kelihatan Chinese-nya, udah kayak orang Arab nih. Iya, ketularan ya. Alhamdulillah. Kemarin waktu di sana Bang Juma mau masuk susah Bang. Kok bisa? Karena lagi debat sama Oten. Oh gitu. Iya, jadi aku nggak masuk. Kebetulan Bang siapa namanya Faruk bisa masuk sama Bang Faruk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Bang Juma live habis piring saya. Kenapa? Bantingin sama saya daripada emosi. Iya, jengkel sama si Oten yang tadi. Habis piring saya berserak gitu, Kang. Sok jadi korban terus Iya. jadi korban terus. Kang Kian. Tadi ima orang berantakan eta piring gara-gara ngadanggukan Bang Juma, beak piring euy. Akang juga tadi kaget sampai ngahulang gini. Bang Juma naik-naik Mana langsung yakin gelas, Bun? marah-marah Bang Juma. Enggak, kurang babet-babet kan. Rek ngahanca hese. Rek Ngahanca. Bang Juma hese, abis puring sama saya. Pusing. Maaf ya Bang Juma bahasa Iya. Jerman. Masya Allah. Ya, sok atuh dipanggil Siap. sama outhandnya kalau ada. Saya cuman tadi mampir alhamdulillah pertama sama Abang Kian alhamdulillah waktu pembukaan bisa masuk. Semalam saya sudah sampai Jakarta dan sudah mengecek kesiapan di bulan Juli 2027. Masya Allah. Saya mendapat hotel pendamping Bang Juma untuk
hotelnya di Mekah. Tapi kalau di Madinah kita nanti sama-sama sama Bang Juma di satu hotel. Tapi kalau di Mekahnya hotelnya berbeda, agak jauh sedikit. Tapi pada saat nanti ibadah tawaf dan sa'i bareng-bareng sama Bang Juma di bulan Juli. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada harganya nanti kalau yang di bawah, insya Allah alhamdulillah punya rezeki. Yang mau ikut itu ke Kang Kian atau ke Kang Kores ya. Itu harganya untuk hotelnya pisah sama Bang Juma itu 37.500. Hotelnya pisah, tapi tawaf sa'inya kita bareng, nanti kita tungguin. Tapi kalau setiap saat bareng sama Bang Juma itu maaf sekali kita yang VIP yang di Hotel Sofwa. Laporannya saya sudah kirim waktu saat saya kemarin umroh. Jadi sudah saya kirimkan laporan ke Bang Juma kesiapan di Hotel Safwa, hotel lama tapi hotel terdekat setelah kita selesai melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i, yaitu Sofwa Orchid. Begitu turun eskalator sudah langsung pelataran, sudah langsung pintu masuk ke Masjidil Haram. Demikian. Masya Allah. Luar biasa. Mantap Bunda. Ikhwan itu di ini ya, di bulan Juli tanggal 15 September. Jadi ada 7 bulan lagi dan itu sangat tenang sekali bulannya. Cuaca bagus untuk yang lansia dan juga traffic jemaatnya juga lebih santai di sana karena baru beres Idul Adha gitu ikhwan. Dan ini 7 bulan, jadi kalian bisa nabung, kalian DP dulu aja, terus nanti kedepannya nabung nyicil gitu. 7 bulan lagi, gas umroh VIP bersama Bang Zuma. Panas, ya nggak panas lah, orang bareng sama Bang Juma mana ada rasa panas. Oh tadi 2027, 2026 loh. Nggak boleh bilang lagi bokeh. Nabung, orang itunya aja DP-nya cuma 3 juta kok. Bunda 2026 2027 Bunda. 2026. Nah itu, karena tadi sempat bilang 2027 Bunda. Maaf. Ya, mengenai yang ke saudara kita yang kebanjiran, maaf sekali saya kemarin kirim sumbangan melalui nama lain, bukan pakai nama saya. Maaf banget, nggak bisa saya kasih tahu namanya siapa. Yang penting alhamdulillah, walaupun kecil bisa bermanfaat untuk semua. Bismillah. Insya Allah. Siap, tapi kan Bunda. Iya, masuk ke sono. Mantap bundaku. Maaf, gak pakai namaku, nggak pakai nama temen. Ya kalau sedikit ya maaf. Alhamdulillah, semoga ini. Tuh. Ya teman-teman, kalau untuk bencana kayak gitu, api itu paling nomor pertama kalau untuk ngebantu kayak gitu. Jadi jangan takut ya. Begitu kita dengar kebanjiran di Sumatera, langsung kita open donasi, langsung kita salurkan guys. Ya, alhamdulillah tadi udah disebutkan sama Bunda Rahman nominalnya berapa. Jadi api ini nggak perlu lagi ngomong-ngomong atau nunggu orang lain ngebantu ke sana. Api paling pertama ngebantu ke sana. Coba lihat di room Oten, ada nggak yang galang donasi untuk ngebantu mereka? Padahal yang korbannya tahu sendiri agamanya kebanyakan apa. Kita nomor pertama guys, itu kemanusiaan, masya Allah. Ya Allah, gak apa-apa Kang. Allah itu maha melihat hati kita kok. Biar aja yang berkuar-kuar Om Do. Ya udah, Allah maha melihat hati kita kok. Ya, oke, kita lanjut ke diskusi. Mungkin Res udah cukup. Kita mau diskusi. Akang tunggu, ada yang tanya-tanya. Kang Kores, kalau mau tanya-tanya umroh banyak yang tanya itu kemana? Nanti di belakang layar aja, nanti Iya, ke saya atau ke Bang Kores. DM ke Kakang bisa, DM ke aku bisa. Nanti aku sambungin antum semua yang mau nanya-nanya tentang ini ke Bunda. Nanti aku sambungin. Ditunggu cepet. Kursinya tinggal sedikit lagi. Kalian DP dulu, sisanya nyicil Ikhwan. Insya Allah Allah jabah sehingga kita jumpa semua di umroh nanti 15 September 15 Juli 2026 hari Senin.
Atur nuhun, silakan lanjut. Panggil Siap Bun, orang. mantap. Pemakai Katolik juga buka kalau yang donasi. Mantap ngehujat- Katolik. Nah, kalau Akang kalau yang ngehujat buang aja daripada piring saya di rumah habis. Siap, udah. Siap. Siap Bun. Terima Thank you, kasih. Bun. Oke. Saya di bawah Selalu, dengerin. Siap. Dar cantik. Terima kasih Bunda Rama. Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tambah bercahaya bundaku. Asik. Allah. Bunda juga bercahaya kok. Bunda Rahman juga bercahaya. Bercahaya lampuku bercahaya ya. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau naik silahkan. Kata Edis, Yesus punya Tuhan katanya. Kemarin sampai rame itu diskusinya mereka RK sama Edis sama Rudi Yohanes. Tadi Yesus ada yang punya naik Tuhan. itu. Penyepong Edis ada yang naik ke atas dia. Tadi di roomnya Julius. Terus kan, ayo kita dialog, nantang dia dialog. Akunnya namanya Mauna. Ayo kita dialog, itu ayo. sering. Tadi naik ke sini. Iya, abis dari situ ke sini laporan itu yang netizen. Terus kan, ya udah, lu mau dialog sama Muslim? Iya. Oke, sebelum kita dialog, gua tanya dulu. Lu sepakat sama Edis kalau Yesus punya Tuhan? Sepakat. Ya udah nggak usah dialog, kita udah sama. Loh, kok gitu? Ya sama. Ngapain dialog? Iya ya. Iya, udah sama kan? Islam Yesus punya Tuhan, Edis Yesus punya Tuhan, sama udah, ngapain dialog? Berarti yang harus dialog ini Oten sama Oten yang masih menuhankan betul. Yesus kan gitu. Itu. Kita jadi penonton aja. Iya. Jadi wasit Gerunda. Ya, jadi wasit. Siapa yang paling besar benjolannya kan? Itu yang kita kasih hadiah. Gurunda ya, wallahi Gurunda. Edis dialog sama RK tadi malam. Edis ya Gurunda bawa semua ayat-ayat yang dipakai Muslim. Bayangin itu Gurunda Edis. Gila ya. Yohanes 12:48 dipakai, Yohanes 13:16 dipakai. Apa ini Edis ini? Mazmur 26. Mazmur 82 1 sampai 6 dipakai. Itu Muslim semua itu yang pakai itu biasanya. Itu saya dengar Gurunda sering bawain itu. Dibawain sama si Edis. Parah. Kan udah aku bilang beliau itu sudah jadi muridku. Si Edis nggak mau. Bener banget. Si Edis nggak mau bawa ayat Yohanes 1 pasal 1 dan Yohanes 10:30 nggak mau si Edis. Dipotong terus sama si Edis tuh si RK bawain. Tapi yang seru itu yang sama Rudi Yohanes. Yesus itu raja di atas segala raja. Itu Res gimana Res? Saya sepotong itu Res nontonnya. Itu juga gua nggak sempat nonton, yang sama RK baru sempat nonton. Karena ini ya Rudi dialog marah-marah dia. Cepet kelarnya jadi. Coba Kalau Gurunda. Yesus raja di atas segala raja berarti dia lebih di atasnya lagi Bapak dong. Nah, yang Yesus raja di ini. atas segala raja siapa? Itu pertanyaan Edis ke Rudi Yohanes Gurunda. Jadi yang raja di atas segala raja ini siapa katanya? Siapa? Iblis. Rudi Yohanes gak mau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Felix, gimana kabar Bang Ustadz Felix? Alhamdulillah, saya naik di sini bukan mau debat, pengen aja duduk-duduk bersama dengan para apologet luar biasa. Karena di sini sudah ada Bang Zuma, Kores, Bunda Rahma, Bang Icel. Hostnya mantap pula. Lanjut. Hostnya lagi jantungan tadi Bang Ustadz Felix. Iya. Iya. Allah siap. Itu menurut Gurunda siapa Gurunda yang raja di atas segala raja? Bapak atau Yesus itu? Ya, gimana ya bilangnya? Kalau dibilang Yesus, ya berarti dia lebih ini yang mau merajai Tuhan itu kan cuma iblis. Gimana dong? Tapi kalau Iya kan? Edis rujukannya ke Bapak, bukan Yesus itu kata Edis. Ya memang Bapak, sejatinya memang Bapak. Nah ini yang jadi perdebatan ini Rudi Yohanes mengatakan itu Yesus. Bingung. Siapa yang bilang? Rudi. Yesus. Iya. Nah kalau itu Bapak berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus hamba. Nah, makin kacau kan mereka ini. Nah, iya.
Tapi kalau ayat eksplisit raja di atas raja, Tuhan di atas Tuhan itu kan 1 Timotius pasal 15. Kemudian yang 6 juga. Yang 16-nya kan sudah dijelaskan di situ, dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Berarti Tuhan di atas Tuhan adalah yang tidak boleh mati di situ. Enggak, Iya, Bapak. Bersemayam dalam terang, Bapak gitu. Oh, bukan yang di situ. Itu dia bahasnya 1 Timotius 6:15, bahas yang itu dia. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Wah, ini juga ini sih. Kalau kita baca 14 ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi penguasa ini nanti yang akan menentukan Yesus kapan menyatakan dirinya. Siapa penguasa di sini? Ya berarti sosok yang lain gitu loh. Ini kan kalau pakai bahasa Indonesia yang simpel dan benar, gampang. Ada dua sosok di sini. Itu yang 1 Timotius 6. Iya, 1 Timotius 6:15, Gurunda. Oh iya. Karena cuma di sini doang yang ada raja di atas itu, sisanya raja segala raja. Jadi beda antara raja segala raja itu ke Yesus, kalau raja di atas segala raja, nah itu baru ke Tuhannya. Terus Gurunda yang paling parah dari Edis, Gurunda ya, yang paling parah, yang Islam banget, Edis bilang gini, Gurunda. Bukan bilang, nanya ke RK dengan gagah berani kayak gini. Coba sekarang RK, menurut kamu Yesus itu ketika dia nanti di sorga, dia masih hamba Tuhan atau sudah bukan hamba Tuhan? Kaget sih RK ditanya gitu kan, loh ini kan Islam ini yang harusnya nanya kayak gini. Terus disimpulin apa? Yesus itu RK, mau dia di bumi, mau dia di sorga, dia tetap hamba Tuhan. Nah, di sini gua keselnya sama RK, Gurunda. Si bodoh RK ini, si bodoh, kenapa nggak sekak? Gua kesel banget sama RK. Kenapa nggak sekak begini? Lah, kalau misalnya Yesus dari bumi hamba sampai surga hamba, apa bedanya lu sama Islam, Edis? Harusnya kan RK gitu. Si RK mau bawa ke sini. Loh, kalau Yesus hamba di surga, artinya Yesus nggak pakai tubuh kemuliaan. Wow, pengen gua patahin ini katembat bekas ini. Ke situ dia bawa. Orang semua bangkit dengan tubuh kemuliaan kalau yang ke surga. Iya. Si Edisnya juga bingung loh dia. Loh kok ke situ sih RK? Si Edis jadi gini dia jawabnya. Loh kalau perkara hamba ya nggak perlu tubuh kemuliaan RK. Malaikat juga nggak pakai tubuh kemuliaan, hamba Tuhan kok. Kan jadi ke situ larinya. Nggak bisa dia nyekaknya si RK ini. Kesel banget gua. Tapi sebenarnya kalau mau mematahkan Kristen itu ya yang sama RK ini itu 2 Yohanes 3:1, kemudian 1 Korintus 15 nomor 28. Hancur mereka itu sebenarnya di data itu. 2 Yohanes berapa, Guru? 2 Yohanes 3 nomor 1. Ini aku baru dengar ini kalau 2 Yohanes. Coba aja dibuka. 2 yang Yohanes. Satunya ya, 2 Yohanes cuma 1. Hah? Nggak sampai 3, cuma 1 dia. 2 Yohanes 3 deh, nggak ada. Nggak ada, 2 Yohanes 1. 1 Yohanes ini apa? tuh. Yakin ini nggak bisa loh. Ada 2 Yohanes 3 ada kemungkinan besar merujuk ke 2 Yohanes 1 pasal 3 kali, Gurunda. Nggak ada. 2 Yohanes 3 nomor 1. 2 Yohanes 3. 2 Yohanes. Nggak ada ya? Raono belum di print mungkin atau gimana? Nggak ada, Gurunda. Ada juga Yohanes 3 ini. Masa? Adalah seorang Farisi Coba yang bernama gimana Nikodemus. bacaannya gimana, Gurunda? Itu yang mengatakan begini, engkau adalah anak-anak dan kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Itu salah ya saya ya? Ini kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Bapa. Ini 2 Yohanes 3. Gitu.
kasih karunia rahmat damai sejahtera Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam 1 Yohanes 3, sorry. 1 Yohanes 3. Sorry, saya salah. Maaf. Aman Bang Lima. 1 Yohanes 3. Nah, ini baru. Lihatlah betapa besarnya kasih. Itu ya, Res. Ya, bacain Kang. Itu benar. Lihatlah Iya, 1 Yohanes 3 nomor 1 kan yang dikaruniakan Bapa kepada kita. 1 Yohanes 3 nomor 2. Oh. Saudara-saudaraku itu. Iya, betul. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah yang terkasih, anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita menjadi sama seperti Dia, dan sebab kita akan melihat Dia di dalamnya yang banyak dong Kristus. Baca yang benar dong. Saudara-saudara, kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaannya yang sebenarnya, Kang. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus manusia, Yesus hamba sama. Nah, sekarang Yesus hakikatnya apa Yesus ini? Kita akan sama seperti Yesus. Hakikatnya Yesus apa? Manusia. Nah, Manusia. berarti kita juga manusia. Kalau ada yang mengatakan hakikat Yesus itu adalah Tuhan, berarti kita juga adalah Tuhan. Ya kan kita sama. Kan kita sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Berarti Yesus keadaan yang sebenarnya apa? Tuhan. Ya, kita akan sama seperti Yesus. Kita Tuhan juga berarti. Dan 1 Korintus 15:28 itu juga parah itu. Itu yang membuat kemarin anak-anak Batak hancur lebur diskusi dengan saya. Yang dia malu itu. Ada yang ingat nggak waktu saya bahas itu, sampai dia kelabakan anak Batak itu, malu dia ulang-ulang bacanya, sampai dia keringat dingin. Sudah katanya, sudah baca, sudah aku baca, sudah. Satu Korintus 15:28 betul. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, yang itu banget. Iya betul. Coba diteruskan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, semua, ya kan? Kalau dibilang aku dan Bapa adalah satu, ya semua akan menyatu dengan Tuhan. Terus Yesus menaklukkan dirinya. Hancur. Siarka hancur kalau hadapi dalil-dalil seperti itu. Tapi tergantung pintarnya kita mengulas kata-kata untuk mereka paham. Sama mereka itu harus pandai bermain kata-kata, Gurunda ya. Sama mereka itu pasti muter-muter di situ. Bukan pandai bermain, tapi pandai menyusun kata supaya pesannya nyampe. Kalau pandai bermain kata-kata, mereka lah. Kalau kita pandai menyusun kata. Saking pandainya itu dia mengatakan gini, Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kan pandai nyusun kata kan? Mainkan kata, pandai memainkan kata. Pandai membodohi. Kalau Mikana itu dia sebut Yeshua Hamasia itu apa, Gurunda? Ortodoks ya? Beda lagi nih. Mikana? Jadi, iya, mereka berpecah belah. Belum lagi si Tom. Aduh, hancur. Tom itu beda lagi. Tom dengan teman-temannya.
Kalau Mikana sekarang udah gabung ke Muslim, dia diserang terus sama Oten sekarang. Kayak semalam aja dia diseruduk domba itu, para domba nyeruduk Mikana itu. Enggak, dia kayak oneness. Domba atau anjing, Bang? Iya, so hamba Anjing, Tuhan anjing, dia anjing, siang. lupa anjing, bukan domba. Anjing yang seruduk anjing. Iya, seruduk serigala itu. Kalau Mikana ini dia menganggap Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Iblisnya kuat itu. Dia mentertawai siku di sini piti barunya ini. Di situ udah jadi murid, udah benar itu Yesus bertuhan. Apa Yesus ateis? Kan enggak. Kalau Yesus ateis tidak bertuhan, ya neraka dong tempatnya. Karena barang siapa yang tidak bertuhan kepada Tuhan yang benar, ya neraka. Kan Yesus punya sisi kemanusiaan toh. 100% sisi kemanusiaan Yesus ini bertuhan. Jadi kalau Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, berarti Yesus menyembah Yesus. Mari gila bersama-sama. Aduh, parah. Jadi betul Gurunda Suma ketika kemudian Bang Suma mengatakan bahwasanya mereka itu pintar meramu kata-kata, merangkai kata-kata. Dulu kan sejak dulu Bang Suma menggaungkan tentang penyaliban itu adalah karya iblis. Berapa banyak apologet Kristen dan pendeta membantah Gurunda Suma. Ya termasuk Edis. Ya, ketika kemudian Edis mengatakan bahwasanya memang betul itu karya iblis, maka diramulah kata-kata untuk membenarkan argumentasi mereka. Berarti kebenaran mereka adalah bersumber daripada ramuan kata-kata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya betul. Benar sekali. Nekan otennya nekan. Ayo teman-teman moderator dijambakin aja OT-nya, dijambak ya, dijambakin aja. Kalau mereka jangan nunggu naik, mereka mah malu-malu kucing. Ayo teman-teman yang ada di bawah yang muslim ya, gemborkan, kencangkan tap-tap layar, posting ulang dan di share ya teman-teman. Kemudian akun-akun apologet yang ada di atas di follow ya, ndak berat. Kemudian teman-teman Kristen yang ada di bawah yang ingin berdialektika lintas agama silakan naik, monggo naik ya. Di sini room mencerdaskan anak bangsa sehingga anak bangsa ya khususnya Indonesia ini menyembah kepada satu Tuhan, bukan menyembah kepada Tuhan Tritunggal atau Tuhan-Tuhanan. Silakan. Wih, banyak banget nih di bawah. Ayo silakan naik teman-teman Kristen. Silakan, jangan jadi CCTV. Naik aja sini. Bertanya aja kalian, benar nggak narasi si Edis itu kalau Yesus itu punya Tuhan? Nah, kalian pertanyakan di sini, ya. Biar Gurunda nanti yang jelasin betul nggak Yesus itu bertuhan atau punya Tuhan. Nah, ini biar kalian cerdas semuanya. Nggak masuk Islam juga nggak apa-apa kalian. Yang penting ikut si Edis masuk seksi Yehova ya. Kenapa itu Gurunda bisa beda-beda pemikiran mereka ya? Padahal mereka kan sama Bible. Karena memang sudah dikatakan dalam Al-Quran mereka saling membenci satu sama lain, berselisih. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Isa. Itu sudah jelas itu. Berselisih paham, Al-Quran yang mengatakan itu. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus mengatakan masih hidup. Al-Quran tidak pernah salah. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, ya itu yang terjadi. Al-Quran mengatakan dalam hati mereka ada penyakit, itu yang terjadi. Aku tidak pernah keliru mengatakan mereka seperti itu. Ya, ini ada Henso. Selamat
Sore Henzo. Dibuka mute-nya, Bro. Henzo. Ya, halo. Selamat sore. Sore, Pak. Sore Juma. Ya, sore. Islam juga terpecah, cuma gimana tuh? Terpecah Jadi apanya? 72 golongan tuh, betul nggak tuh? Oh, umatnya Nabi Muhammad itu. Itu pecah nggak tuh? Umatnya Nabi Muhammad itu kan seluruh manusia yang diutus, yang dicipta oleh Allah. Iya. Setelah beliau, saat Terpecah beliau nggak? sampai Jawab sekarang. Dulu dong. Iya, terpecah atau enggak? Ada Ya Kristen, udah sama. ada Hindu, ada Buddha, ada ateis, kemucu. Aduh, itu ada namanya Islam. tafsirmu itu terlalu umatnya- liar cuma. Itu umatnya Nabi Muhammad itu. Beliau ada? diutus. 72 golongan apa aja? Litubayina linnas itu artinya Cuma Nabi Muhammad baca. diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada umat terpecah. Dengar Islam. dulu cuma Yahudi terpecah 70, Kristen 72, Islam 73. Itu udah dibedakan. Oh, tapi saya memahami bahwa umatnya Nabi Muhammad itu ada seluruh umat manusia. Kenapa suaramu jadi kayak orang nangis? Cuma. Saya lagi tidur, saya sementara tidur. Astaga. Ya udah tidurlah. Yang lain aja host siapa? Jangan Juma ngantuk tuh. Ya meskipun begitu kan Anda cuma lawan mulut saya boleh tidur tapi mulut saya nggak tidur. Kenapa suaranya begitu? Ya karena saya lagi tidur. Kayak orang lagi sakit Kak Juma. Orang bilang saya lagi orang bilang saya lagi tidur. Nggak biasa suaranya lantang gitu kan, menggelegar gitu. Ini Saya lagi tidur. Oh iyalah. Jadi nggak usah di framing Tanggapi lah. itu tema itu, Henso. Tanggapi tema itu, Yesus punya Oh, Tuhan. tema. Iya, itu kan narasi edis. Ya, saya nggak percaya. Narasi Yesus juga begitu kok. Di mana? Yohanes 4. Kami menyembah Apa yang kepada kami kenal? apa yang kami kenal. Nah, ya Bapa, kepada ke dalam tanganmu. Nah, itu. Ya, ketika Yesus menjadi bertuhan. manusia, Ya itulah yang dia dimaksud Yesus bertuhan. bukan bertuhan. Lalu? Iya, dia memakai atribut manusia. Dia menjadi bertuhan, guru. ya. Sebagai guru dia Sakit menjadi jiwa. teladan. Sakit Sebagai jiwa. raja, sebagai Yesus imam. itu makhluk ciptaan yang bertuhan. Apa pula Yesus tidak bertuhan? Ateis dong dia. Wahyu 1 ayat 18 cuma dia di situ dikatakan aku telah mati namun Itu aku bangkit. ungkapan orang di luar Yesus. Yang kita tanya ini Yesus. Yesus itu bertuhan gak? Cuma kalau tinta merah di dalam Bible artinya apa? Tinta merah, tinta pink tulisan siapa? Tinta merah, ada aja agama doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong, Yesus itu bertuhan. Mungkin mana orang Yesus taat beribadah kok dibilang nggak bertuhan? Kenapa Yesus bertuhan? Ya karena dia hamba Tuhan, dia ciptaan Tuhan, dia makhluk Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhannya. Maka Yesus bertuhan. Kalian harus memahami bahwa yang tidak bertuhan itu iblis. Tuhannya Yesus siapa Juma? Yang dipanggil Bapa itu Tuhannya. Siapa dia? Namanya siapa? Orang-orang Yahudi memanggilnya Yod-Heh-Vah-Peh. Kemudian mereka menyebutnya Adonai, Hasem. Ya. Bukan Nah, Allah sebenarnya kan? begini, saudara. Bukan Allah kan? Allah itu panggilan Tuhan dalam agama Islam. Ya bukan kan, cuma kita dari dulu debatnya ini aja. Ya, aneh kau ini. Allah bukan. Orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Hashem. Kami memanggil Tuhan itu dengan panggilan Tuhan Allah. orang Yahudi dengan orang Islam sama atau berbeda? Kalau dalam ajaran agama Islam, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya itu adalah Tuhan yang sama yang disembah kemudian oleh umat Islam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 140 Anda bisa baca di situ. Itu ya. Kemudian yang Anda maksud Yesus tidak bertuhan itu Yesus yang datang kepada Paulus.
Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, Yesus yang bertuhan. Dan memang Yesus mengatakan ada iblis yang memakai namanya. Jadi yang kau katakan Yesus tidak bertuhan itu iblis. Karena hanya iblis yang tidak mengakui Tuhan, yang tidak bertuhan. Di atas muka bumi ini ada dua Yesus, yang satu bertuhan, yang satu tidak bertuhan. Yesus yang tidak bertuhan ini adalah iblis yang memakai nama Yesus. Itulah yang kau sembah. Iblis tahu nggak kalau Yesus itu Tuhan? Yesus ditahu oleh Tuhan. Maksudnya gimana? Iblis tahu kalau Yesus itu adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, kekasih Tuhan. Iblisnya tahu. Makanya iblis mencobainya. Loh, karena iblis cuma, tahu. Ntar aku kasih ayat ya. Silakan. Bang Indra, syukran. Barakallahu fiik. Iblis tahu kalau Yesus itu utusan Tuhan. Iblis tahu kalau Yesus itu Mesias. Maka iblis datang mencobai. Kenapa? Karena iblis punya rencana. Apa rencana iblis? Iblis ingin manusia tersesat dengan menyembah Yesus. Yang ada adalah Bible iblis itu sendiri. Ada Bible nggak gitu. di tempatmu? Kenapa? Markus 5 ayat 7, coba baca. Itu orang gila. Iya. Yang menyembah Yesus. Orang gila itu kerasukan apa? Nah, berarti kalau orang yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Lah, coba baca nomor 15-nya. Apalah kualitas Coba ini, Anda Cuma, baca nomor 15-nya. Apakah orang tersebut demikian. masih menyembah Yesus? Tidak menyembah lagi. Kenapa kamu takut? Setelah iblisnya keluar dari orang tersebut, apakah orang itu masih menyembah ke Yesus? Baca. Bukan begitu cara belajarnya, saudara. Loh, Markus 5, dengar. Markus 5, iblis membuat manusia menyembah Yesus, betul? di mana iblis buat manusia nyembah dia? Loh kok yang kau sebutkan tadi itu Markus 5, baca nomor 6-nya. Oke, nomor 6-nya. Dengar dulu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatinya dan menyembahnya. Betul? Yes, betul. Siapa yang menyembah di situ? Siapa yang beri contoh? Gak ada pemberian contoh. Siapa yang memberi contoh menyembah Yesus? Semua makhluk. Siapa yang memberi contoh menyembah Yesus? Maria tidak pernah menyembah anaknya. Yusuf tidak pernah menyembah anaknya. Yudas tidak pernah menyembah saudara kandungnya. Yakobus tidak pernah menyembah saudara kandungnya. Terus iblis mencontoh menyembah Yesus. Kau nggak malu? Bentar, jangan kuat-kuatan suara cuma. Kamu nggak malu? Hah? Yang memberi contoh menyembah Yesus itu orang Majusi, penyembah api. Yang kedua iblis. Yang ketiga Kristen. Ada 3 kekuatan di atas muka bumi ini yang menyembah Yesus. Pertama Majus, kedua iblis, ketiga Kristen. 3 kelompok ini adalah satu golongan. Oke, coba bacakan Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 lagi kau bawa. Baca. Ketika kau bawa Ibrani 1 nomor 6 ini, apakah kemudian merubah? Dengar, apakah kemudian merubah posisi Yesus ini sebagai manusia? Baca dulu, Cuma. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Tuhan harus menyembah dia. Ini ucapan siapa? Apa? Ini ucapan siapa? Iya, artikan dulu. Ini ucapan siapa? Yang membawa, iya itu di siapa? Iya, ini membawa, ini ucapan siapa? Kan saya tanya. Bapak di sorga. Nenekmu kiper. Loh, penulis Ibrani itu 1. Sampai detik ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Nanti kalau kutanya juga nggak tahu siapa pengarang kitabmu. Siapa pengarang Ibrani ini? Siapa?
Siapa pengarang buku Ibrani ini? Kita nggak sedang berdebat masalah pengarang, cuma Harus dong. itu Masa sudah ketika jadi. ada orang menulis sebuah buku, tidak diketahui siapa penulisnya, hanya demi untuk menuhankan sosok Yesus, lantas dipercaya itu firman Tuhan. Pret. Orang sakit jiwa. Santai kawan. Sakit jiwa itu namanya. Itu sakit jiwa. Itu sakit jiwa namanya. Gaya debatmu dari dulu begini aja. Memang harus kayak begitu dong. Jadi kalau ada sebuah buku mengatakan kemudian Paulus bom itu Tuhan, dan malaikat kemudian datang menyembah bom, lantas kau percaya? Hah? Kau percaya? Sedangkan kekuatan yang dibangun iblis adalah bagaimana menggiring manusia untuk menuhankan iblis dalam nama Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Bahwa iblis datang memakai namanya supaya orang-orang menyembah kepada iblis dalam nama Yesus. Sekarang kau membawa Ibrani. Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Paulus tidak diketahui siapa bapaknya, tapi kau telan semua itu demi supaya apa? Supaya Paulus kau menyembah kemudian Benyamin, gimana sih? Supaya kau menyembah kemudian kepada setan yang datang dalam nama Yesus. Gak ada. Apa Yesus sendiri yang mengatakan kok? Oke, di mana Yesus disembah? Ayatnya ya, kamu minta ayat kan? Tadi kau mengatakan. Oke. Coba, kamu kan Tadi kau mengatakan dan saya mengurai. 1 ayat 6. Kamu nggak mau baca. Saya baca, dan ketika ia membawa pula anak yang sulung. Nah, ini kata siapa? Ini kata siapa? Ini kata siapa? Pencipta. Iya, kata siapa? Ini kata siapa? Kok kata ini ucapan siapa? Ini ucapan siapa, Hanzo? Yang bisa memerintah malaikat menyembah siapa kalau bukan Tuhan? Ini ucapan siapa, Hanzo? Ucapan Bapa di sorga. Dari mana kau tahu ini ucapan Bapa dari surga? Apakah penulis Ibrani ini seorang nabi? Ya tentu dong. Siapa penulisnya itu? Siapa nabi itu? Rasul Paulus. Matamu suwe. Siapa bilang Ibrani itu tulisan Paulus? Loh, saya yang bilang. Cek lah, dari mana kau dapat ilmu? Berarti kau juga nabi. Kau juga nabi, karena kau bisa mengarang juga, sama seperti Paulus. Kau itu pengarang bebas berarti kau itu nabi palsu tapi. Udah ad hominem ini, nggak usah emosi lah. Kau jadi emosi, Saya bertanya samamu. Kenapa Anda maki-maki? Siapa yang mengatakan ini tulisan Paulus? Ini kau mau diskusi nggak? Kalau enggak ya udah. Dari mana kau tahu bahwa ini tulisan Paulus? Kenapa? Nggak ada kan? Terpancing emosimu cuma. Biasa aja. Bodoh Bahlul. Siapa yang emosi? Siapa yang emosi? Memang gaya saya begini ngomong, sama seperti pendeta pastor semangat perpuluhan gitu. Saya memaki kamu itu karena kau memang Bahlul, pantas untuk dimaki. Illal ladzina zalamu minhum. Enggak apa-apa. Orang zalim itu nggak apa-apa dimaki. Itu bagian daripada ilmu hikmah. Memaki orang bodoh supaya dia pintar itu adalah sedekah. Paham? Kamu mengatakan, kamu sendiri yang mengatakan bahwa Paulus lah yang menulis Ibrani. Padahal dasarmu apa? Cuman penyesatan doang. Supaya banyak pengikut setan doang. Berani kau menipu, berani kau berbohong demi untuk membantu iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tidak make bagi kami, Hanzo. Kami hafal tabiat kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang kafir Kristen itu saudara-saudaranya iblis, dan mereka hanya membantu iblis supaya durhaka kepada Tuhan. Itu fakta, itu real. Siapa yang mengajarkan dan siapa yang menginginkan agar menyembah kepada Yesus? Iblis. Mana buktinya? Dalil Markus 5 tadi. Itu bukti. Apakah Yesus mengajarkan supaya menyembah dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi, yang Yesus sebut sebagai Bapa. Adakah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Kristen. Sebenarnya bukan Yesus yang mereka sembah. Apa buktinya? Ketika Kristen laknatullah nanti bertemu dengan Yesus, Kristen diusir.
Diusir Kristen itu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen besar kepala, selama ini mereka berdoa, selama ini doanya dikabulkan, selama ini mereka mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Sebenarnya yang datang kepada mereka bukan Yesus anak Maria, tetapi iblis yang datang dalam nama Yesus. Itu fakta, Hanzo. Kau harus telan itu, bahwa yang kau sembah bukan Yesus anak manusia, tapi yang kau sembah adalah Yesus, adalah iblis dalam nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah kepada Satan penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus, akulah Yesus Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus, murid-muridnya orang Yahudi harus waspada kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Kamu datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Belanda datang ke Nusantara memakai nama siapa? Nama Yesus. Pastor datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Misionaris datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Itulah kalian, Hanzo. Pahami itu, Hanzo. Sampai kamu berani berbohong. Ibrani tulisan Paulus. Kata siapa? Katamu sendiri. Ibrani firman Tuhan. Kata siapa? Kata kamu sendiri. Kenapa kau berani seperti itu, Hanzo? Karena memang kamu adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan Yesus, bahwa akan datang kemudian iblis dalam nama Yesus. Itulah kamu. Santai dong, santai. Makanya itu kamu belajar Hanzo. dulu apa kitab Ibrani ini, gereja mula-mula apa dia menganggapnya. Kan harus belajar dari tradisi Nggak ada gereja. urusan gereja mula-mula. Yesus mengenal gereja aja kagak, Hanzo. Kalau gereja mula-mula memutuskan bahwa Ibrani adalah ya itu tulisan deritamu. Paulus. Kau baca Wahyu 12 nomor 9 kitabmu sendiri, kamu mengajarkan bisa iblis bantah diutus kemana? Ke Ekumene. Iblisnya turun, iblis turun dari langit kemana? Ke kerajaan-kerajaan Romawi. Aduh. Itu fakta, Hanzo. Itu kitabmu sendiri yang memuntahkan isinya, Hanzo. Nggak bisa kau kemana-mana, Hanzo. Itu saudara. Sadari itu. Nggak ada kualitasmu. Kamu yang tidak berkualitas dalam hal agama. Kitabmu tidak dikenal oleh Yesus. Tempat ibadahmu tidak dikenal oleh Yesus. Pendeta, pastor tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Bahkan agamamu sekalipun tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Camkan itu, Hanzo. Camkan itu. Apa yang berasal dari Yesus yang ada di Kristen hari ini? Apa? Bible bukan dari Yesus, gereja bukan dari Yesus, prosesi ibadah Kristen bukan dari Yesus, rasulnya Kristen bukan dari Yesus, Tuhannya Kristen juga bukan dari Yesus. Lalu apa yang ada di Kristen yang berasal dari Yesus, Hanzo? Gak ada, kawan. Gak ada. Semua yang terkait dengan kekristenan itu tidak ada dari Yesus satupun. Camkan itu baik-baik. Hari ibadah Minggu bukan dari Yesus. Tuhan bernama Yesus bukan dari Yesus. Kitab suci bernama Bible, perjanjian lama, perjanjian baru buat Kristen itu bukan dari Yesus. Paulus bukan dari Yesus, Markus bukan dari Yesus, buku Yohanes, buku Matius bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Paulus, dari Yesus? Natalan sebentar lagi, apakah dari Yesus? Bukan. Memperingati hari kelahiran, kebangkitan, kematian, apakah dari Yesus? Bukan. Pohon Natal apakah dari Yesus? Bukan. Semua yang ada pada diri Kristen itu bukan berasal dari Yesus anak Maria. Camkan itu, Hanzo. Ngomong sendiri dia. Camkan itu. Camkan. Saya lagi menerapi kamu dengan ilmu hikmah. Camkan itu baik-baik. Adakah yang kau lakukan selama ini dari Yesus? Tak ada satupun. Apa yang bisa kau banggakan? Natal, kami bangga. Seluruh dunia merayakan Natal. Apakah itu dari Yesus? Tidak, kawan. Tidak. Tidak ada yang kau lakukan itu berasal dari Yesus. Nggak ada. Cuman kalian membalut agama kalian dengan nama Yesus. Karena memang Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama siapa? Nama bom-bom. Tidak, nggak laku kalau nama bom-bom. Nama Yesus. Kenapa harus pakai nama Yesus? Karena Yesus terkenal pada zaman itu sebagai orang sakti, bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka iblis memanfaatkan situasi itu. Iblis memakai nama Yesus. Tidak mungkin dia pakai nama bom-bom atau nama Edis, tidak mungkin.
Karena hanya nama Yesuslah yang kemudian mendapatkan kepercayaan di mata umat pada masa itu. Ingat ketika Paulus datang ke Athena, apa yang diperkenalkan oleh Paulus? Dewa Agnostos Theos, yang ternyata adalah sembahan orang Yunani Athena. Siapa itu? Kristus Yesus. Ketika orang Athena secara turun-temurun berabad-abad dari nenek moyang mereka menyembah dewa-dewa. Ya, cuma ini ya. Ternyata dewa-dewa pun diajarkan kemudian oleh Paulus dalam nama Kristus Yesus. Sadar kau Hanso bahwa yang kau sembah dalam nama Yesus itu adalah dewanya Roma Yunani. Sadar kau. Dalilnya kuat. Iya. Kisah Para Rasul 17, nomor 10, nomor 11 dan seterusnya. Di situ Paulus mengganti dewa-dewa yang disembah oleh orang Yunani. Disembah oleh orang Yunani, ternyata adalah bernama Yesus Kristus Hanzo. Jadi yang kau sembah, yang kau peringati Natal, itu adalah dewa Agnostos Theos dalam nama Yesus. Itu fakta Hanzo. Dalilnya ada di Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23 saudara. Berat ini, Boleh turun? Kau buka Bibelmu, apakah betul Paulus itu mengajarkan dewa Athena yang bernama Agnostos Theos dalam nama Yesus? Silakan. Karena memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Paulus memakai nama Yesus untuk membungkus dewa Agnostos Theos. Selamat. Cuma aku kasih saran sama kamu. Ya. Contohlah Edis TV kalau berdiskusi. Nenekmu kiper. Edis itu berdiskusi dengan orang Islam, orang yang berakal. Saya berdiskusi dengan orang yang tidak berakal. Beda dong. Beda. Kalian itu paling enak berdiskusi dengan orang Islam. Kenapa? Kalian sedang berbicara kepada orang yang menggunakan akal. Kami ini yang tersiksa karena kami berdiskusi dengan cuma dengan kenapa orang tak berakal. Orang Kristen tidak tertarik di komalmu? Karena cara diskusimu begini. Oh tidak, karena orang Kristen sadar kalau berhadapan dengan saya ternyata musuhnya bukan Bang Suma tapi Bible. Saya suapin kau Bible. Sekarang saya gini, suapin. coba tengok Edis TV. Kenapa Saya suapin. penontonnya orang Islam Saya suapin. orang Kristen tidak ada yang nonton Edis TV. Saya suapin. Ku bilang saya suapin. Tapi orang Muslim berbondong-bondong itu di Komal Edis 22K, 26K. Kenapa cuma? Kamu harus Kristen semuanya ada di situ nonton. Gak ada, cuma gak menarik. Tidak ada apanya. Orang Kristen pergi menonton di sana, nonton Edis untuk menghujat Islam. Saya kalau keluar negeri, lari ke luar negeri nih, habis itu setiap malam saya kupas semua kekristenan. Kau lihat penontonku sampai jutaan setiap malam. Pret. Edis berapa tahun di Indonesia jadi debaters? Siapa yang nonton Edis? Hah? Siapa yang nonton? Siapa yang nonton Edis ketika dia masih di Indonesia? 2 tahun. Sadar kau. Dengar. Saya ini dari Facebook sama dengan Edis, bersama dengan Edis. Tak ada yang nonton. Tapi ketika Edis ada di luar negeri, mewakili kecemburuan akidah, mewakili hatimu yang lagi panas kepada Islam, yang cemburu kepada Islam, yang sangat marah kepada Islam, yang marah kepada Islam, yang benci kepada Islam, kalian berkongku-kongku bersama dengan Edis. Saya nggak setuju dengan Edis. Edis itu tidak paham Bible, asal kau tahu. Dia itu tidak sanggup bertahan dengan Bible. Dia hanya bisa memanfaatkan kemudian hadis, terjemahan hadis, terjemahan Al-Quran. Lalu kemudian dia memframing tanpa ilmu Al-Quran itu. Terjemahan Al-Quran, bukan Quran, terjemahan Al-Quran. Begitu juga hadis. Kata-kata dia framing, bla bla dan seterusnya. Dan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang benci Islam selama ini tapi pura-pura senyum di hadapan umat Islam, merasa terwakilkan dengan adanya Edis. Asal kau tahu. Orang Kristen yang sangat benci ke Islam, tapi selama ini mereka nggak berani melakukan apa-apa karena minoritas. Begitu ada Edis menghujat dari luar negeri, orang Kristen melampiaskan kemudian kemarahannya dengan nonton Edis. Jadi yang nonton Edis itu semuanya Kristen. Kalau ada Islam di sana itu Islam awam yang baru kenal dunia dialog, atau yang berpura-pura jadi Islam. Percaya sama saya, yang nonton di Indonesia ada berapa juta Kristen, hanya 20.000-nya yang ke sana.
mewakili yang membenci kepada Islam. Saya kalau mau ke luar negeri nih, saya buka Komal membahas tentang kekristenan, nantikan pasti yang nonton jutaan manusia Islam. Nah, ada kamu tiap hari udah menghujat. Ya saya masih di Indonesia dong. Saya masih di Indonesia. Saya belum membuka kemudian program-program kristenisasi. Paham gak? Saya belum membuka aib-aibnya kalian. Karena saya masih merasa masih di sini. Ini saja nyata-nyata saya melakukan milad, didatangi misionaris, diberi baju, kemudian saya bakar bajunya, saya dilapor polisi. Ayo, saya yang korban, saya yang dijadikan kemudian tersangka, yang dianggap sebagai tersangka, yang diduga sebagai tersangka, yang diduga sebagai pelaku kriminal. Padahal saya korban. Coba bayangkan kalau sekarang saya buka dokumen-dokumen rahasia gereja tentang Indonesia. Buka. Ayo, buka dong. Ayo, aku pengen lihat. Coba aku buka. Hancur Bang Suma. Buka satu aja. Ayo, buka kalau saya satu sampai aja. buka kemudian program-program kristenisasi untuk Indonesia ini, hancur Bang Suma. Hancur saya dibuat. Coba dibuka satu sedangkan aja. Sedangkan saya kemudian hanya melakukan milad, kemudian Kristen kafir harbi datang membagikan baju kaos, saya dilaporkan polisi. Gila nggak tuh? Ada penjahat datang ke rumah saya, bawa bom, lalu bomnya saya jinakkan. Penjahatnya nggak terima, lapor ke polisi. Kenapa kau lapor? Karena bom saya diledakkan sama si korban, Pak. Saya nggak terima. Pokoknya orang itu harus dipenjara karena dia sudah merusak bom saya yang saya rakit lama. Saya bawa ke rumahnya, kusimpan di terasnya, tapi bomnya dijinakkan sama dia. Saya nggak terima. Itu kan? Atau sekali kau bawa narkoba, lalu narkobanya saya bakar, kamu nggak terima, kau lapor Pak. Kenapa kamu? Ini Pak, masa itu saya bawa narkoba supaya dia makan Pak, terus malah dia bakar narkobanya Pak. Saya nggak terima, itu penghinaan. Oh iya, mari kita proses. Gimana kalau saya buka dokumen-dokumen rahasianya? Kamu pikir saya berdiri sebagai pembina apologet Islam itu hanya berdiri begitu saja? Nggak ada yang melatar belakangi. Mimpi kalian. Masya Allah. Itulah ya. Apa kamu tidak tahu? Kamu tidak pikir kalau kita tahu, kita mengerti, kita paham, kemudian gerakan bawah tanah kalian? Gak sembarang orang menjadi ketua pembina apologet Islam itu, gak sembarang. Bukan hanya ditunjuk-tunjuk begitu doang. Gak sembarang itu orang bergerak di dunia mu'alaf. Gak sembarang. Apa kau pikir hanya ditunjuk-tunjuk karena dia Bugis, karena dia Makassar, karena dia lantang ngomong? Wah kita enggak. Tidak sembarang orang mau kemudian memberikan ruang, waktu, tenaga dan semuanya untuk agamanya. Enggak sembarang. Enggak sembarang. Banyak orang lulusan luar negeri, sekolah Islam, tapi tidak semua orang bisa berdiri di tempat ini. Itu harus Anda paham. Anda harus ngerti itu. Bukan hanya gaya-gayaan modal HP habis itu tampil, wah saya ini apologet Islam. Bukan sembarang. Janganlah berpikir wah cuma modal ayat Yohanes 1 udah bisa jadi apologet. Bukan begitu caranya Hanzo. Kamu jagokan Edisa penghujat itu, suruh masuk ke Indonesia kembali. Kalau mau, dulu kan saya sudah pernah nantang dia. Ayo kita diskusi. Kau bawa materimu tentang Islam, saya datang tanpa HP, tanpa buku. Kau bawa materimu tentang Islam offline, tapi kan kau ingin menjatuhkan marwah Islam. Ayo kita pertontonkan stasiun TV nasional. Edis versus Bang Zuma. Kumpulkan semua para penghujat, termasuk si Kiamat, semuanya, si CP, semua kumpulkan saya sendiri. Tapi matikan lampu, matikan internet. Kita mau tahu apakah betul kau paham tentang Islam? Atau kau hanya modal Google saja? Kan itu poinnya. Saya juga datang, matikan internet, biar orang nonton live. Bagaimana kita berdiskusi? Ayo. Baru satu pertanyaan kau mencret kelereng. Dan saya tidak akan bertanya tentang kekristenan. Saya akan bertanya tentang Al-Quran kepada kalian.
Mampus. Kalau saya bertanya tentang Bible, ya kemungkinan 1% ilmunya ada. Tapi kalau mati lampu, mati internet, saya tanya kau tentang Islam, biji matamu pindah kemudian ke mulutmu, otakmu menjadi bubur, anusmu terkunci seketika, kau tidak bisa 1 tahun. Kau pikir gampang belajar Islam itu? Hanya karena modal internet, hanya karena modal link, hanya karena modal Google, kau bisa mematahkan Islam? Pret. Orang membaca Quran dengan ilmu tajwid aja, itu makhraj huruf 3 tahun, untung kalau bisa lolos. Datang kau bahas Islam. Dikiranya Quran itu seenak perut, yang penting bisa ngomong. Wah, sudah hebat ini. Tidak bisa dia bahas Islam. Pret. Nenekmu kiper. Mana bisa kayak gitu? Mengkaji Quran, makhraj huruf saja 3 tahun itu belum tentu lulus. Datang dia bawa terjemahan hadits segala macam. Wah, dibahasnya begini begono, keren kali. Ya udah, ayo, mari kita offline. Siapapun di Kristen, offline kita, jangan ada internet. Kampus. Kau tanya saya tentang Bible-mu, saya tanya kau tentang Quranku. Itu baru kelas. Kan kau merasa kau tidak masuk Islam karena kau lebih paham kemudian Al-Quran. Mari kita uji. Saya begitu. Kenapa saya tidak masuk Kristen? Karena saya paham Bible. Kau uji saya Bible-mu, saya uji kau Quranku. Itu baru kelas. Main kita. Berani enggak? Udah pun ulang tahun kemarin, ya, milad pertama, sebelum milad pertama pun aku udah tantang kan seluruh toko-toko yang mau, mari kita diskusi, kita pertontonkan mana yang benar, Islam atau Kristen. Sampai hari ini nggak ada yang nantang, nggak ada yang menjawab tantangan saya. Tapi kalau di depan internet, wow, Islam itu, Nabi Muhammad itu, Allah itu, pret. Internet. Ada nggak yang ingat saya diskusi dengan Edis terakhir kali di TikTok? Ingat nggak? Yang dia matikan lampu yang gelap-gelap dia. Hancur. Hancur. Tak ada lampu mata. Tak ada internet, hancur dia. Hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Ilmu Al-Quran, ilmu terjemahan yang dia tahu cuma lewat link. Hancur sehancur-hancurnya. Ingat nggak itu? Loh, kenapa gelap-gelap, Edis? Buka kameramu, Edis. Aku cuma nanya, apakah Lukas itu murid Yesus? Diakui Lukas bukan murid Yesus, Bang Suma. Udah, kelasnya cuma segitu doang. Tapi kalau di luar negeri, wah, pakai kacamata, buka internet, oh Islam, dia sudah siapkan materi-materinya, ini gini. Terus yang naik itu yang disuruh baca Al-Quran. Coba kau baca Quran. Islam. Coba kau baca Al-Quran. Bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, hebat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren. Mantap. Dia qari ternyata hebat. Kali ini Edis dapat lawan kuat ini. Hancur Edis ini. Kita tunggu dia baca Quran. 1, 2, 3. Ai-u babi butatitu. Ikra 1 pun tak lulus. Basmalahnya mantap. Yang naik di Edis cuman itu Ikra 1. Alif di bawahnya, I, H di atasnya, H. Bacanya Iha. Cuman yang kelas gitu doang yang naik di sana. Pret. Habis itu, wah, Islam kuat Allah. Belum lagi yang diedit-edit dari kelompok mereka ngaku-ngaku Islam. Alamak, tausnya mantap. Basmalahnya oke. Begitu baca Quran, ya,
A I U babi bu tati tu. Kamu siapa? Saya dari Islam. Oh keren ini. Dibahas Islamnya, masa ditanya kemudian bahwa Allah akan menggantikan manusia sekiranya manusia tidak berdosa, dia nggak bisa jawab. Habis itu mau ke Edis, ditanya Islam itu yang nebus dosa-dosanya ada orang Yahudi dan Nasrani, dia nggak bisa jawab. Naik ke komalnya Edis, ya jadi tuwisan lah di sana. Nggak paham tentang apologetik, nggak ngerti tentang kristologi, nggak ngerti tentang materi-materi Islamologi. Naik di sana ya jadi rujak. Sudahlah Edis orang terlatih dalam menipu, nyusun kata-kata, framing dan seterusnya. Hancurlah kau. Naik ke sana hanya modal AIU. Alepurawan harona ha. Habis itu naik ke sana. Ya, sholatnya saja putus sekali setahun baru sholat. Naik ke situ mengaku Islam. Ya jadi lawakan sama Edis. Jadi orang yang membenci Islam kemudian tertawa, kalah Edis mantap. Padahal gimana nggak hebat? Gimana nggak hebat? Hah? Tikus disuruh lomba lari dengan kumpulan ikan-ikan di laut. Ya lebih hebat tikus lah, balao. Coba aku suruh hadapi kita ini offline, jangan ada internet. Hebat nggak dia? Coba Edis, kau baca coba surah An-Nisa ayat sekian. Pada mulanya adalah Edis, pada akhirnya adalah kabur. Nol, nggak ada apa-apanya. Kalau mau dibilang hebat itu ayo hadapi kita offline, kan gitu. Matikan internet. Wah, paham Islam dia ini, keren. Tahu-taunya internet semuanya, Google semua. Ya terakhir itu kita dialog sama dia itu guru, dia matikan lampunya. Iya mati lampu karena dia membaca. Karena materinya hancur. Saya hafal betul. Kalian belum lahir saya sudah gembalakan si Edis. Gimana ceritanya? Saya masih dapat dia dari masjid ke masjid ikut buka puasa, pakai baju kokoh. Masih ada kok. Kita masih dapat dia naik sepeda, jual gorengan. Iya. Kalian belum lahir kalian itu. Saya sudah gembalakan di situ. Edis, Saifuddin, Taifuddin, itu gembala saya semua itu. Binaan saya semua itu. Sudah penghujat si Utiwatimena yang sudah pindah alam. Itu sudah di blender semua itu di Facebook waktu itu. Si Rudi Akrobat. Itu semua orang-orang kabur dari Facebook. Paul Zong. Itu semuanya penghujat-penghujat kelas kakap itu. Begitu saudara. Jadi kalau katakan saya marah, saya emosi, enggak, memang suara saya kayak gini. Saya darah Bugis Makassar, memang suaraku kayak begini. Mau kayak mana? Dan saya tipikalnya memang seorang jadin. Mau kayak mana? Seorang jad ke Melambai. Saudara-saudara, selamat pagi. Perkenalkan saya Bang. Mana ada kayak begitu? Ada. Musuh memang harus dikerasin, ditegasin. Kalau Anda mau belajar Islam silakan. Jangan Anda takut mendengar suara saya. Santai aja. Santai aja. Saya belum naik kuda. Saya sudah naik kuda, pedang ada di sebelah kiri, sudah ikat rambut dengan bertuliskan la ilaha illallah. Itu baru Anda takut. Kalau saya masih begini ngapain takut? Iya dong. Kalau saya sudah naik kuda, pakai baju surban, ikatan kepala la ilaha illallah, pedang di sebelah kiri, kemudian panah di sebelah kanan. Nah itu baru kalian harus lari terhambur. Kalau masih begini santai aja, baru suara aja udah kencing. Piye toh? Santai. Kecuali sudah ada seruan jihad, baru lari kalian ke lubang tikus. Jangan pernah ada Bang Suma. Kalau masih kayak gini, hikmah itu juga harus keras, tegas. Bukan mulu-mulu lembut. Saya tidak terbiasa juga dengan bahasa-bahasa kepalsuan. Saya tuh gini emang orangnya. Saya orangnya memang tegas, keras.
Tidak bisa itu berlembut-lembut. Nah, kecuali sesama muslim, apalagi sama guru. Aduh, udahlah. Kalau sama guru aku nggak bisa. Angkat bicara aja nggak bisa. Angkat kepala aja nggak bisa, apalagi angkat bicara. Apalagi kepada orang tua. Tapi kalau sama orang-orang kafir, laknat, penghujat, penista, nggak ada itu. Nggak ada cerita. Nah, tapi kalau Anda baik-baik, coba lihat bagaimana saya ketemu dengan saudara-saudara Kristen. Pelukan, rangkulan, cipika-cipiki, salaman, minum bersama, makan bersama. Tengok sama Bu Darni, itu natural, tidak dibuat-buat. Kalau orang baik, meskipun beda keyakinan. Tapi kalau yang kayak Hanso, yang penghujat, naik ke sini, terus saya mau berbaik-baik, peret. Non pindah tuh di komal-komal pelawak. Jangan di sini kalau Anda tidak tahan mendengarkan suara Bang Zuma. Ya, dia tuh ini Gurunda, suaranya sok-sok lembut, padahal dia tuh misionaris, penghujat dia kalau di Komal-Komal Oten itu, aduh, dia nyerang-nyerang Islam. Izin kita sapa dulu, insyaallah ya, Pak XL, Kristen, mantap, Pak XL, Assalamualaikum Bang Alayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pula disuruh sabar? Memang kan saya begini dari dulu. Iya, tapi kan gimana lah wong udah masolang generasi, mau gimana lagi coba. Lagian si Hanzo sibuk-sibuk masih masuk ke sini. Lawang di komal-komal Kristen senggol bacok, adu Tuhan, rebutan Tuhan kok. Iya betul. Kan lawa Hanzo ini. Ada tadi pagi kan teman-teman apologet Islam kan masih kurang yang live kan. Saya keliling apa hancurnya Protestan. Ada lagi apa Katolik apa gitu-gitulah. Lah kok ini mereka, saya mau naik judulnya aja sudah bukan Islam dibahasnya. Sesama mereka sudahlah bergeser lagi. Iya kan, Tritunggal dengan apa gitu perang-perangan. Iya, jadi senggol bacok mereka. Coba gimana mau berdiskusi dengan umat Islam ya, khususnya Bang Zuma. Sementara di Kristen masih cakar-cakaran loh. Gimana coba? Kan lawak lucu. Bahkan tadi pagi itu ada komal Katolik itu apa ya? Menulis judul Protestantisme sesat gitu. Terus ada lagi komal yang membuat judul Edis pembawa sial di kekristenan katanya. Masolang memang masolang. Masolang generasi. Baik, kita sapa dulu izin Rambo. Rambo, selamat sore Rambo, Kristen. Rambo Kristen. Rambo Kristen. Ya Allah. Jangan dulu minta ini ya, multi teman-teman muslim ya, jangan dulu, Kristen dulu. Standby Kristen muslim. Standby. Saudara standby Kristen muslim. Oh standby. Ngurah kok JK. Standby. Ngurah JK. Oh dia Kristen. Silakan standby kok Kristen toh. Kristen. Belum ada suaramu Bang. Standby. Halo. Gak ada keluar suaramu, gak ada. Apa dia ke-mute? Enggak. Dia ke-mute. Diturunkan aja katanya Bunda Rahma. Standby. Apa dia ini? Nge-record. Pincet katanya. She came all the way from London.
Tuh bicara, mudah-mudahan bicara dia. Enggak? Understand. Enggak. Oh, Muslim. Aduh, ada lagi si ini. Ngomong aja kayak orang mau berak. Halo Zuma, selamat sore. Mana ini guru, nggak ada yang lain. Apalagi ini? Bisa, ya, makanannya ini biji kedondong, jadi suaranya gini. Kedondong. Silakan. Kasih saya sebuah pertanyaan yang sulit. Adinda Zuma, apakah Yesus mengenal Bible? Dia Alfa dan Omega Zuma. Berarti dia apakah Yesus mengenal Bible? Maksud mengenal, apakah dalam arti mengetahui atau pernah melihat dengan tatapan fisik? Iya. Secara tatapan fisik tentu saja tidak, karena Bible ditulis setelah diangkatnya Yesus ke langit. Udah selesai berarti. Berarti Yesus tidak mengenal Bible. Udah. Apalagi? Secara fisik ya. Ya udah, mau kayak mana lagi? Bible tidak pernah kemudian diketahui oleh Yesus. Udah selesai. Berarti panduan Kristen selama ini buku yang tidak memiliki legalitas dari Yesus. Secara halus, kata Ardiansa, secara rohani. 2 abad setelah Yesus, gimana sih Cuma? Iya, artinya buku yang kau genggam itu dulu ke Ardiansa gitu. Buku yang kau pegang itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Oh, tentang pengetahuan Bible sesuai dengan wasiat Yesus kepada 12 muridnya bahwa perkataanku harus kalian teruskan, kalian lanjutkan. Nah inilah arti dia mengenali Bible kepada mana pernyataan Yesus tentang buku Lukas. Satu contoh. Di Yohanes di mana pernah Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Ya, saya telah mendapatkan 12 murid yang diinginkan. Berak. Apa ya kalian itu umat yang kehilangan arah, umat yang terputus dengan Yesus, yang tak ada hubungannya dengan Yesus. Satu-satunya yang mestinya menghubungkan kalian dengan Yesus itu kitab kalian. Tapi ternyata kitab kalian itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Ya sudah, selesai. Berarti Kristen ini adalah komunitas orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak mendapatkan kemudian amanah dari Yesus untuk mengajarkan agama Kristen. Nah, terus gimana ceritanya itu? Ada orang bermimpi selamat masuk surga, tapi ternyata buku yang dijadikan sebagai panduan adalah buku yang ilegal, yang Yesus tidak kenal. Yesus mengatakan di akhir Yohanes begini, Anda mengenal saya karena melihat, tetapi nanti ada orang yang percaya saya tapi tidak melihat. Itu artinya Yesus mengetahui bahwa akan ada orang-orang yang tidak melihat Yesus tetapi percaya, yaitu melalui tulisan-tulisan Bible juga. Aduh.
Rek dorong-gorong. Aduh, parah kau. Gimana ceritanya? Orang beragama kok kitabnya tidak dikenal sama Yesus. Gimana? Iya, tapi apa? Yesus mengatakan begitu. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Nanti ada orang yang tidak melihat saya tapi percaya. Ya, kami lah itu. Bahwa Kami tidak melihat Yesus, kami percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi Israel. Sedangkan kamu bukan tidak percaya. melihat, tapi percaya, yaitu dengan tulisan itu mereka membaca lalu mengenali. Mana legalitasnya? Mana legalitasnya kalau dengan tulisan itu orang yang tidak melihat dia bisa percaya kepada dia? Mana legalitasnya? Mana? Kami percaya kepada Yesus tanpa melihat, tanpa buku itu kok. Itu yang betul. Percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel sesuai dengan ucapannya Matius 19:24. Itu yang betul. Lah kamu percaya kepada Yesus, Yesus itu inkarnasi Tuhan, itu ilmu dari mana coba? Yesus yang ngajarin kan? Kan enggak ada Yesus yang mengajarkan itu. Dalam keimanan tidak perlu legalitas. Iya. Namanya keimanan itu sebuah keyakinan. Masa orang lagi kesadaran, keyakinan. Bagaimana keimanan tak berdasar? Iman yang benar itu berdasar terhadap pengajaran yang membawa iman itu. Sekarang imanmu itu berdasar kepada Paulus. Ada nggak imanmu berdasar kepada Yesus? Ada nggak? Paulus menuliskan apa? Yesus. Nah, terus Yesus tahu kalau Paulus menulis tentang itu. Karena dia Alfa dan Omega. Tentu itu aja terus. Pertanyaannya sederhana. Yesus tahu tentang 13 buku Paulus? Secara garambang. Secara garambang. Secara ngarang bebas. Tidak pernah. Tidak pernah. Udah selesai. Sudah selesai. Tapi secara kerohanian, pengetahuan ilahi, dia maha tahu karena dia Alfa dan Omega. Secara kerohanian nih. Ada aja kau mabok, mabok lem. Aduh, parah ini. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal gereja, tidak mengenal buku yang dijadikan sebagai panduan kekristenan. Yesus tidak memberikan otoritas kepada bapak-bapak gereja mula-mula. Lalu bagaimana ceritanya kalian bisa menjadikan amanat agung kalian itu bisa berjalan dengan lancar di Indonesia ini? Mau memurtadkan orang Islam yang mayoritas ini gimana ceritanya? Kamu datang nih membawa produk kepada kami, Bang Suma, ya paman, murtad yuk, pindah ke Kristen. Apa yang bisa aku berikan kepada saya? Nih, Bible. Saya tanya, Bible ini apa? Itu firman Tuhan. Hah? Yesus yang punya? Bukan. Lalu? Kan Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai penyampai firman, sebagai jalan dan sebagai penyampai firman, dia yang harus berkata di situ, bukan pengarang. Dan coba kau lihat Ulangan 18:18 itu. Kalau itu untuk Yesus, seorang nabi akan datang sama seperti Musa. Aku akan menaruh mulutnya, aku menaruh firmanku di mulutnya. Ternyata Kisah Para Rasul di mulutnya Lukas. Buku Matius di mulutnya pengarang Matius. Yohanes di mulutnya pengarang Yohanes. Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya di mulutnya Paulus. Mana Lukas nabi yang sama seperti Musa itu? Itu maksudnya. Aduh, parah ini orang. Cobalah kalau beragama itu sedikit pakai akal lah. Jangan asal imani saja, iman buta. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, di mulut siapa? Di mulut Yesus. Nah, mana coba firman yang ditaruh di mulut Yesus? Mana? Ini di mana? Kisah Para Rasul 17. Ya itu di mulut Lukas, tuyul. Yang saya tanya di mulut Yesus mana? Di dalam Kolose. Kolose. Masa lagi peulu. Kalau dalam Kolose itu di dalam mulut Paulus. Apakah nabi yang sama seperti Musa itu Paulus?
Sebab Al-Masih sebab almari memiliki kesempurnaan ilahi di dalamnya. Bagi Al-Masih itu telah sempurna. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menyimpan firmanku di mulutnya. Kisah para Rasul, mulut siapa? Mulut siapa? Roma, Galatia, Filipi, mulut siapa? Lukas, mulut siapa? Yohanes, mulut siapa? Hah? Itu murid ilahi itu. Murid ilahi ya. Maka yang masuk lagi dulu. Bagaimana ceritanya? Hah? Nabi yang sama seperti Musa, Tuhan menaruh firman di mulutnya. Ayo. Lukas di mulut siapa? Lukas. Markus di mulut siapa? Markus. Roman di mulut siapa? Paulus. Nabi yang sama seperti Musa, Paulus, gitu. Hah? Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible. Bahkan penerjemah-penerjemah kitab Tanakh dalam bentuk Septuaginta pun kalian tidak kenal. Lalu buku itu yang kau jadikan sebagai panduan mimpi ilusi masuk surga. Pret. Setiap tahun direvisi, setiap tahun dikoreksi. Itu yang kau jadikan sebagai buku suci untuk keselamatanmu. Hah? Yesus tak mengenal bukumu itu. Original teksnya aja Yesus tak kenal, apalagi terjemahannya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Mana firman yang dari mulut Yesus? Mana? Hah? Hei! Mana? Matius, Lukas, Yohanes itu adalah perkataan Yesus. Perkataan Yesus, matamu suwe. Karena Yesus telah memberikan murid seperti Di mana Yesus? Di mana Yesus berkata kepada Yohanes? Coba, di mana? Coba. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos. Di mana Yesus mengucapkan kalimat itu? Mana? Saya mengetahui pada mulanya firman itu perkataan Yesus kepada Filipi yang didengarkan oleh Yohanes. Masalah ini lagi ulu. Mana bisa? Mana bisa kau katakan itu ucapan Yesus? Itu sama-sama murid yang ya ampun. Toka, dengar dulu. Toka, Tuhan menyimpan firman-Nya di mulutnya Yesus, bukan di mulutnya pengarang bukumu. Yesus harus penyampai firman, sama seperti Nabi Muhammad. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu firman ditaruh di mulut Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Firman disimpan di mulut Nabi Muhammad. Sahabat mendengarkan firman dari mulut nabiku, lalu mereka menghafalkan. Itu yang dimaksud, aku akan menaruh firman di mulutnya. Pada mulanya adalah firman. Wah, itu di mulut Yohanes. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kupersembahkan kepadamu. Itu di mulutnya Lukas. Kampret. Apakah nabi yang sama seperti Musa? Itu Lukas. Hah? Jadi buku-buku yang kau kumpulkan untuk menjadi Kristen, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan itu bukan firman Tuhan, tapi catatan pewarta yang tidak dikenal, susunan-susunan peristiwa yang disusun oleh orang yang tidak dikenal. Belakangan konsili dianggap sebagai firman dewa, Theos. Berpikirlah kau cerdas. Beda dengan Quran. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, maka firman itu ditaruh di mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Alif Lam Mim
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sahabat mendengar, sahabat mendengarkan, sahabat mengulang bacaan, mereka menghafal bacaan. Dari mana mereka mendapatkan pendengaran tentang bacaan itu? Dari mana mereka menghafalkan tentang bacaan itu? Semua terlontar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk persembahkan kepadamu. Itu dari mulut Yesus rupanya? Tidak. Hah? Itu bukan dari Yesus. Sementara Nabi yang sama seperti Musa harus Yesus atau harus Nabi Muhammad. Kok harus Markus? Emang dia siapa rupanya? Kok harus Lukas? Emang dia siapa rupanya? Nabi yang sama seperti Musa gitu. Paulus lagi, Paulus. Siapa lagi ini? Dari Rasul yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus rupanya yang berkata seperti itu. Mana ada? Begitu saudara. Yesus ini penyampai firman. Ya. Yesus ini adalah Nabi utusan Tuhan. Ya. Dia Rasul Tuhan. Yes. Dibekali mujizat. Yes. Tanda yang dahsyat. Oke, keren. Tapi apakah kemudian rangkaian misi Yesus itu berupa buku Roma, berupa Galatia, berupa Lukas, berupa Markus, nehi merice ketum berjahe? Tak ada itu. Begitulah cuk kau lu. Kau sadarlah itu. Sebentar lagi kau apa itu tanggal 25 Desember. Apakah itu dari Yesus yang mengajarkan, memberikan legitimasi? Tak ada. Kau ngarang sendiri, kau bikin sendiri agamamu itu. Kau bikin sendiri pakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Natalan pakai nama Yesus, melegalkan Natalan pakai nama Yesus, melegalkan menyembah Yesus pakai nama Yesus, melegalkan makan babi pakai nama Yesus. Semuanya menggunakan nama Yesus. Makanya nanti kalian diusir. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa yang Yesus katakan? Kalian semua pembuat kejahatan. Mau? Pembuat kejahatan itu perginya kemana? Ke surga. Kalian disebut pembuat kejahatan ke surga gitu. Oh, baru tahu aku. Ternyata pembuat kejahatan itu ke surga. Ku taunya pembuat kejahatan itu neraka. Orang yang mati dalam dosa ke surga rupanya. Roma 8:10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu akan mati karena dosa. Nah, kemana tubuh yang mati karena dosa? Ke surga rupanya. Oh, baru tahu aku. Baru tahu aku. Ternyata kalau mati karena dosa ke surga. Ya udah, lakukan aja dosa seperti Kristen. Semua perintah-perintah Tuhan kepada Bani Israel, wah dianggapnya sampah, nggak berlaku lagi yang itu, nggak ada. Ya sudah, matilah kau dalam dosa. Hah? Matilah kau dalam dosa. Karena memang Paulus mengatakan itu sudah kunci mati itu kunci mati, itu sudah dipaku mati oleh Paulus. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, itulah yang disebut tokak permanen. Masuk lang lapit. Tokak itu apa, Guru? Ndak? Benjol. Oh, benjol. Benjol permanen. Tapi benjolnya mereka ini bukan benjol keluar, benjol ke dalam, menghimpit otak, makanya nggak berfungsi. Anda salah baca itu. Upah maut adalah dosa. Roma 8 nomor 10.
Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Mampus sudah kalian, mampus. Ternyata kematian kalian karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Hah? Kemana? Surga? Pret. Orang mati karena dosa ya ke neraka, Cak Kongkong. Mau kemana lagi? Kalau bukan ke neraka, cuman kamu itu terlanjur. Ya udah, pokoknya imani aja kita ke surga. Urusan belakang. Urusan belakang itu. Yang penting imani aja. Yang penting kita bebas makan babi, makan anjing, makan kudanil, makan naga. Yang penting mimpi aja belakangan. Yang penting kita puas. Itu kan? Hah? Begitu mati. Sudah bilang bahwa penyaliban Yesus adalah penebusan dosa. Bagaimana penyaliban? Penyaliban penebusan katanya. Ditebus cuma 3 hari. Setelah itu bangkit lagi, ya batal penebusan. Kalau dia mau menebus harusnya mati kekal, jangan keluar dari kubur. Itulah hidup yang kekal, Zuma. Dia hidup kekal, pret. Hidup kekal apa pula? Dia mati, dia menebus dosa nih. Kamu punya utang. Oke, 1 miliar di Pegadaian. Oke, datang bom-bom. Hei Bob, karena huruf nama kita sama, aku tebus utangmu di Pegadaian ya. Oh, makasih bom-bom, kaulah pahlawanku. Dicium-ciumnya pantatnya si bom-bom. Pret. Dibayarlah sama bom-bom di Pegadaian utangnya si Bob aku lunasi ya. Wah, siap komandan bom-bom. 3 hari kemudian bom-bom datang. Pak, uang saya kemarin nebus si ini aku mau ambil kembali deh. Kenapa, kan udah selesai? Lah, nggak bisa begitu Pak. Kalau Anda tarik kembali duit ini, dia kembali berutang dong. Ah, nggak peduli aku. Pokoknya aku mau kembalikan duitku. Ya kembali keluar lagi dari kubur dia. Berarti kembali lagi dosa lu. Andai dia mati kekal, dosamu ditebus kekal. Ini cuma 3 hari doang, cuma ngeprank. 3 hari setelah itu dia akan bangkit itu. Dosamu kembali. Kekekalan. Iya, dosamu kembali. Kembali dosamu. Sama seperti ketika utangmu cuma digade, cuma ditebus 3 hari. Begitu bom-bom tarik duitnya dari Pegadaian 1 miliar, utangmu tercatat kembali tuyul. Kau ditagih lagi, ditelepon, Bob. Ya paman, utang lu. Lah, kan sudah ditebus sama Pak Bom-bom. Enggak, Pak Bom-bom cuma kasih 3 hari rupanya, ngeprank. Dia sudah ambil dari duitnya. Jadi gimana Pak? Ya lu harus bayar. Mampus sudah kan? Makanya Paulus tidak salah ketika dia mengatakan dalam Roma 8:10, jika Yesus Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena ada dosa. Lalu kemana perginya orang yang mati karena dosa? Kemana? Ayo, kemana? Wah, ke Taman Mini, pret. Ke neraka, ke neraka. Ke neraka jualan es dawet di sana. Jualan es cendol di sana di neraka. Diprank sama Paulus. Hei teman-teman, ya paman, dosamu udah ditebus loh. Dengan cara apa paman? Yesus bro, Yesus. Kenapa dia? Dengan darahnya dan dagingnya. Kenapa sih? Dia mati menebus dosa kita coy. Oh ya? Berapa lama mati? 3 hari tapi. Ada kontil, kirain mati selamanya. Ternyata, hore, yes, darah Yesus, jadi darah penjual Yesus. obat saja tiada kualitas kau. Apa lagi? Tapi dia mati cuma 3 hari kawan. Tiada kualitas kau Zuma. Layak jadi penjual obat saja. Aduh. Cuma 3 hari. Res. Bagus kau jadi cuma 3 penjual hari, obat saja Zuma. Aduh, Kores gimana ini Dinda? Tetangga kita di prank. Tidak ada kualitas ditebus, kau tapi nih. cuma 3 hari doang. Alamak. Masuk lagi gempung. Tidak ada Ini urusan. pula kualitas Gurinda. Allah. Zuma kau layak jadi penjual obat sajalah Zuma. Aduh, pantas saja Paulus mengatakan, jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa.
Masolang la beda. Hancurlah. Dikiranya kalau ada Yesus dalam diri kita, kita mati dalam keadaan selamat. Illa wa antum muslimun, kayak Islam. Ternyata mati dalam keadaan dosa. Aduh, parah. Masalah generasi. Kau jual ubat kali ini. Kenapa lagi nih pemakan tunggal? Kau jual ubat ke Zuma. Tiada kualitas kau nih. Paulus layak mengatakan, jadi penjual ubat tepi jalan sejalan mengatakan kalau ada Yesus Kristus di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Pertanyaan saya, kalau tubuh mati karena dosa, kemana perginya? Surga atau neraka? Tiada kualitas kau Zuma, layak jadi penjual ubat saja. Tiada kualitas kau Zuma. Kau menampar lagi imanku Zuma. Kalau kau jual ubat tepi jalan, laku Zuma. Sekali lagi saya tanya nih, sekali lagi. Kata Paulus, orang Kristen itu mati di dalam dosa. Pertanyaan saya, orang Kristen yang mati dalam dosa itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Zuma, kau tiada kualitas Zuma, layak jadi penjual ubat saja. Itulah gaya. Gimana ceritanya? Mau diskusi tapi nggak bisa jawab. Saya dari tadi guyon kayak begini, itu karena tak ada Oten yang bisa menjawab. Itu si Bob udah ke perpustakaan dia. Benarkah dia bangkit ketiga harinya? Wah, di prank nanti. Ya Allah ya Karim. Bagus kau jual ubat tepi jalan. Tiada kualitas kau. Kau ditanya, orang Kristen mati di dalam dosa. Pertanyaannya, kemana perginya orang Kristen yang mati dalam dosa? Hah? Kemana dosa itu pergi? Orang mati dalam dosa itu kemana perginya? Dasar gempung. Di prank 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, aku sebentar saja ya. Aku mau pengen bicara aja sama Bang Juma. Cuman aku pernah diskusi sama Bang Juma, kalau nggak salah bulan 2 atau 3, yang membuat saya berpikir kembali tentang Kristus asli atau Kristus palsu yang bertemu dengan Paulus. Aku mau mengucapkan terima kasih sama Bang Juma, dan akhirnya aku mualaf di tanggal 25 November. Serius itu? Ya serius Bang. Wow, nama akunnya dulu apa? Akunnya dulu Landi Nata Silaban. Di YouTube Abang masih ada kok. Aku suka nonton ulang. Masya Allah. Jadi nggak mau mati dalam dosa, nggak mau? Ya nggak mau lah Bang. Alhamdulillah wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jadi dari mana rupanya tadinya? Katolik, Protestan? Aku dari Protestan Bang, HKBP. Oh, Masya Allah, subhanallah. Yang dimualafkan katanya dengan Ustadz Loading ya? Iya, aku belajar di sana. Allahu Akbar, Masya Allah, syukur alhamdulillah. Syukurlah, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya. Umur berapa Bang? Ya amin Bang, umur 22 tahun Bang. Waduh, anak saya ini. Ini anak saya ini. Anak ganteng, anak cakep, Masya Allah, luar biasa. Tetaplah istiqomah anakku. Jangan kau tiru yang jelek-jelek dari abahmu ini ya. Tiru yang bagus-bagus saja. Kalau mau tiru cara saya tertawa itu mahal. Saya belajar tertawa itu 4 tahun. Teknik tertawa untuk menghancurkan perasaan musuh itu 3 tahun saya belajar tertawa itu. Masalah generasi. Ya intinya begini, aku cuma mau bilang sama gimana aku Kristen, sekiranya kalian aku minta maaf ya, jangan sakit hati ya, sekiranya kalian masih Kristen, itu artinya kalian belum menggunakan akal kalian. Wah, keren. Untuk mempelajari Bible. Keren. Zuma, ayat berapa tadi? Tunggu dulu, dengarkan dulu perkataan anak saya nih.
saya mau memahami dengan roh suci saya gitu. Roh suci pula, mana ada roh suci di pemakan babi, ada-ada aja. Gimana roh suci? Barang siapa yang menuhankan Yesus Kristus, itu artinya dia mengikuti apa yang dikatakan Paulus. Tetapi barang siapa yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itulah. Mantap. Wah, ini baru kelas. Kau Bob, namamu aja keren, Bob. Botak. Kian Santang, coba tunjukkan ayat. Aduh, udah lu gak usah ngomong sama gua. Kodok bunting lu diam, kodok bunting. Allahu Akbar, Masya Allah. Di dalam Roma hanya dijelaskan tentang di dalam Roma ada kelapa. Di dalam Roma ada kelapa. Iya, setiap manusia adalah pendosa. Iya. Orang yang menghukumi Torah, dia akan dihukumi Torah. Orang yang hanya beriman dengan hukum Torah, Allahu Akbar, dengan Masya imannya. Orang yang tidak melakukan, oh iya, ingat, aku ingat Torah, anakku yang ganteng, ingat. Allahu Akbar, Masya Allah. Dirinya sendiri. Di Medan kalau nggak salah ya kan ya? Iya bang, betul, Medan. Allahu Akbar. Wah, mantap sekali. Bang Suma punya anak baru lagi. Keren. Tetap berjuang, tetap belajar Islam. Ya, pasti bang. Iya. Bang Zuma modelnya kayak Kian Santang ini Bang Zuma. Iya. Kian Santang. Ada ponaan saya di sini di sekolah pelayaran, mirip-mirip wajahnya. Dia sering diskusi sama saya, sering Bu. Iya, sama Bang Kian Santang sering. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Dibesarin Kang. Biar dengan Anda tidak akan bentar. imanan Anda kepada Tuhan. Kodok bunting, diam dulu. Ini ada Aldous. Alkohol. Tobat semua. Aduh. Oh, ini yang dia tutup mulutnya kalau ngomong ya. Aduh. Iya, padahal dia pakai masker, padahal dia sudah tidak buka kamera. Masuk di ember kepalanya. Dom pala mentong yoten ya Allah ya. Bagaimana bicara tutup mulut, Bunda? Itu jalan lurus itu, ikutin Nabi Isa itu jalan yang lurus. Cuma ya, fattakullah wa ati'un. Ikutin Nabi Isa itu jalan lurus. Jalan lurusnya fattakullah wa ati'un. Takutlah kepada Allah. Jangan malah Allah kau bilang turun ke bumi dibunuh manusia. Itu ajaran Nabi Isa. Fattakullah wa ati'un. Nah itu. Dan taatlah kepadaku. Keren kali Nabi Isa itu. Itulah jalan lurus. Malah kau taat kepada Paulus. Jelas-jelas Nabi Isa jalan lurus, ngikut yang lain. Ya, Isa jalan lurusnya mengajarkan apa? Menyembah kepada Isa atau mengajarkan menyembah kepada Allah? Jangan ikut Muhammad, ikut Nabi Isa itu. Mengikuti Nabi Isa berarti mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad berarti ikut Nabi Isa. Aneh kau ini. Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu. Yohanes 16 nomor 6 nomor 7 sampai nomor 15. Yesus mengajarkan akan datangnya pembawa kebenaran. Wah, keren. Nabi yang sama seperti Musa. Paulus. Nabi seperti Musa, Paulus. Musa dipenggal kepalanya rupanya. Mimpi aja lu.
Jangan menghujat cuma, jangan menghujat. Menghujat mulu kau cuma. Paulus dipenggal kepalanya kok menghujat? Paulus itu Ini jenius Dinda, semua. Dinda ini Jenius, di mana di Medan? Di kota ya? Enggak bang, di Batubara. Enggak pas di Medannya sih. Tapi nggak terlalu jauh. Daerah Berastagi. Oh enggak bang, dari Medan ke sini sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Oh, iya. Tapi nggak kena banjir kan ya? Nggak kan ya? Kena bang sedikit, paling semata kaki aja, nggak separah yang kena itu. Yang di kota kasihan, weh. Iya. Ya udahlah, syukurlah. Keluarga saya di Marelan itu, waduh, mereka harus ngungsi. Kena ajab gitu. Itu kena Gurunda. Kita melintirin Alkitab Iya. gitu. Yang saya tidur di sana itu kemarin. Iya, masuk sampai 1 meter lebih. Untung mereka di lantai 2. Kena ajab gitu cuma. Apa? Lantai 2-nya di belakang kan? Di Medan nggak banyak orang Kristen. Makanya jangan pelintir-pelintir ayat Alkitab cuma. Tanya lembaga Bible itu. Kenapa mereka suka pelintir datanya sendiri? Jangan tanya saya. Justru tugas saya itu selalu meluruskan dengan menunjukkan original teks. Kalian yang meninggalkan original teks. Kalian lari kepada data-data yang memplesetkan data kalian sendiri. Kan aneh. Di terjemahan itu biar ngerti kita cuma. Tapi kak salah terjemah, disengaja disalah-salahin terjemahnya. Sama seperti Korintus 1 nomor 1. Yang penting dijamin surga. Yang jamin Paulus, Red. Aneh. Kena prank. Udah dibilang tadi kena prank. Gak percaya. Siapa yang ngeprank? Gak ada yang ngeprank-prankan. Itu katanya dosamu ditebus dengan salib. Setiap Gurunda, setiap penghujung tahun ya, masuk bulan Desember begini, sering ada bencana ya. Apakah Tuhan murka karena mereka menganggap Tuhan itu lahir, Tuhan itu diperanakkan, itu kira-kira ya? Oh itu udah pasti itu. Murka Tuhan berdampak juga ke Islam. Dia merayakan ulang tahunnya Tuhannya. Kita juga kena dampak, orang-orang Islam kena dampak. Setiap Desember akan memasuki musim hujan. Ya, ini itu beol dulu kau sana, Bob Chen. Kau beol sana. Gak ada hubungannya itu. Sementara beol itu dia Bunda. Musim hujan ini. Ayo Dinda, guru musik masuk. Ini si Bob ini harus diterapi. Ayo Dinda. Saya persiapan maghrib di sini, silakan. Kata Zuma, apa legalitas dari para kau hadapi tuh yang barusan mualaf, yang barusan menggunakan akal sehat. Hadapi dia coba. Rum ayat 1. Selom dari Paul. Kok nggak ada kuping sama itu saudara saya yang baru mualaf, Bob. Sama Ados juga. Saya baca ayat. Juma udah takut, Juma itu udah takut, Juma itu udah kalah. Kenapa ini orang-orang Kristen ya naik komar itu ada yang mau berak, ada yang udah kalah sama Bang Mereka lagi. Kok kenapa semua itu saudara? Aku diberi jabatan, yaitu menjadi rasul untuk mengabarkan Injil Allah. Bob, sebentar Bob. Kau itu dulu minum dulu air got, kau di bawah bikin capek dengar kau ngomong. Coba kau Aldos sama itu mualaf. Dia ngomong kita yang capek loh, kita yang lelah denger. Coba kau Aldos. Debat. Minum. Aldos itu judulnya, Aldos itu judulnya, Yesus punya Tuhan. Memang punya dia. Oh, berarti kau tidak menuhankan Yesus. Makanya dia berdoa, itu berarti kan punya. Lanjut. Oh, ini kayaknya agak-agak sehat dia nih. Silakan.
Zuma udah Iya, kalah aku, juga. aku mau tanya sama Abang Aldus, boleh ya? Tanya Apa simpel itu? aja. Iya. Apa alasannya Abang itu menuhankan Yesus Kristus? Apa alasannya? Karena Tuhan dia. Dari mana dia jalannya Tuhan? Dengan matinya dia jadi Tuhan. Itu artinya kalau itu alasanmu, berarti kau mengikuti perkataan Paulus karena tertulis di dalam Roma 14 ayat 9. Kalian menuhankan dia atas kebangkitannya. Iya. Berarti kalian sama sekali nggak percaya Kristus. Percaya. Ya kalau kalian percaya, kalian hanya harus mendengarkan apa yang dibilangnya. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya saja kamu berbakti, bukan kepada Yesus Kristusnya, Bang. Tapi kan dia hidup nggak mati, bangkit hari ketiga. Ya kalau masalah tebusan dosa kan sudah dijelaskan tadi sama Gurunda Zuma. Ya kalian tetap berdosa kalau dia bangkit. Kalau bangkit kan berarti bukan manusia, ada ketuhanannya, ada sisi ketuhanannya. Bangkit atau dibangkitkan, Bang? Bangkit lah. Ayo, oke. Bangkit, di mana ayatnya menyatakan dia bangkit? Dia itu dibangkitkan, bukan bangkit. Kalau dibangkitkan di mana ayatnya? Ya, abang dulu buktikan. Abang bilang tadi dia bangkit. Di mana ayatnya mengatakan dia bangkit? Sebentar, aku ambil Bible ya, biar kita pakai ayat. Bagaimana cara keluarnya? Kalau abang mengatakan sesuatu tentang merujuk kepada kebangkitan, abang harus menggunakan ayat supaya orang bisa percaya. Gimana, Bang? Kok diem? Lanjut. Apa yang mau dilanjut? Kalau abang diskusi nggak pakai dalil, Bang. Ini hujan nggak ada uang. Males buka-bukanya. Apa hubungannya buka Bible dengan hujan sih, bro? Hubungannya apa? Buka Bible dengan hujan itu apa? Enak rebahan. Ah? Enak rebahan. Karena udah dijamin surga. Dijamin surga dengan cara apa? Dengan matinya Yesus. Oh, dengan matinya Yesus, dengan matinya Tuhan kalian dijamin masuk surga gitu? Jelas dong. Berarti kalian sudah tidak mengimani lagi hukum Taurat gitu, karena Yesus sudah mati. Yesus itu menggenapi. Mana ada menggenapi? Yesus itu nggak pernah menggenapi. Yesus itu nggak pernah menggenapi dan nggak pernah merubah-rubah 10 hukum Taurat. Hanya Paulus yang menggenapi dan merubah-rubah 10 hukum Taurat. Kenapa sih kalian benci sama Paulus? Enggak, kita nggak benci. Siapa yang benci sama Paulus? GR banget kau. Justru kalian yang benci sama Yesus. Buktinya apa? Buktinya kalian benci sama Yesus. Buktinya Yesus harus mati terkutuk. Yesus harus diseret. Yesus harus diludahi. Yesus harus teraniaya. Yesus harus ditombak, dipenggal dan sebagainya. Kalian yang benci Yesus. Kami sebagai umat muslim yang memuliakan Yesus. Kebalik loh.
Nggak ada yang terkutuk, Bang. Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, sebab telah tertulis, terkutuklah orang yang nyangkut di kayu salib. Nah, orang yang nyangkut di kayu salib siapa? Ayo, jawab. Bukan gitu, bukan gitu. Gitu, harus gitu. Itu kutuk Taurat itu. Oh, berarti Taurat itu kutuk? Iya. Oh, Taurat itu kutuk. Kenapa sama kalian masih dipakai kalau Taurat itu kutuk? Gak tahu. Ini parah nih. Dodol. Ini dodol Garut ini, Bang. Dodol Garut. Ya, Bang. Tenang. Aduh, mending lu makan kue aja. Tadi gua ada yang ngirim kue dari Balikpapan, kayak apa ya, kayak Kartika Sari bentuknya itu. Wah, enak banget itu. Mending lu makan kue itu. Lupa namanya Yang kue. penting mah hidup di dunia itu berbuat baik, Bang. Udah itu. Justru kalian yang berbuat jahat loh. Kalian Nggak ada yang berbuat jahat. Kalian Siapa ngejahatin berbuat Yesus. jahat? Nggak ada, Kalian nggak ngejahatin ada. Yesus loh. Yesus di-report sama kalian dari dunia. Justru Kasihan saya loh Yesus. memuliakan dia. Dengan cara apa memuliakannya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, kalian bernubuat dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit karena dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus. Kata Yesus apa? Nyahlah kalian, hei pembuat dosa, kalian adalah orang-orang jahat. Kalian yang diusir di akhir zaman itu. Nyahlah. Nggak tahu kue apa warnanya coklat. Ini lawan mualaf dulu, lawan mualaf. Orang mualaf itu orang yang nggak ngerti Alkitab. Justru dia ngerti Alkitab, makanya dia mualaf. Oh gitu? Iya, harus gitu. Baru tahu saya. Iya, nangis kau nangis. Gak ada, belum ada mainan belum ada badut Bunda Rahma cari badut dulu, Bunda Rahma. Astagfirullah, astagfirullah. Oten, jangan kau berucap itu. Kau kan haleluya. Itu. Janganlah begitu. Itu kenapa kau tutup mulutmu itu? Kau kan nggak buka kamera. Kenapa itu kau? Saya tahu orang ini. Enggak ada yang ditutup. Saya tahu dia. Nyamar-nyamar suaranya Kang ya, nggak mau ditahu. Tahu saya tahu. Gak ada yang ditutup. Biasa aja ini. Nah, ya teman-teman yang Kristen silahkan naik ya. Jangan lupa dibantu tap-tap layar, posting ulang, share-share ya, dan lopornya digas biar komarnya hidup ya. Lopornya digas, yuk. Ini kalau ini nggak ada ilmu, malas kayak ini. apakah ada Kristen yang berilmu? Jadi begini ya teman-teman. Mereka itu yang sekolah S2, S3, S apalah, STT ya, sekolah STT tinggi-tinggi, bukan untuk paham Bible, tapi untuk bagaimana lebih membengkokkan. Apa ya? Ilmu itu nggak usah dipamerin, ilmu itu jangan sombong jadi manusia. Iya, coba sekelas pendeta. Sekelas pendeta pun kalau ditanya di mana itu Yesus Tuhan, muter. Kemarin saya debat dengan pastor Bunda Rahma. Nah, itu kan ngebahas masalah imam. Imam itu apa? Dia googling kan, cari. Dia nggak tahu imam itu apa. Ada yang nonton nggak? Kata dia imam itu adalah pelantara. Kan ngakak, kocak kan? Kata saya imam itu pemimpin. Salah kau, belajar di mana dasar Islam katanya. Imam itu adalah pelantara katanya kan. Ya udah, kata saya, udah, dia ngotot kan, coba googling lah dia baca imam adalah
pemimpin sholat. Ngakak saya. Lucu sendiri, malu sendiri. Malu sendiri dia. Mungkin pada nonton ya, soalnya penonton hampir 2K kemarin itu berdua sama dia tuh. Mungkin banyak yang nonton tuh. Dasar pastor kocak, imam adalah pemimpin sholat. Dia kekeh, imam itu belantara. Aduh, dasar dudul. Jadi mereka sekolah tinggi-tinggi, kita itu sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana, sampai lulus sarjana. Kita pengetahuan kita bertambah luas kan. Karena enggak mabok agama. Kalau dia mereka itu ya kepintarannya apa supaya semakin pintar memutarbalikkan gitu loh, supaya semakin pintar menafsir di luar daripada Bible itu sendiri. Bukan untuk pintar Bible, mereka sekolah bukan. Gini awalnya gini, lari ke imam itu. Yesus itu imam juga kan, kata dia kan. Oh ya benar kata saya, berarti dia memimpin sholat. Imam dia. Bukan, dia itu pelantara antara Bapa dengan manusia, kata dia kan. Waduh, itu aslinya ngakak, itu aslinya. Dia googling kan, penasaran dia googling, akhirnya dia baca, imam adalah pemimpin sholat. Yesus itu kan imam artinya dia itu semacam rabi ya, rabi, pemimpin agama. Jadi Yesus selalu masuk ke bait suci itu mengajar, semacam ustadz lah. Kalau di kita ustadz. Kalau dia mengatakan Yesus itu rabi, syaratnya jadi rabi itu satu harus udah balik, keduanya dia harus cerdas, ketiganya dia harus menikah. Nah di sisi lain Yesus menikah enggak kan, enggak pantas kan jadi rabi, enggak bakal diterima. Iya, guru itu satu syarat jadi rabi itu harus menikah. Kalau dia kan belum nikah, jomblo, dia jomblo. Kalau saya bukan jomblo, belum punya. Naikin lagi OT-nya, Bunda. Ini kayaknya banyak yang minta. Muslim apa oten tuh, coba. Aduh, ini mah. Kodok bunting. Gimana menurut lu kodok bunting tentang Yesus punya Tuhan? Sebelum saya bahas itu, saya udah lu jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan gua. Kenapa Yesus punya Roma Tuhan? 8 ayat 10 yang dikatakan Zuma itu tentang ruh kebenaran, bahwa kita harus hidup dalam ruh kebenaran. Kodok bunting. Lu jangan lari dulu ke situ. Lu dengar dulu pertanyaan gua lu. Kodok bunting. Ini jawab dulu nih. Kenapa Yesus punya Tuhan? Lu jawab dulu. Karena kata kudis. Dulu sih itu Nedi coba mudah-mudahan dia oten. Kau diam dulu. Kayak orang sakaratul maut kalau ngomong. Masa sih tempat kuda duduk? Masa sih mau orang Jepang? Roh itu akan kembali kepada tubuhnya yang mati karena tubuh itu kau itu kayak orang sakaratul maut, kau sulit kali ngomong. Nedi Kristen Nedi dibilang belum duduk, berarti jaringannya Akang itu. Kodok bunting, coba jawab dulu. Di dalam Katolik, maka Yesus berdoa kepada Bapa, dan seperti kata STV Kristus kita yang baru ya, bahwa Yesus punya Tuhan karena memang Yesus berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah anak, sang anak akan mewarisi dari sang Bapa. Lu dengerin pertanyaan gua baik-baik. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan.
Oh, berarti Tuhan berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan berdoa sama Tuhan. Kedudukan Bapak harus jawab dulu. Tuhan berarti berdoa sama Tuhan. Iya, tetap. Iya, ya udah Tuhan berdoa sama Tuhan. Biar teman-teman yang di bawah yang menilai. Itu. Udah, emang pemikiran Ya, kalian itu posisi dungu Yesus ya. adalah anak Mereka Tuhan. itu semuanya Maka dungu-dungu. Masa ada Tuhan menghormati sang Bapa. berdoa kepada Tuhan ya? Dasar kalian itu dungu ya. Mampus. Saya selalu sepakat dengan pernyataan Etis TV. Ya, selain mungkin dari kalangan Oneness tidak sepakat ya, karena kebanyakan dia Saya sakit perut dengerin diangat dan dari kepada tadi. sang Bapa. Itu yang dikatakan Bible memang begitu, bahwa sang anak harus menghormati sang Bapa meskipun bersama-sama Tuhan. Sang anak akan menghormati sang Bapa. Terus kamu sembah bapak atau anaknya? Dan Bapa itu mewarisi sang anak. Sang anak akan mewarisi sang Bapa itu di dalam Roma. Anak akan mewarisi sang bapak. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bapak itu masih ada nggak? Juma. Bapak itu masih ada nggak? Bapak akan selalu ada karena dia kekal. Nah, gimana caranya mau mewarisi kalau bapak masih ada? Dia sebagai juru selamat, yaitu Mesias. Loh, jawab dulu. Tanpa jalan Mesias, Anda tidak akan bisa mencari jalan keselamatan. Anak akan mewarisi dari bapak. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bapaknya masih ada atau tidak? Bapak masih ada, dia tidak terlihat. Berarti belum bisa diwarisi. Belum bisa diwarisi. Anda mencari keselamatan pada sesuatu yang tidak bisa dilihat dan didengar. Bagaimana cari keselamatan kepada yang mati? Dia dibangkitkan lagi di hari ketiga. Dibangkitkan berarti bukan Tuhan. Kok Tuhan dibangkitkan? Ya, karena berarti nggak kuasa dong. Karena tubuh manusia itu dosa. Berarti tidak kuasa. Ketika kata dibangkitkan, ada kata dibangkitkan berarti tidak kuasa. Logika berpikirnya seperti itu. Enggak, logikanya namanya dibangkitkan berarti tidak bisa membangkitkan diri sendiri. Itu data. Karena Tuhan tidak menyukai hal-hal duniawi. Tubuh ini adalah apa hubungannya dibangkitkan dengan duniawi? Karena Tuhan tidak menyukai hal-hal duniawi, maka tubuh itu harus mati, sehingga ruh akan kembali kepada tubuh itu sebagai kebangkitan. Tubuh itu tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Ini adalah tubuhnya Yesus itu tubuhnya manusia atau tubuhnya dia Tuhan? Dia terlahir sebagai anak manusia. Maka matinya sebagai apa? Matinya sebagai apa? Pelan-pelan, tak dengar saya. Aduh. Makanya Bang, kalau diskusi itu pertama bawa data, terus ya udah sama Bang Guru musik dulu. Aku mau sholat dulu. Izin Bang Jan, aku sholat maghrib dulu Bang Jan. Kabur Anda. Masuk ke wilayah. Kabur itu. Anda tuli, nggak ada guna. Anda terlalu cepat bicaranya. Kepada jemaat yang santang, saya akan membacakan khutbah yang paling
Iya, gua bacain doa dulu buat lu. Lu diam dulu, diam dulu. Gua bacain doa buat lu. Semua mulai berbahasa roh, semua mulai berbahasa roh. Korabata karabase keraba karabase keraba ya rabaralabase keraba rabarabase keraba. Korabata karabase keraba karabalalabase keraba. Berdoa selesai. Roma ayat pertama, jemaat-jemaat sekalian yang dirahmati dalam kasih sejahtera. Shalom. Salon udah tutup jam segini. Salon nggak ada jam segini, udah tutup. Roma ayat 1. Kenapa sih lu suka banget dengan ayat-ayat Paulus? Kenapa sih lu? Jawab dulu gua. Kenapa lu suka banget dengan ayat-ayat Paulus sih? Kenapa? Karena ayat-ayat Paul itu sangat indah. Indah apa? Dari mana indahnya? Coba lu buka Amsal. Lu buka Amsal 7 pasal 18 lu buka. Indahnya dari mana itu? Lu buka Amsal. Lu bacain Amsal 7 pasal 18. Lu buka Bible di situ. Lu buka. Coba indahnya di mana itu? Dalam Amsal yang paling esoteris ada seorang wanita Amsal 7. biar ku bacain. Amsal 7 pasal 18 bacain. Sini Amsal saya 7 ayat 18. tampilkan ayatnya ya. Bukan ayat, pasal. Oh ya. Amsal 7:18 ya. Ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Anda kurang berseni dalam membaca Amsal. Jangan dipotong, kodok bunting, jangan dipotong, lu diam dulu, jangan dipotong. Iya, dia membaca Diam dulu, jangan rela dipotong, gitu. jangan dipotong. Ini asli ya, ini asli Alkitab ya. Iya, bacakan secara sukarela dengan hati yang Apa ngebaca secara sukarela? Emang mau gotong royong? Ya, makanya dia Dengar dulu, biar baca dibaca. dengan sukarela sehingga maknanya tidak Kalau nggak diem gua tersampaikan turunin lo. dalam Kalau nggak diem gua hati. turunin lo. Baik. Aku mau baca kitab ini. Kamu dengar dulu ya. Iya, bacakan dengan hati baca yang ini. tulus. Ya. Dalam Yakobus Amsal 7 dijelaskan, ayat 18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. di dalam Yakobus Indahnya di mana itu? Indahnya di mana? Kata lu tadi kan surat-surat Paulus itu indah. Dan masih melakukan kejahatan moral, Anda tidak akan pernah memahami Bible. Itulah keindahan dari tulisan Sang Paul. Salam dari Paul, hamba Isa Al-Masih yang diangkat, dianugerahi dan jadi pejabat Rasul untuk mengabarkan Injil Allah. Anda sepertinya terguncang guru musik. Kenapa muka Anda lesu? Lesunya di mana? Biasa aja. Ya, saya turun dulu karena guru musik telah terguncang. Saya akan turun dulu. Saya tidak tega melihatnya. Udah turun lu. Alah, kamu takut. Turun dia. Ya, moderator naikin lagi otot-ototnya. Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Cek 1. Ya, Bang Alpon. Muslim apa Kristen Bang Alpon? Mom N. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Assalamualaikum. Ya, siap Bang. Masya Allah. Tetap belajar terus ya, digaspol terus ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mom N. Muslim apa Kristen Mom N? Mom. Lupa bawa mulut kali ya. Wah, ini masih David. Lu kenapa? David ada apa? Ada masalah apa lu? Dengan kehidupan lu ada masalah apa? Silakan curhat sama gua. Nanti gua terapi di sini. Kenapa dengan kehidupan lu? Ada apa? Apa Pit? Kenapa Pit? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu?
tulang lunak. Ih, kenapa lo? Ih, DJ. Ih, kenapa lo minta naik dari tadi? Ih, gemes deh. Ih. Kejepit dia. Kenapa kaget dia minta naik, kepijit kali, di bawah aja ya. Nah gitu. Ayo teman-teman OTN yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Silahkan naik ke atas, kita gaspol lagi sampai pagi ya. Ini room untuk belajar. Kalau ada yang mau cerdas silahkan naik ke sini. Atau kalau ada yang ingin makin gila, di sini naik juga nggak apa-apa. Ini selain room mencerdaskan, tapi room mengajarkan kalian untuk makin gila ya, makin gila juga. Tenang aja. Jadi jangan sampai gilanya itu setengah-setengah. Ya, harus full gilanya itu. Kalau naik suruh bawa otak, nggak apa-apa, nggak bawa otak juga, nggak apa-apa, aman di sini mah, bebas ini mah. Aduh, moderator, kalau mau naikin orang dilihat-lihat dulu, dipilih-pilih dulu, lihat profilnya dulu ya, moderator ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Berapa kali Lendi kita diskusi dulu ya? Lupa saya. Nah, berapa kali ya? Sering. Aku naik sama abang itu setelah Kevin. Oh gitu. Iya. Saya pikir Kevin sama Lendi ini sama. Lendi ini yang sama saya saling hujat itu kan, yang Kevin mau mualaf nggak jadi, terus Lendi ada kan, itu kan? Iya, aku itu aku. Kemarin aku menghalangi Kevin naik ke sini, ternyata aku yang login duluan. Kevin kemana sekarang? Si Kevin katanya udah mualaf, tapi cuman katanya. Oh gitu. Bukannya Kevin juga musik? Kita kan nggak bisa percaya kalau bukti nggak ada. Bukannya Kevin sama-sama tukang ngemusik yang keyboardnya mau diambil itu? Kevin itu dulu di sini dia muridku bang. Les sama aku juga dia. Oh gitu. Cuman dia kan di Advent, aku di AKBP. Saya di GPU. GPI. Oh. Kalau GPI ada. Saya nyari yang nggak ada. GPU. Bunda Rahma. Kemarin yang lucu saya debat sama si ibu apa tuh? Karina, Ibu Karina. Tapi dia mau nyamperin saya ke sini ke Jakarta. Dia mau diskusi langsung offline di sini. Nanti pertengahan bulan ya, sekitar tanggal 14-15 dia mau ke Jakarta. Ngajak saya debat offline ya, kita jabanin aja ya. Lumayan lah. Mudah-mudahan login. Kemarin pas debat sama saya dia pakai kerudung. Ada yang lihat nggak?
Dia pakai kerudung. Ada, kalau yang belum lihat, tonton di YouTube Panglima Apologet Islam, ada tuh. Ya, Karyana di Panglima Apologet Islam di YouTube ada. Cuma berdua saya sama dia PK. Lucu itu. Kacau dia. Tapi nurut, coba saya nurut loh. Nurut. Iya, tapi gombalnya minta ampun dia tuh cewek-cewek. Aduh. Ampun. Ya pada lihat ya. Nah, itu keren tuh. Kalau ada yang mau lihat, ngulangin ke YouTube Panglima Apologet Islam ada itu. Aduh, gombalnya minta ampun, gatel lah, apalah. Dia advent dia. Sampai pakai kerudung dia, aduh, pakai jilbab. Lebih mudah sebenarnya menyadarkan orang Advent bang daripada orang Protestan. Ya, karena masih ada circle-nya, ada masuk tuh. Dia disunat, dia tidak makan bebong ya. Kata dia, saya nggak makan bebong gitu ya. Lah Allah kata ilah. Emang mereka kalau nggak bersundul susah kali ini nih. Apalagi kalau kita diskusi sama orang Katolik, wah peningnya minta ampun bang. Katolik, ya. Karena semalam aku ada buka komel juga, ada dua orang Katolik kan. Terus aku tanya di Katolik itu Tuhannya siapa? Mereka bilang Yesus Kristus. Terus aku tanya Allah itu siapa? Allah itu Bapa. Terus aku tanya lagi Allah itu Tuhan bukan? Katanya bukan. Terus aku tanya, aku kasih Matius 12 ayat 15 perikopnya yang B. Aku baca dulunya kan. Yesus hamba Tuhan. Jadi aku tanya, yang hamba di sini siapa? Jawab dia Yesus. Yang Tuhan di sini siapa? Katanya Bapa. Terus aku tanya, Bapa itu siapa? Bapa itu ya Allah. Gimana ceritanya kalau Allah bukan Tuhan? Ya, ini nih ada tamu nih, Mesra. Selamat sore Mesra. Ya, Mesra Uli. Wih, Mesra. Ya, selamat sore Kak. Kak Mesra. Dicuekin guys, padahal namanya Mesra, orangnya nggak mesra dia. Selamat sore Kak Mesra Uli. Dah. Mau keluar kota besok. Ayo di tab-tab layar teman-teman ya, posting ulang, share dan lob oranye digas ya. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi naik ke atas ya, kita diskusi. Kacamatanya bagus Bang Lendi. Saya tuh pakai kacamata itu suka, makanya jangan dipakai yang ini. Suka ingat. BMME, selamat sore BMME. Iya. Ya, selamat sore Bang. Ya, mau tanya nih Bang. Islam atau Kristen Bang? Islam Bang, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini saya mau nanya nih Bang. Manusia pertama itu siapa Bang? Manusia pertama itu siapa? Kalau di Islam itu ya Nabi Adam. Kalau di Islam, Abang Islam kan? Iya, saya Islam, tapi saya ini kan namanya kita di zaman internet ya.
Jadi semakin lama itu informasi itu semakin banyak. Saya mau lihat di mana aja bisa. Terus saya lihat itu manusia itu kok sudah ada pada 300.000 tahun yang lalu ya. Oh iya. Ya itu yang Homo sapiens itu Bang ya. Sedangkan Nabi Adam 8.000 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Nah yang mau saya tanyakan itu yang mana yang duluan ya? Itu atau Nabi Adam? Oke. Yang abang percaya ini Quran atau penelitian dari mereka Bang? Yang abang percaya nih sekarang? Nah itu masih bimbang sih Bang ya, karena bimbang. Itu aja simpel Bang. Kita simpel, nggak usah terlalu berlarut-larut. Ini aja. Yang abang percaya sekarang ini, abang Islam kan percaya dengan Al-Quran, berita dari Al-Quran, atau percaya dengan penelitian dari orang-orang Barat sana, orang-orang Eropa sana. Udah gitu aja Bang, simpel. Kalau abang percaya dengan mereka, monggo. Percaya dengan Quran, silahkan. Gak maksa di sini Bang, simpel. Gitu Bang, simpel di sini mah Bang. Soalnya kan penelitian ini kan Bang ya, banyak ya diteliti ya gitu ya. Terus tuh alatnya canggih-canggih, ya susah sih Bang kalau misalnya kita. Nah kalau alatnya canggih-canggih gini Bang, kalau alatnya mereka punya canggih-canggih, kenapa mereka tidak menemukan salib bekas penyaliban Yesus? Kenapa? Tapi fosil-fosil dari sebelum ada Nabi Adam ada ditemukan, tapi kayu bekas penyaliban Yesus gak ditemukan. Wah ini celaka nih, bahaya ini. Parah itu Bang. Harusnya ditemukan, harusnya. Kenapa? Jadi tuh, Bang? kita ini lebih percaya ke sains atau ke agama ya Bang ya? Kalau abang Islam harus lebih percaya ke agama Islam, ke Al-Quran. Tapi kalau abang masih abu-abu, abang mau percaya sama kodok bunting juga nggak apa-apa Bang. Itu iya Bang, benar Bang. Nggak apa-apa Bang, itu derita abang Bang. Kalau abang ngaku Islam, abang harus percaya dengan Al-Quran. Tapi kalau abang abu-abu mau percaya sama kodok bunting, kodok perak, atau kodok buduk, nggak apa-apa, bodo amat saya Bang, nggak ngurus. Iya sih Bang, maksudnya ini ya namanya pengetahuan ya, sains Bang ya. Susah di ini Bang. Iya gitu Bang. Ya udah Bang, terserah abang Bang. Abang mau percaya ke mana Bang? Bodo amat itu Bang. Oke, makasih Bang ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sampai sini aja ya Bang ya. Aku ada kegiatan sedikit. Nanti kalau belum siap aku naik lagi Bang. Siap. Ya Bang ya. Ya. Ya teman-teman yang di bawah aku ucapkan terima kasih ya, dan Bang Kian Santang juga serta tim yang ada di Komal aku ucapkan terima kasih. Sama-sama. Selamat sore buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple. Nembak mereka yang kayak gitu mah simple guys, nggak usah pakai power, nggak usah pakai apa-apa. Ya kayak gitu aja, selesai itu. Nggak usah panjang lebar. Yang sulit dipersimpel ya. Disangkanya kita mau terguncang kali dia ngaku Islam. Tapi aku sangsi Bang, dia itu Islam. Ya udah tenang Bang, kita nggak usah suudzon, kita husnuzon aja. Udah tenang itu. Caranya harus seperti itu, ngebantah mereka itu. Takutnya dia benar-benar Islam, kita yang dosa, kita yang salah. Jadi jangan sampai kita juga suudzon ke orang itu, nggak boleh, nggak boleh. Apalagi mengkafir-kafirkan, nggak boleh di Islam itu, nggak boleh mengkafir-kafirkan. Kecuali emang benar-benar kelihatan dia harbi, ya harb, ya udah kita gas. Halo, Ben. Halo. Halo Ben. Ya halo Ben. Halo.
Halo, halo, nama? Halo. Halo. Apa? Halo, dari Filipina. Oh, Filipina. Saya dari Garut. Ya. Ya. Oh. Terima kasih naikkan saya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang? Iya, iya, iya. Ah, ya, Bang. Masya Allah, di Filipina ya ada Islam juga. Udah makan, Ya, Bang? orang Suluk, orang Suluk. Suluk. Orang mana, Bang? Saya orang Suluk. Saya orang Suluk, Bang. Oh, saya orang Garut. Oh, terima kasih beritahu. Terima kasih. Sama-sama. Itu Bang Zuma, saya kenal Josi Bang Zuma. Iya. Saya punya peminat. Oke, Bang. Oke, makasih banyak ya, Bang ya. Kita naikin oten ya, Bang. Ya. 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 Nah, Ya. turunkanlah. Saya di bawah saja. Dadah dulu, Bang. Dadah. Aduh, yang naiknya muslim semua, weh. Kayak mana ini? Udah saya naikin satu-satu aja lah. Bentar juga maghrib di sini. Yang udah masuk maghrib silakan untuk sholat 3 rakaat ya maghrib ya, jangan 5 rakaat kalau maghrib. Kemarin soalnya ada oten yang nyamar Islam, pas ditanya sholat maghrib berapa rakaat, katanya 5. Sakit dengarnya. Mang Icang. Kepijit kayaknya ya, Bang. Dah di bawah dulu. Ada moderator nggak sih di bawah? Capek saya scroll gitu. Oh iya lupa. Tapi nanti aja ngomongnya. Jangan diomongin di sini. Takut pada nyamperin nanti. Intinya kita akan ke Garut, guys. Ya, kita akan ke Garut. Kita akan kajian dari beberapa masjid lah, tabligh akbar dari tanggal 5 nanti sampai tanggal 8 ya. Itu aja intinya. Udah, itu aja intinya. Kapan ke tempat saya nggak tahu. Terus nanti ke Kaltim. Terus ke Malai. Malai tahu kan? Bon. Kang, habis sholat maghrib. Kenapa? Oh, baru beres maghrib ya? Iya. Gak ada apa-apa. Nanya aja. Ya Allah. Bentar. Kapan ke Surabaya? Nggak tahu, belum ada jadwal Surabaya. Belum ada yang undang. Kalau mau undanglah. Undang kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, minta maaf Bang Kian. Ya, saya maaf. Ini ya keluarganya Bang Suma ini. Mungkin Bang Suma belum monitor ya.
Belum. Saya cuma sampaikan ini Bang. Apa tuh? Ke Bang Suma ya. Kalau dia monitor, ini ada omnya di Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Kenapa Bang? Sakit? Iya, dirujuk Omnya ke sini siapa? Bang. Omnya siapa namanya? Omnya, Opu Baso. Opu Baso. Ya, tolong disampaikan ya Bang. Ntar saya telepon dulu. Oh iya. Oh Bunda Rahma WA aja Bunda. Ini banyak banget WA pada masuk, malas bukanya. Siapa aja entahlah. Ya nanti kita telepon. Oh iya, makasih ya. Makasih ya Bang ya. Siap-siap. Iya. Ya, tolong sampaikan salam saya. Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa yang sakit? Gurunda. Oh iya Bang Suma. Opu masuk di rumah sakit lagi sekarang di Wahidin. Opu siapa? Opu Baso suka maju. Opunya Aib? Iya. La haula wala quwata illa billah. Saya ngomong dengan siapa ini? Menentunya? Dengan menentunya. Siapa yang jaga di rumah sakit Opu? Saya masih di rumah sakit sekarang ya. Kapan masuk Opu? Baru aja tiba ini. Allahu Akbar, Masya Allah. On cam coba Iya, Bang Statam on cam. Udah bisa on cam dia, Bunda. Oke. Ya Allah ya Karim. Ya. Saya lagi di gawat darurat ini Bang. Siapa keluarga ya datang yang ikut? Adanya Aib juga, termasuk istri juga ini ada. Oh iya. Nanti saya hubungi Aib saja. Nanti saya hubungi. Deh. Siap. Kemungkinan besok setelah kegiatan saya dengan Bank Syariah Mandiri, saya mampir di rumah sakit. Oke. Insyaallah. Siap. Iya. Oke, sepupunya Bang Suma. Makasih. Iya, sama-sama. Iya. Insyaallah. Iya. Selamat Ki. Saya turun saja dulu ya. Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaranya ibu saya yang ini, keluarga dari ibu, Masya Allah. Tadi itu ipar saya. Saya punya sepupu, punya suami beliau. Saya punya sepupu, suaminya dia yang tadi. Sepupu Gurunda, istrinya dia Gurunda, itu yang simpel. Iya gitu maksudnya. Itu. Kalau di rumah sakit Wahidin itu, alhamdulillah rata-rata murid bela diri saya banyak yang dinas di situ. Ada beberapa perawat, security rata-rata alhamdulillah di sana juga pernah kita didik bela diri. Kemudian ada yang saya mualafkan yang dokter dari China sini juga tugas di sana. Insya Allah, mudah-mudahan paman saya disegerakan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin. Mohon sahabat-sahabat sekalian di YouTube dan di TikTok, mohon doakan om saya supaya cepat sembuh ya. Amin ya. Kami manggilnya Opu. Kalau Opu itu gelar bangsawan di kami. Sama seperti Raden ya kalau di Sunda. Di Sunda gitu. Saudaranya Mama. Oke, Kang dilanjut lagi Kang. Siap Gurunda. Kasih ruang tamunya. Ini lagi nyari OT-nya. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik yuk. Kita diskusi ya. Amin. Kita bikin tema baru. Mata elang. Ada WA-nya ke saya. Nggak ada pun. Di nomor Excel ku ya. Mata elang ya.
Ical noise banget ya. Bun, dijabakin OT-nya Bun. Makin kesini makin punah OT ini, apalagi sekarang lagi rame-ramenya si Edi, si RK, si Bom Bom, Rudi Yohanes, dua labu semalam tuh ya, berdebat sama mereka. Woi, puas banget kita jadi wasit, jadi penonton guys, seru banget ya, keren pokoknya. Nah itu akibat salah menuhankan itu anak orang dituhankan. Akang mau dengar kata-kata Mikana mengejek si ini yang kabur-kabur. Boleh, diputarkan aja. Boleh. SJ apa? Saksi Yehova ya? Ya, Ahehoha. Apa itu? Ahehoha apa itu? Iya, yang Tuhannya itu namanya Hahe. Jangan itu kata-kata itu ada ini loh, jargonnya ini. Minus yang nggak jelas. Mana ya? Bentar. Coba. Tawan. Ya. Ini kayaknya ini. Oh ini. Ini ya. Ngejek-ngejek si Kudis. Kenapa pula? Kenapa Bunda Rahma? Kenapa jadi ragu? Aduh. Di mute dulu Bun, cari dulu baru tampilkan. Kadang-kadang Bunda Rahma ini rusuh ini, kebanyakan makan drakor, nonton drakor. Musik lagi live di YouTube lagi, aduh. Bunda. Mak ini, aduh. Rusuh kalau sama mak ini. Tapi nggak mau disalahin, kalau mama mah rusuh tiap hari, disalahin nggak mau. Bun, dibuka mute-nya Bun. Bun. Oh Bunda. Ya Allah, itu mukanya. Kok mukanya kayak gini ya Allah? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kok bulat mukanya kayak bola basket? Ini siapa Bunda? Mikana siapa? Nggak ada suaranya Bunda. Jadi mute. Akan suka nge-mute, begitu dia kelakuan. Dia apa ada itu? Itu ngapain itu? Tadi ada musik Bunda. Bukan ada musik kan? Tahu jauh-jauh pergi ke Amerika hanya untuk misleading rakyat Indonesia di sini. Terima kasih Tuhan Yesus Hamasiah, aku nggak jadi waktu itu ke Amerika karena ternyata yang rekrut adalah saksi-saksi Yehova. Kalau saya jadi ke sana, pasti saya juga akan dipaksa untuk mengajarkan. Udah Bun. Poinnya udah kena Bun, ada musik Bun. Udah Bun, ada musik Bun. Mekana ini ya, apa? Keras juga dia buka front sekarang. Iya. Main kemarin nggak mau tempur. Iya, kemarin saya ngerekod di roomnya si Mikana. Ternyata emang si Mikana lagi pansos, lagi ngebantai si Edi sekarang. Lagi pansos. Kemarin saya ngerekod, udah saya upload di YouTube. Oh mukanya bulat kayak bola basket. Berarti yang terbaru ini ikut apa namanya, ikut ribut itu ada Elia Miron sama Mikana ya. Elia Miron sama Mikana. Wah. Bentar nih. Elia Milon ini masuk ke front mana ini? Kontra Edis. Berarti yang kontra Edis RK, Mikana, Elia, Bom, Wak Labu. Ya, 5. Jadi 5 sekarang.
Ya, di si Edis itu ada Airban, Raja Debat, terus siapa lagi? Ya, Kiamat, Sofiatul. Kiamat, Sofiatul. Kalau si Agatal? Belum lihat. Belum masuk. Nah, semalam saya sempat scroll lihat PT ya, scroll. Nah, si Agatha lagi nge-reaction si Edis sama si RK lagi nge-reaction, dia live tapi sama si RK. Si Edis kan debat sama si RK semalam tuh. Nah, si Agatha lagi nge-reaction perdebatan mereka berdua, tapi bukan dia. Di record nggak? Enggak, saya nggak nge-record di situ. Saya recordnya, kata saya ini apa? Dia ternyata ngebantai si Edis juga. Dia lebih setuju dengan pemahamannya si RK. HP gua kan standby di sana, ngerekod di sana di si Edis. Yang di laptop apa namanya? Lagi live YouTube. Yang satunya itu kan bayangan, itu nggak boleh dipakai ini buat mantau-mantau yang gak beres. Oh, ini katanya Justin Peter, kemungkinan sih ya Justin Peter pro Edis gitu. Karena kalau lu biblikal, maksudnya baca nggak pakai doktrin, si Edis itu benar gitu. Cuma kalau misalnya konsep Kristen mainstream itu Tritunggal, si RK bodoh banget ngeskaknya kemarin, serius. Bodoh banget dia. Nggak, kayaknya si RK lebih si RK live nggak ya? Pengen gue maki-maki, bodoh banget. Kayaknya si RK ini lebih ke apa ya? Lebih ke mengalah kayaknya si RK ini semalam ini, karena dia kurang tajam. Kayaknya dia udah ada yang nge-push duluan di belakang, Bers. Iya, antara dia kena tekan di belakang, nggak tahu pengancaman, nggak tahu diancam maksudnya pengancaman donasi. Keluarganya nggak aman, atau nanti di stop donasi. Gue nggak tahu itu. Atau otaknya nggak nyampe, Enggak res. Yang gua perhatikan dari tekanan, Bang. Ada tekanan itu, ada tekanan. Gua yakin, gua jamin itu ada tekanan. 1000% gua jamin tuh. Dari beberapa kali RK live kan tadi malam itu lain daripada yang lain memang. Lihat mimik wajahnya itu lain, Bang. Dari gayanya juga udah lain, udah beda ini. Ini udah bukan RK kata gua kan. Ini udah ada. Emang ada tekanan di belakang ini, ada tekanan, ada intervensi ini kayaknya ya. Iya sih, karena bisa masuk akal itu, karena mukanya konsisten depresi. Mukanya depresi banget, itu dari mimik wajahnya. Wah, itu res jelas banget kelihatan, res, jelas banget. Ya jadi makin kesini makin Islam Edis ya. Ya, dia udah konsepnya udah konsep Islam. Jadi gini Ikhwan, yang dibawa ini gue kasih tahu. Kalian kan udah denger lah kabar, udah tahu lah info-infonya yang baru gabung di TikTok. Edis ini kan orang lama yang nggak punya tempat, terhinakan, sering bubuk ketika dialog sama Muslim, kan gitu ya. Sering bubuk nih sama Muslim. Ternyata bubuknya dia ini berdampak. Otaknya yang bengkok jadi lurus. Makanya waktu dialog sama RK, dalil-dalil Muslim yang dipakai gitu kan, Yohanes 14:28, Mazmur 82 1-6 gitu. Nah, habis gitu, jadi dia berpikir yang dibilang Islam masuk akal, tapi dia juga berpikir benci dia karena dibubukin, sehingga apa? Argumennya Muslim dipakai, tapi bencinya nggak dihilangkan. Nah, gitu dia. Betul. 1 juta. Makanya sama ini, Bre. Ini gue kasih tahu. Si Edis jiplak Gurunda. Kalian ingat Gurunda itu tagline-nya apa? Siapa Yesus menurut? Siapa Yesus menurut? Belum maghrib, gue belum maghrib. Ini gue Jakarta. Belum maghrib, Bre. Atau gue sholat duluan jadi nanti pas adzan maghrib gue nggak sholat lagi. Lagian gini, kalian ini itu yang komen maghrib. Kalau emang tahu maghrib kenapa komen terus? Bukannya sholat. Iya. Kenapa komen terus? Jadi Yesus ya. Jadi Gurunda itu punya tagline yang terkenal baik di Muslim maupun di penghujat maupun di Kristen. Siapa Yesus menurut Yesus. Tadi malam dipakai. Si Edis ngomong apa? Kita itu harus melihat siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut pendeta, bukan menurut gereja. Itu kan Muslim itu. Itu kan Gurunda yang ngomong pertama. Kok lu jiplak? Kenapa lu jiplak?
Gitu. Oh, ini Mas Budi ini terhitung kayaknya. Oh, Sukadi. Selamat malam. Iya, halo, selamat dan sore. Halo, ini si muka ember bocor, kemana aja lu? Ini kok suaranya beda, Bre? Beda akun, beda admin, lah. beda orang. Masa lu gak kenal suara gua, Kores? Oh iya, Sukadi benar. Lanjut. Bener dong, ya enggak? Oke, Ya, Kores, bener. gua mau Ini suara lu, ngomong sama gua bentar, Sukadi. Muka lu kok, suara lu makin miskin ya? Kenapa ya? Kenapa? Enggak, suaranya makin miskin. Suara gua udah kenapa? Makan. Nggak jelas suara lu nih. Udah makan belum? Nah, mampus, diblokir sama moderator. Dia lagi sibuk berita soal Edi sama RK juga. Enggak lah, kita nggak usah ngasih panggung itu. Itu Bang Jibril udah bener ngeblokir dia itu. Oh, Jibril lagi patroli. Maghrib dulu Bang. Belum adzan akhi. Kalau gua maghrib nggak dicatat maghrib gua. Ini belum adzan. Kenapa disuruh maghrib mulu? Ini penganut bumi datar atau kayak mana ini? Lagian itu yang komen kenapa nggak sholat maghrib? Komen aja terus sholat maghrib kagak. Ngingetin bisa. Masa gua belum azan harus sholat? Lagian ngapain kita debat juga di sini? Kita debat tapi sholat enggak, ngapain? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Akang yang santai, terima kasih sudah naikin. Ya, siap. Di luar tema ya, di luar tema. Ini kemarin aku sempat naik, dinaikin juga dengan Bang Handi. Ini tentang slot BTN yang di Maros. Masih ada satu slot. Ada temanku mempertanyakan itu karena dia mau nempatin perumahan yang di Maros. Slot apa Bang? Perumahan. Maksudnya slot Udah disampaikan Iya. sama Bang Handi kan ada kosong. Iya. Kesana aja. Iya. Langsung aja ke sana. Iya Bunda, izin. Aku sudah hampir 4 hari ini hubungin Bang Juma, Bunda nih sudah bakti, belum direspon juga di WA-nya, di XL. Bang, di sana ada pemasarannya, ada kantornya di sana. Ke sana Maki. Tidak, saya di Papua Bunda. Izin, saya di Papua. Di Papua. Jadi saya di Papua Barat. yang mau itu di mana? Orang yang mau masuk itu di mana? Di Maros. Dia juga ada di sekitar Maros juga. Ya suruh ke sana Bang, bicara langsung ke sana. Nggak bisa kalau begituan. Nggak bisa perantara Bang, langsung. Iya izin Bunda. Maksudku mau ketemu dengan beliau langsung dengan Gurunda supaya nanti bisa dihubung lewat WA ke Gurunda supaya Gurunda dulu respon dulu WA aku supaya nanti disambungkan ke WA dia. Bang. Udah barusan bentar Bunda Rahma. Barusan udah dijawab sama Gurunda. Udah itu masuknya ke WA yang XL. Udah dibuka itu. Soalnya yang XL jangan dibuka. Udah Bang. Nanti dijawab sama Gurunda itu. Oh, siap. Ya. Gitu Bang. Kalau begitu semuanya terima kasih banyak. Siap. Akang terima kasih. Siap. Izin turun Bunda Rama, Abang Kores juga, saudara-saudaraku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dia masuknya ke SL, ke yang SL. Jadi gimana Res? Masih berlanjut nggak dia nanti malam? Mereka, si Edis. Oh Kores. Akang kalau pakai peci begitu kayak apa ya? Udah kayak ustad.
Wih, Ustadz Gadungan. enggak, bener. Udah kayak Ustadz. Yang bikin bagus ini kacamata ini. Kenang-kenangan. Yuk, teman-teman Oten, silakan naik ke atas ya. Kita diskusi. Mumpung ada Bunda Rahma di sini, saya sebentar lagi akan melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat ya, bukan 3 Tuhan ya. 3 rakaat. 3 dalam, bukan 3 dalam 1, 3 rakaat. Di bawah. Jangan-jangan yang ini itu berjodoh loh dengan Akang di bawah ini. Apa? Nggak ada. Sekarang nggak ada cewek-cewek, nggak ada. Bullshit. Ya, maunya yang serius ya Kang ya. Tapi kenapa kemarin waktu PK sama si apa itu si Oten, aku tengok di bawah Akang kok senyum-senyum sama dia, terpesona. Mana ada terpesona sama kafir? Ya, senyum-senyum terus. Tapi dia nurut loh Bun, dia nurut loh pakai kerudung dia. Aku nyimak di bawah, ih Akang nih, kok sampai terpesona gitu senyum-senyum kayak orang malu-malu kucing Akang, ih. Nggak ada. Apa aja. Mana ada kayak gitu. Udah kotak kayak gitu. Dia pakai jilbab, wih. Tersenyum-senyum tipis Akang. Wih, Akang nih. Ada apa dengan senyuman Akang itu, ada apa Bun? Kan Akang biasa senyum. Wah. Apapun itu anu apa namanya ya, efek itu yang membuat dia muka petak kayak itu tengoklah netizen senyum-senyum memang Akang nih senyum-senyum. Nah itu yang benar, bukan senyum tapi mesem-mesem, itu yang benar. Nah ini ada nih baru maghrib sekarang Ikhwan. Bukan cemburu kawan, maksudnya janganlah kok gitu segitunya sama Oten. Bukan babi pun Advent dia ya. Kalau yang teman yang satu kan itu Akang, wih kaget dia saking jeleknya toh, tapi sama si satu itu Akang tuh aduh. Ada 2 itu, dia itu ada 2 itu sama temannya itu yang Katolik. Ya kan jelek itu kan, Akang kaget tuh. Tapi sama si Karyana, Akang itu terpesona. Enggak, bukan gitu. Biar apa, kita jangan menunjukkan kebencian atau menunjukkan apapun terhadap mereka. Siapa tahu dengan diskusi itu dia jadi, oh ternyata Islam ini gini ya, baik-baik gitu. Apalagi nanti dia nantang diskusi offline res di Taman Mini res, nanti res sama si Karyana res. Betulan loh. Diskusi offline nanti di Taman Mini. Kalau ada teman-teman yang mau ikut di area Jakarta, silakan. langsung ke Jakarta dia, OTW Jakarta dia. Gila tuh. Baru sekali diskusi sama dia langsung OTW Jakarta nih pertengahan bulan ini. Tanggal 14-15 lagi. Jangan-jangan dia juga tertarik sama Akang ya. Mana ada diskusi loh, bukan apa-apa diskusi. Udah Bun, ngomong yang lain aja Bun. Apa nggak ada yang diomong? Ini lihat di YouTube ini. Bahaya itu yang di YouTube tuh. Komennya ngeres-ngeres kalau yang di YouTube. Ya, jadi kalau nanti ketemuan nggak usah lah ini senyum-senyum tipis senyum. Ya udah nanti akan gini. Apa lu? Jangan gitu, biasa aja. Apa? Oh, biasa. Biasa aja. Suaminya meninggal katanya. Kang, suamiku tuh meninggal, pindah alam. Nggak tahu dia di neraka, nggak tahu di surga lah. Kenapa kata Akang? Kok nggak tahu di neraka? Dia Protestan. Dia makan bebong katanya, dia dari sunat katanya, harusnya disunat kalau Advent. Nah dia nggak bakal selamat katanya, pasti di neraka kata dia. Dia sendiri yang ngomong, bukan Akang. Nanti saya lepin di sini di TikTok, tenang aja. Nanti saya datangnya juga nggak sendiri lah.
Tapi dia pengennya sendiri, lucu loh di kata terakhir itu. Nanti kita ketemunya di sini aja Kang, jangan di situ. Kata Akang, ini mau diskusi apa mau check in? Gak mau. Kata Akang gak mau. Di sini aja udah di Taman Mini. Kita diskusi biar rame-rame orang datang. Disangkanya kita mau terperangkap. Di pundak kita ini Islam loh, di pundak kita Islam, jadi kita harus benar-benar ngejaga. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nantinya bisa di-framing atau bisa diiniin sama mereka. Apalagi kayak gini ya, nanti bukan Akang yang dihantam sama merekanya, Islamnya. Wah ternyata Islam kayak gini, tuh Islamnya, bukan Akangnya. Atau apinya, kan saya pengurus di APII, nanti apinya yang dihantam sama mereka, bukan sayanya. Apinya, nah, itu yang bahaya. Makanya kita harus lebih super berhati-hati menghadapi orang-orang yang seperti itu. Tuh ya, jangan sembarangan lah. Cewek-cewek muslim lebih cantik-cantik, lebih apa namanya, mempesona ya, dibanding saya nggak sedikit pun nggak tergiur. Contoh kayak si Marco Dol dulu ya, sampai gimana-gimana kok saya ngirim foto yang kayak gimana, apa saya tergiur? Enggak, malah saya blokir. Itu jebakan mereka itu. Salah orang kalian kalau mau kayak gitu, carilah orang-orang yang baru di dunia perdebatan ini, baru kena perangkap sama kalian. Kalau orang-orang lama itu susah. Tapi ada juga sih, ada. Mending cewek muslim, coba kayak si Rasmi ya, pas malam pertama, pas buka nih. Keluar asap hitam, bau ban kebakar, ais, ih, jorok. Buka apa dulu? Krudel, Akang itu adekku. Kok ini sembarang ngomonganmu semua. Asap apa yang keluar? Apalagi Lina Wijaya. Kalian tahu nggak muka asli Lina Wijaya? Ada muka aslinya, ya Allah. Lihatnya aja, aduh, yang tadinya maaf beribu-ribu, yang tadinya birahi pas lihat mukanya, ada menciut kayak ada. Berarti dia sosok cantik ya. Bun, ya Allah. Bun. Ya. Di sini udah azan masuk ini, Bunda isi dengan ngomong apa kek Bunda, terserah Bunda mau ngomong. Yang penting jangan ngomong jorok aja. Ini soalnya lagi pada live di YouTube Gurunda, YouTube Akang dan YouTube yang lainnya ya. Kamu sholat dulu ya. Itu ada Ahi Kores, sholat dia ya. Sholat. Oke teman-teman, silakan naik ya, jangan menghujat, kita diskusi santai. Aku tuh lemah lembut ya. Tapi tergantung kalian, kalau sudah menghina nabiku, menghina Tuhanku, jangan disangka, jangan dikira. Jadi teman-teman, bentar lagi kalian merayakan Natal tuh, kelahiran Yesus katanya. Mana ada itu teman-teman? Gak ada data, gak ada literasi yang menunjukkan bahwa tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus, gak ada. Yang ada kita baca itu kelahiran dewa matahari, semua dewa-dewa ya, hampir semua dewa-dewa itu 25 Desember kawan. Jadi yang kalian peringati itu kelahiran dewa. Iya, aku tuh aslinya, tapi kan namanya orang Makassar ya. Kalau kau senggol, tapi enggak lah, sudahlah ya. Ayo naik teman-teman, teman Kristen. Jadi alhamdulillah teman-teman, pengumpulan donasi untuk saudara-saudara kita yang kena musibah di sana ya, di Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya ya. Itu sudah
Yang masuk ke rekening API ya sudah 31.410.000. Alhamdulillah ya. Target kita 50 juta ya dari API yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma ya. Tapi kalau lebih ya alhamdulillah kalau lebih ya. Jadi teman-teman yang mau, ini kesempatan saudara-saudaraku untuk ikut berpartisipasi ya, berdonasi membantu saudara kita yang lagi kesulitan di sana ya teman-teman. Berapapun jumlahnya ya, bahkan ada saudara kita 20.000, 25.000. Jadi jangan menunggu kita kaya baru bersedekah ya, jangan menunggu kita kaya baru kita berinfak. Walau segitu tapi kita ikhlas, insya Allah Allah akan menggantikannya berlipat ganda. Itu dibayar tunai oleh Allah ya kalau kita bersedekah ikhlas. Rekeningnya ya oke, saya sematkan di bawah ya kawan-kawan ya. Kalau cepat tercapai targetnya itu ya segera, karena mereka memang saat ini sangat butuh bantuan ya teman-teman. Jadi kita mudah-mudahan sehari 2 hari udah tercapai 50 juta, segera kita salurkan. Itu melalui Ketua API DPW Sumut ya. Beliau nanti salurkan. Itu di live kan loh teman-teman. Ini nomor rekeningnya ya. BNI 75 kali 51770 ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. Jadi 75 kali 51770, banknya itu BNI. Nah ini ya. Nah itu kawan ya. Itu nggak ditutup kameranya, Kang. Apakah Yesus kenal Santa Bun? Santa? Enggak lah. Santa Claus itu ya tokoh yang mereka ciptakan sendiri ya di dunia barat sana. Mereka ciptakan sendiri untuk apa? Sekedar menyenangkan mereka-mereka anak-anak ya ketika mereka Natal. Membawa hadiah. Itu enggak ada itu. Enggak ada cerita begitu di ini mereka. Iya silakan maghrib. Jadi silakan teman-teman. Konfirmasinya ya BNI, konfirmasi ke sini ya. Kalau ada yang tahu nomor Bang Handi atau Kores atau mau konfirmasi ke saya, ini nomorku ya. Biar kita jumlah dengan tepat. 0895 280 90 792. Nah, konfirmasi ke sini ya. 280 nah konfirmasi ke situ atau ke Bang Handi. Iya nggak ada teman-teman, tanggal 25 Desember itu. Jadi jumlah sekarang terkumpul itu ya, alhamdulillah.
31.410.000. Itu dari kemarin ya. Baru 2 hari sudah segitu kawan, saudaraku. Semoga besok udah ini ya, sampai 50 mungkin disalurkan dulu kali ya. Mengingat mereka begitu membutuhkannya di sana ya teman-teman. Waalaikumsalam Nopa. Konfirmasi ke nomor itu ya teman-teman. Jadi ada yang dari Singapura, dari Malaysia, Masya Allah ya, saudara-saudara kita ya, serumpun. Ada Ustadz, makan apa itu Ustadz? Akang udah kayak Ustadz Alif. Oh udah ya, makasih Bang Kota Amal. Kita lihat ya. Nih Bun, kalau pengen lihat makanan Sunda nih, sayur asem. Enggak lah, aku kapok.